Kalau di situ ada dua lanjut. sosok, kedudukan Yesus sebagai apa sekarang? Yesus itu kan sebagai penguasa surga dan bumi. Yesus sudah nyatakan sendiri tentang hal itu. Berarti Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan duduk di Iya, sebelah berarti kanan Allah. Tuhan. Iya, Jadi duduk berarti di sebelah Tuhan. kanan Allah bukan berarti Allah di sebelah Betul. kiri Yesus. Nggak Berarti seperti Tuhan. itu. Berarti Tuhan kan? Ya Yesus memang awalnya udah Tuhan kok. Oke, Bapak Ya yang itu di samping hakikat Yesus Allah. Tuhan. Kan kita orang Kristen Iya, mengimani Allah. hakikat Allah Iya, itu. Bapak itu Tuhan Anak atau dan Roh bukan Tuhan? Kudus. Bapak Kalau itu Tuhan Muslim atau ya bukan enggak Tuhan? kan? Saya Siapa tanya, bilang Bapak Bapak bukan itu Tuhan? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan itu, Bapa juga Tuhan. Kita menyembahnya Oke. juga. Kalau Yesus yang duduk di samping Bapa adalah Tuhan, dengan Yesus dan Bapa itu yang duduk di samping Yesus adalah Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Ini Bang, tidak pernah disebut 3 Tuhan. Kalian saja yang selalu ngotot menyebut orang Kristen 3 Tuhan. Saya nggak berkata 3 Tuhan. Saya tanya, ada berapa Tuhan di situ? Yesus dan Bapa. Yesus adalah penguasa Gini, surga kamu, dengan bumi. Bang Sul, Sekarang gini, saya Bang. tanya, kalau Bapak ngotot itu bertanya begitu karena kamu pikir di sebelah kiri Yesus ada Bapa. Nggak Anda seperti saya itu. tanya, kalau misalnya Yesus, aduh, ada gurunda ini. Assalamualaikum Oh, gurunda. lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya gurunda. dilanjut. Iya, lanjut lagi. Minna wa minkum gurunda. Minna lain. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Lanjut Bang teman-teman Zulkifli- sekalian. Bang Zulkifli Semangat. boleh Silakan sedikit masuk? gurunda. Iya, lanjutkan. Saya nyimak aja, silakan. Ya baik, saya izin sedikit saja ya. Bang Jay, kalau misalnya Yesus duduk di samping Bapa dan kedudukan Yesus itu adalah Tuhan dan kemudian Bapa juga di samping Yesus adalah Tuhan, pertanyaan saya, ada 2 sosok di situ dan ada 2 Tuhan di situ. Yang saya tanya, ada berapa Tuhan di sorga Anda sebagai Kristen? Jadi, secara logis kan kita sama-sama manusia memahami ada 2 sosok. Jadi seakan-akan 2 Tuhan. Kalau kita sampingkan iman kita, otomatis kita akan berbicara 2 Saya Tuhan. nggak memang di bertanya situ. Kita iman, nggak bisa saudara. sembunyi. Saya nggak bertanya Bang. iman. Itu berbicara logika bukan iman. Saya bilang kalau kita kesampingkan iman, logikanya memang ada 2 di situ. Bahkan 3, ada Roh Kudus lagi. Nah, sekarang Tapi saya itulah tanya, yang berarti- namanya kan ada yang di atas logika. Dan di atas logika apa itu? Itu namanya iman. Dan untuk Ya, memahami iman baik, itu kita saudara. mempelajari secara menyeluruh tentang Alkitab. Bukan kita membaca ini dan saya kita nggak lama membatalkan yang lagi. lain. Enggak seperti Saya itu, nggak lama Bang. lagi. Sebelum diteruskan oleh gurunda saya tanya Anda, ada berapa sosok? Situ nggak ada bilang 2 sosok, Bang. Situ tetap menyatakan hakikat keilahian Allah yang hanya esa saja. Jadi Yesus Bapa itu duduk dan di Yesus samping dan Roh Bapa. Kudus itu dari Ketika awal Yesus sudah naik ke sudah sorga dan dia dibicarakan. duduk di samping Bapa, Yesus berkedudukan sebagai apa, saudara? Dia nggak disebut duduk di samping Bapa, Bang. Itu dia duduk di samping yang disebut di sebelah kanan Bapa. Bible Itu Anda adalah mengatakan makna itu, segala saudara. kuasa dilimpahkan kepada dia. Bukan berarti Allah di sebelah kiri Yesus, nggak seperti itu. Oke, silakan jangan Anda paksakan dengan silakan cara Anda dengan beriman kebodohan kalian. Anda. Nggak bisa, Bang. Silakan Anda dengan kebodohan Anda karena di sini ada gurunda saya. Saya tidak mau mendahului Oh, beliau. silakan. Ya? Silakan Anda berdiskusi dengan gurunda saya, oke? Oke, diskusi Silakan. aja, Bang. Diskusi aja nggak apa-apa. Saya juga belajar banyak kok di sini. Saya suka masuk room ini untuk belajar juga. Iya, mohon izin ya. Saya diizinkan kan masuk ya. Teman-teman yang lain. Gurunda, iya. Iya, baik. Lanjut Bang, Bang. Jadi sebelum Al-Quran, kami umat Islam itu tidak mengenal agama samawi, tidak mengenal kemudian adanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Jadi dari Al-Quran inilah kemudian kami mendapatkan informasi, termasuk adanya kelompok antara Yahudi dan Islam yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Muncul di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 120 dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Allah kemudian berfirman kepada Nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Wahai Isa, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku
sebagai Tuhan selain Allah. Isa kemudian menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Nah, di sini Nabi yang datang di tengah Bani Israel ini mengaku tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menuhankan dirinya. Di dalam Bible juga menjelaskan seperti itu. Bahkan kepada iblis sekalipun, Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Tuhan yang ada di langit. Bahkan dalam Yohanes 4:22, di situ Yesus berkata, Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, dan engkau menyembah apa yang kalian tidak kenal. Artinya Yesus dalam cakupannya sebagai Nabi di tengah Bani Israel mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada hakikat pencipta yang ada di langit. Kemudian muncul Kristen yang hendak menyamakan Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi. Padahal Yesus selalu mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia. Tapi Kristen tidak mau tahu itu. Yang jelas Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Perlu dipahamkan bahwasanya hanya iblis yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dan hanya pengikut iblis yang mau kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya saingan, punya hal atau makhluk yang setara dengan dirinya. Dan lagi-lagi kalau kita berbicara di perjanjian lama, hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Dan pengikut iblislah yang ingin agar iblis itu menyamai pencipta langit dan bumi. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, wa ikhwanuhum yabudunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir ini menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi orang kafir ini penolong-penolong setan agar setan itu benar-benar semakin sempurna dalam kedurhakaannya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita melihat Kristen mendukung itu, bahwa Tuhan ini enggak sendiri, Tuhan ini harus ada yang setara dengannya. Makanya ada istilah 3 pribadi 1 hakikat. Jadi manusia yang datang di tengah Bani Israel dan makhluk yang mengaku roh Kristus, roh yang datang kepada Paulus mengaku Kristus itu dilantik oleh orang Kristen kemudian untuk menyamai Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi hari ini kita melihat bagaimana ada upaya untuk mempersama-samakan sederajat sehakikat antara ciptaan dengan pencipta. Itulah agama Kristen. Demikian. Tahun 600 memang Bang Suma. Silakan saudara, silakan. Iya, tadi seperti kamu bilang kan Allah, kalau Allah mau tahu, kenapa Allah mau bertanya lagi kepada Nabi Isa yang kalian imani itu sebagai Nabi yang muncul Israel? Katanya Allah maha tahu. Baik, saya jelaskan. Ketika Allah kemudian mengatakan itu, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang. Jadi Nabi Isa sedang disidang oleh Allah nanti di hari kebangkitan. Nabi Isa dipermalukan kemudian di depan orang-orang yang menyembah dirinya ketika di dunia. Ini berbicara mengenai hari kiamat. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka mereka yang menuhankan aku ini, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Allah, yang disembah dan yang menyembah itu akan bertengkar nanti di padang mahsyar. Nabi Isa mengusir mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku hanya mengajarkan menyembah kepada Allah. Siapa kalian ini? Makanya tertulis di Matius 7 nomor 22-23. Orang Kristen diusir oleh Yesus setelah Allah tanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka? Makanya Yesus mengatakan, kecuali yang melakukan kehendak Bapa.
Selainnya melakukan kehendak Bapa, dia memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Makanya saya katakan Al-Quran datang menjelaskan tipikal daripada penganut agama sebelum Islam itu datang. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Jadi Nabi Isa di depan manusia yang menyembahnya ditanya oleh Allah, kamu yang mengajarkan mereka menyembahmu? Oh tidak Tuhan, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang ini. Entah dari mana datangnya orang ini. Ternyata ketika kita melihat Bible, sebelum Yesus terangkat ke langit, dia menasehati muridnya agar waspada kepada Yesus Kristus yang palsu. Makanya orang Kristen nanti di padang mahsyar mencari Yesusnya yang disembah. Mana Yesus kita yang kita sembah? Yesus yang mereka sembah sudah ada di neraka. Tinggal satu Yesus, yaitu anak manusia, anak Maria. Datanglah mereka orang Kristen. Wahai Yesus, kau dulu waktu di dunia, kami menuhankan engkau, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Tapi Yesus yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. Tapi Kristen hari ini melantik manusia yang tak berdaya, tidak bisa cebok sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, menjadi sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Makanya saudara Kristen ya kekal di neraka. Bang Yung, tapi Silakan. Oke. sebentar Bang Jadli, aku izin nyambung ya. Jadi Kristen hari ini ya, jadi Kristen yang sebelum yang masih zaman abad ke-1 kira-kira gimana buat abang semua? Ya semua Satu-satu itu ya. dilemparkan ke neraka. Tak ada yang tidak dilemparkan ke neraka. Jadi semua Kristen itu yang dari menyembah Yesus itu yang awalnya murid-muridnya semua dilempar ke neraka gitu. Yes, itu pasti. Oh pasti, berarti kalian memang mengimani kitab yang lain. Sekarang saya tanya kepada saudara, mari kita buktikan. Anda menyembah Oke, Yesus lanjut. Anda menyembah Yesus itu karena ajaran ayah ibu atau Anda membaca di Bible perintah menyembah Yesus? Di Bible Bang Suma, di Bible. Nah, coba tunjukkan sembahlah Oke. Yesus. Di mana itu? Izin nyambung ya Bang. Dalam Silakan. arti memang tidak ada ayat seperti itu Bang. Yang itu juga Bang Suma, Ada. saya tahu kan Bang Suma sudah prioritas, sudah superior dalam hal ini kan. Silakan Jadi nggak ada yang tunjukkan seperti dalilnya. itu, Bang. Sembahlah Yesus itu tertulis di mana? Ada Bang Jai. Roma Tapi 10. gini Bang, di saat Nomor orang 9, menyembah nomor Yesus, 10. Yesus itu tidak pernah menolak Bang. Hai, siapa Dan orang Yesus Yahudi yang selalu pernah berkata di saat gini Bang, di saat Silakan. Yesus menyatakan bahwa Dia dan Allah dan Bapa adalah satu, kira-kira Yes. gimana buat abang itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersatu dengan kalian. Nabi Isa, Yesus mengatakan itu. Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Dia yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri karena aku selalu melakukan hal yang berkenan kepadanya. Bapa selalu menyertai aku. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi ketika aku menghakimi manusia, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu mengatakan dua saksi adalah sah? Dan aku yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah dua. Oke. Jadi dalam Alkitab sudah Bang Suma imani yang mana Allah bersaksi tentang Yesus. Tapi dalam Al-Quran Anda juga mengimani yang mana Allah menyidang Isa yang kamu samakan dengan Yesus. Kira-kira gimana itu? Ya betul. Makanya Yesus Jadi di dalam dia kitab bersaksi, saudara, dia menyidang. Jadi ini Allah Saudara. tidak konsisten berarti di Saudara. dalam pribadinya. Nabi Isa diutus oleh Allah. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus, Rasulullah. Tetapi Nabi Isa mengajarkan dirinya utusan kepada pengikutnya. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel dia adalah utusan Allah. Nabi Isa rasul, Yesus rasul. Tapi ada sekelompok orang Kristen menuhankan dirinya. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Jadi aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Mereka sendiri Jadi yang dalam tahu. dalam hal ini kamu tuh sudah menyatakan yang mana Isa di dalam Quranmu dan Yesus dalam Bible itu memang sudah berbeda jauh. Ya, karena Anda di dalam penumpang gelap. Quranmu, Anda tadi di dalam penumpang gelap. Quranmu, Yesus hanya untuk Bani Enggak. Israel. Kalian sudah mengarang-arang tentang menyatakan. Yesus. Ini Bang, dengan Yesus itu narasimu adalah kamu sudah tokoh membuat untuk sosok Bani yang berbeda Israel. memang dengan Isa yang ada di Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab. Memang sudah dibedakan, jadi nggak apa-apa seperti itu. Itu justru lebih mendukung iman kalian dan mendukung iman kami memang. Kamu bisa Iya. bernarasi kan kamu Sekarang bisa analisa begini, kan kata-katamu ada tadi. nggak Yesus yang diutus untuk non-Yahudi? Coba. Oke, jadi setelah Yesus Yesus yang naik mana? ke surga, apakah Yesus salah? Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, termasuk orang Arab. Apakah itu salah? Itu, saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi yang mengajarkan Gini, Bang. jadikan seluruh bangsa Di menjadi satu pengikutnya. kitab, Itu gini, bukan Bang, Yesus di satu lagi. Injil, Bang, di satu Injil kamu imani ayat yang lain tapi menyangkal yang lain, yaitu kan Oh, konyol, tidak Bang, bisa, namanya. makanya Gimana itu belajar. konsisten? Yesus Bukan belajar, Bang. di dalam kitab kamu itu. mengimani ayat-ayat Matius yang lain, terus kamu menyangkal ayat yang lain. Karena Jadi hanya kitabmu mengambil bukan firman ayat-ayat yang Tuhan. mendukung imanmu. Karena kitabmu bukan firman Tuhan. Kitabmu cuman kumpulan berita-berita, kabar-kabar yang terjadi tentang Yesus dan kalau semua murid-murid. bilang firman Tuhan, saya juga bisa berkata kitabmu seperti itu. Ya, Tapi silakan, yang tidak Anda konsistennya buktikan. kamu Coba cari Anda buktikan. pembenaran dari Di kitab mana kami Nabi dan Nabi memakai Muhammad Injil yang melakukan sama. penyelidikan seperti Dengan Injil yang penulis-penulis sama kitabmu. pula kamu membenarkan Quranmu. Gimana itu, Bang? Anda bisa diskusi nggak? Anda punya Bisa, akal itu saya nggak? tanya. Oke. Gini, saya Kalau tanya. Anda punya akal, kamu dengarkan pakai ayat saya. yang lain untuk Kalau membenarkan Anda tentang punya klaim. akal, dengarkan saya. Jangan Anda bicara pada saat saya bicara. Kalau Anda punya akal, supaya Anda cerdas. Oke? Yesus yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan ucapan Yesus itu ditutup dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Catat, di antara firman itu tidak ada ucapan pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu tambahan. Tambahan itu klaim dari kalian. Memangnya kamu bisa buktikan itu tambahan? Boleh saya buktikan. Ketika Yohanes Oke, silakan. menuliskan Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Itu sebelum penyaliban. Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum penyaliban. Sebelum ada orang yang keluar dari kubur hari ketiga. Yesus sudah menamatkan firman yang diterima dari Tuhannya untuk disampaikan kepada muridnya. Jadi Matius 28 nomor 18 nomor 19 20 itu penambahan. Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Segala firman telah yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan benar bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tamat, selesai. Tak ada lagi firman. Semuanya telah disampaikan. Endingnya muridnya percaya dia adalah itu. Rasul utusan Berarti Bang, Tuhan. kamu Bang sudah bisa jadi nabi, Bang, kalau begitu. Kamu udah bisa jadi nabi. Terserah, kalau Kristen mau melantik saya silakan. Anda boleh nabikan saya. Sekarang gini loh. Tapi ya sudah. Karena Gini, Bang, memang narasi memang kamu di saya Anda dukung, itu Bang. sembarangan menabikan orang. Bang J. Gini. Gini loh. Narasi kami saya dukung, tapi justru dengan pernyataan kamu bisa analisa sendiri. Kamu kan pintar, Bang. Saya tahu kamu pintar, kamu debat sana sini dengan orang-orang yang udah. Sekarang Dan justru begini, memang kawan. kamu telah menjelaskan yang mana Isa di dalam Quran dan Yesus dalam Alkitab itu memang beda jauh. Kamu jelaskan sendiri dengan cara berpikirmu itu. Apa kamu bisa Yesus analisa mengajarkan kata-katamu atau tidak? Ya, Yesus saya nggak mengajarkan dirinya Tuhan atau nabi? Enggak, Bang. Dari tadi kamu kan bilang bahwa bahwa Isa disidang oleh Allah. Benar nggak? Yes, karena ada sekelompok manusia tuyul, tukang tahayul yang Oke, menuhankan oke. dirinya ketika di bumi kalian. Oke. Kalian. Tapi kamu juga mengimani yang mana Yesus berkata-kata bukan dari dirinya. Dia Ya, memang berkata-kata betul. lewat Bapa. Memang Berarti betul.
Berarti dalam arti Yesus itu tidak akan ada kesalahan. Kenapa harus mau disidang? Jadi yang disidang itu Yesus memang tidak salah. Yang salah yang menuhankan ente. Makanya di Matius terus kenapa 7 ditanya ke Yesus? Kenapa Makanya di Tuhanmu Matius bertanya kepada 7 Isa? Makanya di Matius 7 22 Gimana itu, 23. Bang? Makanya di Kenapa Matius Allahmu bertanya kepada Isa? Apakah kamu menyamakan Allahmu dengan Allah saya atau tidak, Bang? Saya mau tanya. Kamu samakan Allah saya dan Allah kamu nggak? boleh nggak Anda turun? Itu tandanya karena kamu memang. Silakan Anda turun, nggak apa-apa. Saya lebih bangga, baik saya bisa berdiskusi dengan 1000 Kristen yang berakal daripada Kristen tuyul, meskipun hanya 1 ekor. Anda belajar dulu, Anda ke gereja cari pantat pendeta, colok, habis itu jilat tangan Anda biar Anda bisa menggunakan akal dengan baik. Itu apa diskusi panjang-panjang kalau Anda tidak berakal? Saya sama diskusi dengan monyet, diskusi dengan kerah kalau gitu. Ayo, ada nggak yang sedikit mau dijadikan manusia nih? Silakan. Halo. Silakan Bang. Tapi manusia ya, jangan kera Bang ya. Kalau kera itu cuma modal bunyi, wak 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 wak. Harus pakai otak. Jadi lawan diskusi itu kalau mengarahkan itu diterima apa yang diarahkan, apa yang disampaikan. Siap, Itu dulu. siap. Ya, silakan. Bang, apakah Muhammad itu betul Bersunat. sihir, Bang? Yes. Kenapa rupanya? Daripada Tuhan kena mati. Ayo. Betul, Nabi betul, kena Bang. sihir dibandingkan Tuhan kena mati, gimana tuh? Berarti betul, Bang? Mana yang masuk akal? Betul itu, betul. Betul. Kalau Tuhan mati betul nggak? Astagfirullahaladzim. Tuhan mati betul nggak? Kutanya dulu. Kutanya balik samamu. Tuhan mati betul nggak? Bisa-bisanya Bisa-bisanya Tuhan mati. yang sudah naik bertemu dengan sang Tuhan pencipta mati. kena sihir, Bang. Tuhan mati. Kok bisa? Kampret. Inilah orang Kristen yang tak berotak. Makanannya babi, makanannya anjing, makanan-makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Kau makan, makanya otakmu nggak berfungsi. Kamu heran, seorang manusia kena sihir kamu heran. Tapi Tuhan mati kamu nggak heran. Otakmu bengkak. Kamu diajak diskusi supaya kamu pintar. Supaya kamu sehat, kamu waras. Apa yang salah di agamaku? 350 tahun menjajah di Nusantara tetap minoritas. Ada apa? Kenapa orang Nusantara ini gak mau nerima gitu loh? Ada apa dengan agamaku ini? Ya periksalah dirimu, kau menertawakan seorang nabi kena sihir. Tapi Tuhanmu mati, kamu santai-santai aja. Otakmu bengkak. Tidak stabil otakmu itu. Kamu butuh bengkel otak. Susah karena gurumu kayak Pak Pipo, Edis. Gimana kamu mau sehat? Edis, Rudi Yohanes. Orang penyakitan otak semua. Kau jadikan guru. Kalau seorang nabi kena sihir, ya gimana Bang? Kalau cuman seorang nabi kena sihir, seorang manusia, itu masih menunjukkan dia manusia. Tapi anak Tuhan bisa ditenteng iblis kemana-mana. Apakah mungkin anak Tuhan? Pasti bukan. Kok berani iblis membawa-bawa anak Tuhan, menjanjikan dunia ini kepada anak Tuhan? Iya, teman-teman kita Kristen ini hanya mau nyerah. Terima kasih Ustadz telah mempelajari Bible. Tapi saya mau katakan, siapapun yang pernah mempelajari Bible, firman itu tidak pernah sia-sia. Ya makanya banyak yang mualaf. Pasti Karena mereka yang mualaf itu karena paham Bible. tidak pernah sia-sia.
Dan tidak ada ceritanya orang paham Al-Quran murtad itu gak ada. Sudah saya tantang dari zaman dulu dengan Bang Juma. Mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Gak ada satupun orang murtad berani debat itu. Karena orang murtad pasti tidak paham Bible. Sedangkan orang mu'allaf banyak yang dari pendeta. Berarti orang mu'allaf itu harus paham Bible. Baru dia menjadi mu'allaf. Cuma yang jadi masalah, orang yang mualaf masih pakai Bible. Kenapa anda pakai Al-Quran? Loh, untuk membongkar, ini loh saya ditipu dulu oleh kitab saya sendiri dulu. Ini Otawaras ini, paham Bible dia, mu'allaf dia. Ini juga siapa ini? Yang kedua Ustadz, ini ya. Betul. Ada satu yang saya mau buktikan sama Ustadz, ya. Saya buktikan sama Ustadz. Hampir semua orang-orang yang murtadin itu bukan bertobat, bukan menjadi murtad karena banyak yang tidak kena membaca, tapi bertemu langsung dengan Sang Firman. Bertemu langsung itu berarti bukan Tuhan, tapi setan. Ya. Di dalam Keluaran 33:20, Yohanes ini artinya kalau orang tunggu. Kalau ada orang murtad gara-gara dia didatangi Tuhan, itu yang datang setan, karena yang namanya Tuhan tidak bisa dilihat. Mana datanya? Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20, apa kata Yesus juga? Yohanes 5:30. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar juga gak bisa. Berarti kalau ada orang merasa bertemu Tuhan, bukan Tuhan, itu setan. Saya jawab, kenapa mereka bertemu? Karena firman itu digenapi. Firman itu telah menjadi manusia dalam Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus sekarang, tidak ada tiba-tiba ada suara tanpa ada. Nambah lagi mu'alafnya ini. Kalau rupa. ini mu'alaf terbaru ini. Pasti mereka bertobat, ada rupa Isa Almasih, rupa Yesus. Itu artinya digenapi firman itu. Kamu kalau dengan Bang Otawaras sudah lama mu'alafnya ya. Udah tahunan. Ini lo masih hangat ada. Jimen. Iya, Jimennya junior saya, mualaf, saya seniornya. Ini Assalamualaikum. juniornya Otawaras ini. Ini aja lah Ustaz. Waalaikumsalam. Kita saling mendoakan aja. Mana Allah yang benar, mana Tuhan yang benar. Saya berdoa buat Ustaz. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang dikenalkan para nabi. Apa kata Musa? Tuhan itu adalah anak yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus juga Tuhan yang esa. Markus 12:29. Nabi Muhammad juga Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang Musa tidak kelihatan. Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak kelihatan. Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad juga tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Itulah Tuhan yang benar. Oke, sekarang saya serahkan kepada Jimen atau Tawaras. Lawan ini bagi yang mu'alaf ini. Silakan. Iya, adik-adikku semua Pak Ustaz. Saya tanya dulu Ustaz. Sebentar Ustaz. Saya tanya dulu. Tadi Ustaz ini kalau nih para mualaf nih, pasal ibu Pak juga mualaf nih, kalau nih. Pertanyaan saya begini. Bagaimana Allah mengungkapkan dirinya kalau tidak menyatakan diri? Enggak gini. Metanoia. Tadi Anda mengatakan kan katanya Ustadz tidak bisa. Dengar dulu sama saya. Tadi Anda mengatakan bahwa para mualaf ini tidak pernah membaca. Mari kita uji berdua, bisa? Ya. Kita uji nggak? Mau nggak? Uji apa? Kita uji Bible bahwa kami tidak pernah membaca. Ini aja, diuji aja, kita saling mendoakan. Nah, saya doakan kalian. Doain saya. Aduh. Kita mendoakan. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih berkuasa? Ya kita buktikan, berarti Bapak berbohong. Bapak pendeta berbohong. Karena kenapa tidak ada pembuktian? Seandainya Bapak mengatakan dia pencuri, harus diadakan pembuktian. Apa itu pembuktian? Diadakan penyelidikan. Sekarang kita adakan penyelidikan. Betul nggak saya ini tidak pernah membaca? Betul nggak orang-orang lain itu tidak pernah membaca? Ayo dong kita buktikan. Jangan diam aja. Tadi Anda dengan lantang. Saya juga mau buktikan. Saya berdoa buat Ustadz. Apa temanya? Silakan mulai berdoa buat saya hari ini. Mana yang kemudian jadi pengikut Kristus atau saya pengikut Muhammad?
Boleh? Jangan Mau ini pengikut Yesus kau. Saya pengikut Yesus saya. Karena Tuhan saya, Tuhan yang bisa menyatakan diri hari ini kepada manusia, bukan hanya di buku, bukan hanya di Pak tulis. Meta. Bang dengar Bang Tuhannya Yesus nyatakan diri di mana Bang? Saya mundur ya, itu aja. Kenapa mundur? Saya Kamu kemana? Ini mualaf semua nih. Saya Ini mualaf. Salah pasal ini mualaf nih. Kau lawan lah. Oke ya, minta maaf. Meta. Aja lah. Saya setelah ini saya akan berdebat kalian. Saya mengasihi kalian semua. Bertanggungjawabkan omonganmu bahwa saya tidak pernah mengasihi membaca kalian Bible. semua. Ya, oke. Saya mengasihi semua saudara-saudaraku. Nah, inilah Apapun penyembah kata-kata manusia. kalian, Ini contoh penyembah apapun manusia. yang disampaikan di Ini Bible, contoh penyembah dengan manusia. tujuan yang tidak bagus atau apapun, saya doain. Kita buktikan ini bukan tidak Oke. bagus, justru Gitu ini aja, ya. bagus. Oke ya. Lari terbirit-birit. Tanggung jawab. Kau bilang tanggung jawab. Lari terbirit-birit kau. Kabur. Ya udah Bang, minta maaf aja Bang Meta. Minta Bang maaf Meta dong. aja. Minta maaf. Ya. Minta maaf. Saya udah bilang, bukan hanya saya minta maaf, saya mengasihi kalian semua. Mulai hari ini saya akan berdoa. Bukan masalah mengasihi, pertanggungjawabkan omonganmu. Omonganmu yang mengatakan bahwa kami itu tidak pernah membaca Bible, pertanggungjawabkan dengan cara apa kita uji, baru kita simpulkan. Tap-tap layar Ikhwan Villa supaya komalnya Kang Kian. Cari akun dulu kata Bang Zumanya. Terus saya ikut sini. Tadi juga kena report Gurunda bareng gitu. Bareng sama Gurunda kena reportnya guys. Aduh. Makanya kalau debatnya, diskusinya keras kayak gitu, dibantu dengan tab-tab layar, dengan share-share, dengan posting ulang. Di share-share Ikhwan Villa, di posting ulang, baru di tap-tap layarnya. Supaya algoritma komalnya Kang Kian bisa menyebar, bisa bisa luas. Ini biasa Kang. Jadi ini teman-teman kalau Bang Jul udah moderator ya, tinggal dicari itunya ya. Oh iya, siap Kang. Biasa kalau sudah mulai terbuai dengan suasana, teman-teman jarang tap-tap layarnya. Nah itu yang kadang mudah TikTok rungkatkan itu, karena banyak laporan kan. Saya cari dulu ini. Sebenarnya Gurunda tuh tadi itu mau ada jadwal sama Pendeta Ruben. Sama Pendeta Ruben keburu rungkat. Tapi mudah-mudahan udah saya share sih ke Pak Pendeta Rubennya, mudah-mudahan datang. Tuh Gurunda. Naik Gurunda. Aduh Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ikut ke report juga punya aku. Iya sama berarti. Sebenarnya tadi itu ada jadwal Gurunda sama Pendeta Ruben. Siapa tapi yang mau dialog? Pendeta Ruben sama Gurunda kemarin udah janjian. Sama saya janjian? Sama saya janjiannya. Tapi sama saya nggak diinfokan. Belum saya infokan. Tadinya kalau udah naik baru saya infokan ke Gurunda gitu. Kalau dianya udah naik. Oh gitu. Kemarin naik dia diskusi sama Ustadz Alif sebentar. Sekarang di mana posisi Gurunda? Ada di gunung. Ada di Sulawesi kah? Siap. Makassar. Oh di Makassar nih. Iya. Lagi di gunung ini, di gunung. Bang Zuma. Iya Bun. Tadi pagi bercerita waktu sendirian bilang dari Jambi, dari mana? Dari Bangka Belitung asalnya. Bukan ya? Iya. Ya. Mertua. Oh, mertuanya orang Bangka Belitung. Siap. Bunda orang sana? Orang Palembang. Palembang. Ya deketan lah. Itu kan tadinya satu, terus misah-misahkan diri masing-masing kan. Bangka, Jambi. Makanya jadi banyak sekarang provinsi kita kan. Tadi itu OT-nya terlalu banyak. Sampai 3 orang yang masih antri itu. Gitu semua tuh OT-nya.
Biasa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Akang, Bunda Mila, Bang Zul. Ya Bunda, waalaikumsalam. Itu kemarin ini Gurunda, Ibu Profesor itu dia ingin sekali berharap sekali Gurunda bersilaturahmi ke rumahnya katanya. Aku bilang beliau sibuk, Bu Prof. Dan bisakah? Saya batuk-batuk dulu sedikit. Bisakah kita ajak Gurunda itu Bang Zuma ke rumah bersilaturahmi Bun? Bilang nanti saya sampaikan Bu Prof karena beliau itu sibuk, orang sibuk, banyak bisnisnya. Bilang iya ya, Bapak itu suaminya katanya berharap Gurunda datang. Aku dibagi maps. Aku bilang aduh, mana ya orang Gurunda sibuk. Ya, tadi Profnya yang WA, aku pikir Ibu Prof, ternyata Pak Prof. Tidak. Jadi saya panggil Ibu. Iya Bu Prof, ternyata Bapak Profnya. Soalnya saya nggak tahu nomornya. Iya. Nah ternyata itu adalah Bapak. Iya. Nah sampaikan bagi alhamdulillah. Iya. Syukur kita kalau sampaikan nanti. Iya. Jadi kita bilang sibuk. Saya katakan saya lagi kawal keluarga. Iya. Lagi ada mamanya satu. Tanya tuh. Sama ayahnya. Bang Zuma itu sendiri kah? Dia tanya, Bang Zuma itu sendiri kah? Gimana? Mau dijodohin sama mahasiswanya? Ada kan anaknya? Oh mahasiswa Gurunda, mahasiswi kali. Kan anaknya Bang, anaknya kan cantik, berbantu. Anaknya Gurunda, ada anaknya kerja di sana. Pak SJ, Assalamualaikum. Di Unhas. Iya. Bang. Hari besoknya kan aku ditelepon Gurunda itu waktu kita pertemuan harinya. Besoknya aku ditelepon, disuruh ke sana ngambil talkun sama baju. Talkun. Jadi aku ketemu anaknya. Bentar, izin Bunda Rahma. Pak SJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah malam di sini. Sudah jam 1. Gurunda ini Pak SJ yang ini kita ngundang kita ke kantor pajak itu. Iya. Beliau? Iya beliau ini. guru saya berarti. Masya Allah. Oh masih libur, beliau masih libur. Nih Pak, masih nyimak aja. Belum istirahat jam segini. Abangku ini. Izin nyimak di bawah aja. Siap. Tolong ditendang. Sehat selalu Bang. Amin Gurunda. Ketahuan malah disebut. Iya lupa. Memang si Bang ini kadang-kadang ya begitulah. Dinda. Oke, Dinda silakan. Monitor Dinda. Dinda. Oke, nggak ada ya. Lebaran di mana kemarin, Gurunda? Di Makassar. Oh, di Makassar nih. Iya. Masya Allah. Kalau Makassar tuh lebarannya rame nggak ini Gurunda? Rame Bun. Kayak ke rumah dari rumah ke rumah gitu beberapa. Siap. Betul. Palembang juga gitu. Nanti masuk rumah, terus baca-baca, pergi lagi ke rumah satu. Assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Bang Dehwan, Islam ya? Islam bang, ini bang mau Apa yang mau disampaikan? mau menyampaikan kepada Bang Juma dan kawan-kawan. Oh, Apa itu? jadi ada baru kenal juga sih saya Bang Juma. Oh, apa namanya? Oh, alap. Baru 3 bulan dia mau alap dari Katolik. Terus dia cerita dia tinggal di rumah kakaknya yang Katolik juga gitu. Cuman dia udah mau alap nih bang. Jadi dia itu kayak dibikin pembantu lah di rumah itu gitu kan, karena memang dia di keluarganya juga udah nggak diterima gitu bang. Iya. Nah jadi kalau saya kan saya sarankan, mana tahu bisa nanti teman-teman Bang Juma gitu kan, karena yang saya dengar sering saya ikutin bisa ada bantuan gitu bang, daerah Jakarta Timur bang, Cipayung. Oh iya, Masya Allah. Mualafnya di mana ya bang? Kalau dia tinggalnya di Pasar Rebo, cuman dia namanya begitu kan kayak lontang lantung gitu bang, kasihan juga saya nyagatnya gitu. Oh mualafnya di masjid ya? Kadang ke masjid sini, kadang ke masjid sana gitu-gitulah dia bang. Enggak, mualafnya di mana? Mualafnya di Jakarta bang, Jakarta Timur bang. Alamat? Alamatnya KTP. Belum selesai bang. Katanya dia kan ditahan katanya juga itu, jadi dia bikin KTP baru dari Katolik biar agamanya Islam gitu bang. Iya. Pas taraweh kemarin kenalnya saya bang. Iya bang, nanti kita komunikasi di belakang ya bang. Nah boleh bang, kalau misalkan bang dari Jakarta Timur kalau ada yang bisa bantu juga lah bang. Oke, makasih ya bang ya. Ya mari bang ya. Yo, Assalamualaikum. Salam. Bang Boril Juma. monitor. Halo Bang Juma. Iya, halo. Islam kiri sana bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum Bang Boril. Apa yang mau disampaikan abangku? Zulkifli. Enggak, gini saya nyampaikan gini. Saya lama ngikuti Bang Juma ini mulai tahun 2002. Oh. Ya. Udah lama kali bang. Iya, jadi gini, lamanya itu saya dengar ceramah-ceramahnya Bang Juma dari teman saya. Saya kan dulu kan kerja di pertambangan tuh di daerah Kaltara. Siap. Teman saya ini sering buka ceramahnya Bang Juma ini. Jadi saya kok nih orang kok keras sekali gitu loh. Tentang masalah yang disampaikannya gitu Bang ya. Siap. Tapi saya selalu dengar terus kan satu kamar nih. Tapi saya tanya itu siapa? Zulkifli teman saya itu. Tapi saya ikutin Bang Juma ini kayaknya orangnya berkarisma sekali gitu loh. Cerdas. Seperti itu Bang Juma. Ya saya pengagum Anda lah. Makasih Bang. Masya Allah. Iya. Sehat selalu panjang. Salam dari Kaltim Bang Juma. Siap. Ya. Iya Bang, makasih banyak Bang Juma ya. Siap. Ya. Bang Boril, makasih Bang Boril. Saya juga banyak menggali dari ilmu Bang Juma itu. Saya sampaikan ke orang-orang yang artinya berilmu. Ya saya mendapat juga di situ apa yang Spian sampaikan buat ilmu buat saya yang dibenarkan. Contohnya tentang ruah itu, tentang ruah. Pernah kan Bang Juma berdebat tentang yang di atas lautan, yang dinyatakan bahwa itu dinyatakan kejadian lupa kok. Sebenarnya itu bukan roh dewa melayang-layang di atas permukaan. Iya. Nah itu saya tanyakan juga tentang orang ahli marifat
ahli tasawuf, betul dia bilang itu roh itu adalah napas, napa itu artinya ruah. Nah itu ilmu yang paling bagi saya paling Iya, Bang Boril. Siap. Ke poinnya aja Bang Boril. Bang Zakir mute dulu ya Bang Zakir ya. Bang Boril langsung ke poinnya aja Bang. Ya poinnya saya pengagumnya Bang Juma aja. Saya ikutin, saya banyak menggali dari ilmunya Bang Juma itu aja. Oh siap, makasih ya Bang. Makasih Bang Boril, thank you Bang. Atas support-supportnya. Siap Bang. Izin saya turunkan dulu ya Bang ya. Oh silakan. Saya di bawah aja Bang. Saya di bawah aja. Siap. Makasih Bang Boril, sehat selalu Bang. Makasih Bang Boril ya. Ya, sama juga Bang Juma sehat selalu. Iya, siap. Ya. Bang Yota monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bang, Masya Allah, Iya. istilahnya bertahun-tahun saya ingin istilahnya bersambung suara lah kepada Bang Zuma karena saya mau penggemar berat. Ya, Bang Zuma. makasih Bang Yota. Ya, Sehat selalu, hanya Bang. itu ya. Saya pun sudah berterima kasih, bersyukur dapat bersambung suara dengan Bang Zuma. Semoga apa yang dikerjakan Bang Zuma ini selalu tegak dan banyak Bang Zuma lainnya. Amin. Ya, saya dari Bangka Belitung, Bang Zuma. Makasih Bang. Bangka Belitung. Dan saya, satu saya mau tanya, di Bangka Belitung ini udah ada belum apinya? Sementara disusun itu Bang, tinggal peresmian kayaknya. Oke. Hanya itu Bang, karena saya penggemar berat sekali kepada Bang Zuma. Sudah lama saya ingin bersambung suara sama Bang Zuma. Masya Allah, Allah telah memberikan ruang kepada saya. Siap. Alhamdulillah. Siap Abang. Hanya itu aja Bang. Iya Bang, makasih ya. Makasih. Nah, boleh diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yafet. Bang Yafet Jim monitor Bang Yafet. Bang Yafet. Oke, nggak ada suara ya. Bang Kuli Driver. Assalamualaikum Bang Juma. Ya Bang, Waalaikumsalam. apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ulune pengagumnya Bang Juma, orang dari Kalimantan Tengah. Sering ngikutin Siap, Bang Juma. Abang. Oke, Masya baik, Allah. baik, Masya Allah ya. Ya. Thank you ya Bangku ya. Barakallah fiik. Oke, semoga sehat selalu Bang Juma. Oke, makasih. Ya, Bang. Arimatea. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma, izin sejenak kalau ini sambil menunggu teman-teman Kristen. Ada satu pertanyaan dari saya, kalau nanti Kristen naik, kapan-kapan mungkin bisa Bang Juma jawab. Pertanyaan saya Bang sangat singkat. Kristen, Katolik, dan Protestan itu kan menyembah Tuhan yang sama mereka. Tetapi kenapa lahir dua agama berbeda? Itu satu. Yang kedua, saya selalu berharap dan berdoa semoga Bang Zuma diberikan rezeki dan teman-teman yang lain. Dan suatu saat berdirinya kampus apologet Islam di Indonesia untuk ada generasi-generasi pengganti ke depan. Itu saja host, terima kasih banyak. Ada suatu untuk saya. Makasih banyak. Masya Allah, luar biasa. Iya, Al-Quran sudah menjelaskan itu Bang. Kenapa mereka kemudian berpisah, bercerai-berai kemudian. Itu karena Al-Quran, bukan karena Al-Quran. Hal itu Al-Quran sudah uraikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus,
maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah menunjukkan ya hanya Islam saja, karena kalau di luar Islam itu pasti kemudian engkau akan dibuat bercerai-berai. Dan itu terjadi, fakta real. Mereka berselisih padahal Tuhannya katanya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Tapi ternyata mereka berselisih dalam hal, banyak hal yang mereka perselisihkan. Begitu kawan. Baik, siap Gurunda. Izin saya sapa dulu. Bang Greenpeace Monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Abang, apa yang mau disampaikan, Bang? Salam kenal semuanya. Saya hanya ngabari, barusan di room sebelah ada akun namanya Love Hindu. Dia room Islam juga di situ, ada Alfi di dalamnya. Jadi dalam diskusi itu Love Hindu ini membenarkan apa Trinitas itu seakan ada di dalam ajaran Hindu. Ternyata di bawah beneran ada orang Hindu, panas dia naik ke atas ngamuk-ngamuk ya. Siapa Bang? Sampai ditanyakan padahal yang ajarannya itu kau bukan Hindu katanya kan. Nah, sekarang kalau kau Hindu, satu hari setelah nyepi, satu hari suruh nyepi, apa namanya? Itu di room saya tadi Bang. Iya Bang, udah selesai. Itu Bang ya, Bang ya. Bang Greenpeace udah selesai Bang tadi itu. Iya, artinya kan bagi saya cukup menarik di situ. Saya sebenarnya tak suka juga naik-naik kan. Hanya kabari itu ternyata dah telak juga rupanya. Oke lah, gitu saja. Makasih Bang. Makasih ya Bang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tukang Ngarit Monitor. Bang Tukang Ngarit. Bang, nggak ada suara ya Bang ya. Ya Bang Romlah Monitor. Bang Romlah. Biasanya Romlah ini perempuan. Gak ada suara Bunda. Iya. Ya, yang Kristen silakan multi aja kalau mau naik ya. Yang Islam jangan dulu naik ya. Mohon maaf dulu, yang Muslim jangan dulu naik, kita kasih ruang dulu untuk saudara-saudara Kristen kita ya. Ini ada TM ya. Ya, Bang Komak Monitor. Komak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa naik ini. Saya ngapainnya Bang Zuma dari 2019. Siap. Semoga sehat selalu Bang Zuma. Amin. Doa yang sama Bang. Ya, selalu ngikut dari Zoom dulu di YouTube. Oh iya. Iya. Pokoknya sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya Bang Zuma. Amin. Oke, Host, terima kasih itu aja. Ya. Kasih ya Bang ya. Bang Kos. Salam. Bang Razi Monitor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Abang, apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah malam ini sudah bisa berbicara dengan Bang Zuma. Fan berat. Iya Bang Razi. Silakan ya, Bang. Dari Aceh. Bang. Masya Allah. Ya. Dari Aceh, Sigli PD. Oh, Aceh dia, Aceh. Okay. Mana apa-apa. Ya, semoga Bang Zuma bisa memperjuangkan terus. Amin. Ngefansnya sejak tahun kapan Bang? Ngefansnya sejak tahun 2021 ya. Oh, sayang sekali Bang, kita cari yang ngefans sejak zaman purba Bang. 2021. Siap. 2021. Bang, izin saya turunkan dulu ya Bang ya. Masya Allah.
Ya, aku pura-pura pintar. Ini Islam atau Kristen ini? Assalamualaikum Bang Juma. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gemini. Yang naik yang ngefans sejak zaman purbakala ya, saudara. Kalau baru-baru janganlah kalau cuma tahun ini. Mau diskusi soalnya. Saya fans Bang Juma. Oh, fans, siap. Ya baru pertama naik lagi ini sama ketemu sama Iya, sudah. Baik-baik, Bang. Jam banget sih. Bukan aku ya, bukan aku moderator. Baya, Dan. Iya, mau tanya. Ya, silakan. Apa yang kau mau tanyakan ini? Dari tadi kau ini naik. Ya apa? Iya. Kan 7 nabi kan ada di langit. Kok Muhammad tidak diajak sih? Iya sih. Ini gimana ini, Gurunda? Iya. Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan kaidahnya, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika manusia dipindahkan ke alam barzah, Nabi Muhammad juga ikut ke alam barzah. Nah, yang jadi permasalahan ini Yesus ke langit. Kenapa kamu gak ikut? Kenapa kamu ikut ke alam barzah bersama nabiku? Kok nabi-nabi ada di langit? Kok Muhammad tidak diajak sih, Bang? Pak, saya ulang lagi. Nabiku ke alam barzah. Kamu mati kemana? Ke langit. Kenapa kamu gak ikut? Kenapa malah ikut nabiku kamu? Aku kalau mati tidur, Bang. Oh ya udah, kamu tidurlah. Nah, tidurlah di bawah. Cari kloset, kalau perlu kau tidur di kloset. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, saya ingin mengucapkan ini aja minal aizin wal faizin untuk Bang Zuma dan faizin. Bu Bunda Rahma, Bunda terus Bang Zulkifli itu. Minal aizin. Makasih Bang. Lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu buat Bang Zuma dan semuanya. Iya, makasih Bang. Insyaallah. Bang Armanten, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Ya silakan. Apa yang mau disampaikan Abang? Enggak Bang, cuma mau anu saja sama Bang Juma aku ini. Pamoporan ya Bang Juma. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya keren. Takaballahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Buat semua saudara-saudara muslimku selamat Hari Raya. Terima kasih Bang. Buat oten-oten yang tujuannya menghujat enggak usah diladeni aja Bang Juma. Iya, makanya aku suruh turun di kloset. Iya, oke Bang Juma. Iya, pamoporan mau ngarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul dilihat nama ya Bang Jul. Iya, soalnya ini namanya agak-agak menipu sedikit juga. Saya kira Kristen. Moderator. Nih, ada Bang Stanley nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin buat saudara-saudaraku semuanya, gurundaku, Bang Zuma. Ya Dek, mohon maaf lahir dan batin. Bang Dak yang santang, Bang Zulkifli. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Bunda Rahma, apa kabar Bunda Rahma? Alhamdulillah kabar baik saudaraku. Bunda Rahma, mohon maaf lahir batin. Izin. Ya, kalau ada salah tolong dimaafkan Bunda. Kalau ada THR nanti ditransfer saja Bunda ye. Bercanda. Iya Bang, Masya Allah. Iya, sama ucapan yang sama Bang. Minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan lahir dan batin kalau ada salah kata ya Bang ya. Lanjut. Ya, izin pamit aja Bunda, mau sampaikan selamat Hari Raya untuk saudara-saudaraku, gerunda-gerundaku semuanya.
Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Adik Stan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini Are ini siapa? Are. Monitor Are. Are. Ya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, apa yang mau disampaikan bang? Nggak ada. Allahumma Nggak ada bang. Cuma mengajarkan sehat-sehat untuk Bang Zuma, sekalian untuk semua. Iya Bang Ari, makasih. Yo, sehat selalu ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Ari. Yang Muslim jangan dulu naik ya. Yang apa namanya? Kita khususkan yang Kristen dulu ya. Kalau yang Muslim tolong batalkan permintaannya saudara. Daibara, Udin Dimas, ini Islam ini. Ada Daibara ini apa ini? Kristen atau Islam dia? Judul dialognya apa, Kang? Nggak ada judulnya, Kang. Biar kita bahas dulu sedikit. Assalamualaikum, Bang Zuma, Bunda Mila, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Salam kenal. Saya dari Dompu NTB. Dombojo. Oh iya. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan batin. Siap. Siap. Sama-sama Bang. Bunda Mila, Bunda Rahma, tahu kan Yuli kemarin Bunda yang tanya masalah poligami? Oh iya, tahu Bang. Kenapa dihajar aja Bunda, itu di room sebelah lagi maki-maki agama kita itu Bunda. Biarin aja, saya nggak mau masuk. Kita begini, saya maaf ya ini Bang Zumai. Kalau dia naik ke room kita Bunda, Kalau maksudnya. masuk, Iya. kalau masuk ke kita. Nggak apa-apa. Kalau kita naik situ Dia ngapain? lagi makanya kalau dia naik ke room kita maki-maki aja karena dia lagi itu tuh di room sebelah. Dia begitu karena dia nggak bisa jawab. Udah. Di room kita dia baik-baik. Juga oten. Ya, yang Islam jangan dulu naik ya. Kita khususkan dulu yang apa Kristen saudara ya. Bunda Kusmiati monitor. Bunda Kusmiati. Agak nggak ada suara ya. Bang Win monitor, Bang Win. Bang Win. Bang Win monitor. Elbet mungkin ini PPP 123 ini Elbet mungkin isi monitor Kristen. Elbet. Sorry bang, salah pen. Oke, udah. Bang Elbet monitor. Nih gato jekedo Mau di mana ngisinya? Bang Udin. Ini Islam atau Kristen udah? Bang Udin. Dia gak suara naik puang nih. Iya ini sementara naikin alasannya. Yang Kristen ketik 1 ya biar di apa namanya di jamba. Aduh di privat lagi. Sementara Silakan menunggu minta Oten multi. supaya aku izin bertanya aja sedikit ya. Kalau belum ada Oten supaya ada bahasan sedikit. Nah, iya. Gurunda, kan di dalam Bible itu nyata benar Yesus tuh mengaku utusan. Nah, kenapa nih Oten? Kemana akal mereka? Nyata-nyata pengakuan Yesus utusan, kenapa dituhankan? Kira-kira kenapa itu Gurunda? Tabi. Iya, kalau di Al-Quran, saya tadi di awal kan mengatakan Al-Quran ini datang kemudian setelah
pembangkangan terhadap Allah kepada orang-orang terdahulu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang menjanjikan pada mereka kemudian. Dan setan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Setan ini kan kerjanya menyesatkan. Setan itu penyesat. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat, alias waspada kepada setan yang mengaku sebagai Kristus. Jadi kalau ada penyesat, lalu kemudian ada orang yang disesatkan, ya kita nggak heran, karena Al-Quran mengatakan bahwasanya iblis itu menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Yesus Nabi, Yesus Rasulullah. Yang tidak lurus Yesus Tuhan. Itu yang tidak lurus itu. Jadi kalau misalnya dikatakan di situ adalah utusan, Yesus bersaksi dia utusan, murid-muridnya bersaksi dia utusan, bahkan Tuhan yang mengutusnya mengatakan Yesus utusan. Lalu kenapa ada yang menuhankan? Yaitu karena dia tersesat. Makassarnya ada di Sulawesi Selatan. Ada orang yang mau ke Makassar. Tapi kenapa mereka ke Sumatera? Ya karena tersesat. Dia nggak tahu jalan. Karena ada yang menyesatkan. Ada yang sengaja untuk menyesatkan orang itu supaya nggak sampai kepada Makassar. Kota Makassar. Nah inilah yang terjadi hari ini. Meskipun dikatakan jangan ke situ, tetap aja mereka ke situ. Kenapa? Karena ada yang membawa mereka ke sana, ada yang menyesatkan mereka kemudian, yaitu iblis. Iblislah yang membawa mereka kemudian tersesat. Seperti itu Bunda Rahma. Masya Allah, iya. Sudah kepanasan Olsen, Kristen ya Bang? Oke Bang, silakan. Ya, selamat malam buat kawan-kawan semua. Terima kasih udah dinaikin. Iya, jadi sebenarnya mungkin saya mau bertanya aja sih. Saya memang dulu ya bisa dibilang Kristen lah ya. Saya Katolik bertahun-tahun gitu ya. Sampai berapa tahun yang lalu, jadi mungkin sebelum COVID ya. Jadi ada beberapa hal. Jadi mungkin kalau ditanya sekarang, saya mungkin memilih netral gitu ya. Nah makanya tapi begini, saya punya keluarga semua, adik-adik itu udah mualaf semua. Jadi jujur tinggal saya yang belum gitu. Papa saya sudah mualaf, adik saya semua udah mualaf gitu. Jadi cuman saya. Jadi cuman jujur aja saya agak bingung ya, karena begini, ketika saya melihat ajaran Kristen seperti ini, saya juga melihat ajaran Islam juga masih kurang mengena gitu ya. Jadi mungkin di room ini saya mau tanya gitu, kenapa istilahnya Islam itu harus dijadikan pilihan hidup seperti itu? Karena gini ya, saya melihat ini terlepas antara sosok Muhammad dan Yesus gitu ya. Saya juga mengenal Muhammad dari keluarga saya, karena keluarga saya sudah mualaf semua gitu ya. Saya juga mengenal Yesus karena dari kecil saya belajar Kristen gitu ya. Jadi dua sosok ini ajarannya sebenarnya saya lihat ya pasti semua ada plus dan minus ya gitu loh. Cuman yang saya bingung itu apa yang menjadi pertimbangan gitu loh. Dengan semua kelebihan dan kekurangan, kita harus memilih
Islam lah intinya seperti itu ya. Karena saya lihat pun ya karena kan saya tinggal di Indonesia ya. Yang terlihat ini kan di Indonesia Islam kalau dikritik sedikit atau kesenggol sedikit lah ya istilahnya, itu kok kayaknya agak bagaimana gitu ya. Ini mohon maaf ini ya buat teman-teman ya. Cuman kan kita yang apa ya, yang tadinya tidak terbiasa dengan kehidupan Islam, melihat fenomena-fenomena Islam yang seperti apa ya, kelihatan arogansinya tinggi gitu kan, temperamennya tinggi, itu buat kita yang ya saya sih nggak tahu ya, ada saya kenapa dia bisa langsung yakin gitu kan. Jadi malu. Tapi kalau saya melihat, saya kan memilih sesuatu itu harus yang benar-benar istilahnya membuat kita nyaman gitu ya, membuat apa, minimal itu mungkin bahasanya tuh ada cinta kasih, damai dan segala macam gitu. Tapi realitanya itu saya lihat di negara kita, Islam ini ya bukan menuduh ya, cuman banyak sekali kejadian-kejadian misalnya mengenai tingkat toleransi gitu kan, misalnya mengenai pembangunan tempat ibadah gitu kan. Terus ya kadang kalau misalnya ada diskusi atau orang yang mungkin ingin mengerti Islam lebih lanjut, tapi malah kadang ada yang apa, masih dikucilkan gitu. Wah, kamu kan orang kafir gitu kan, kamu nih kalau nggak percaya Islam ya judulnya kafir lah gitu ya. Nah jadi saya ini bingung gitu, ini apa yang harus jadi pertimbangan gitu loh ketika orang sedang bimbang. Islam adalah bisa menjadi satu-satunya pilihan yang memang Ya, tepat. cukup biar bisa dijawab dulu ya Bang ya, pelan-pelan ya. Ya, gimana itu? Mungkin rekan-rekan di sini bisa menjelaskan, gitu ya. Karena kalian mungkin ya lebih ahli lah ya. Ya udah Bang, biar dijawab dulu sama Gurunda ya Terima Bang kasih ya. semuanya, ya. Oke. Ya, yang pertama yang saya ingin katakan bahwa Islam itu adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Perintah untuk menjadi Islam jelas nyata di dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga memerintahkan agar jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalau orang bertanya, saya harus kemana? Ya, mestinya pertanyaan seperti ini itu tidak bisa dijawab dengan melihat perilaku umat, perilaku penganut agama tersebut. Tapi orang berakal itu selalu menuju kepada buku panduan. Banyak orang menggunakan kendaraan ugal-ugalan, demodifikasi kendaraannya sehingga mengganggu orang lain. Tetapi apakah seperti itu cetakan yang sebenarnya? Enggak. Maka untuk mengetahuinya kembali kepada buku, kepada produknya, kepada buku panduan. Nah, tidak ada agama di atas muka bumi ini yang akan sempurna kalau kita melihat daripada perilaku umat. Maka solusinya kembali kepada kitab sucinya. Nah, maka tanya kepada diri saudara, sudah sejauh mana Anda belajar tentang Quran? Karena Al-Quran itu memiliki kemudian aspek utama di dalam memahaminya adalah akal. Nah, sedangkan kalau Anda melihat dari perilaku umat, ya iblis itu kan sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh umat manusia. Jadi ketika ada umat Islam yang salah, ada umat Islam yang keliru, jangan salahkan agamanya, tapi salahkan oknumnya. Maka solusi untuk mencari kebenaran itu bukan melihat perilaku manusianya, tapi lihat Al-Quran. Al-Quran kuncinya.
Apakah di Al-Quran itu ada ajaran yang menyesatkan? Kalau ada, tolong tunjukkan yang mana yang menyesatkan di dalam Al-Quran. Oke. Ya, silakan. Saya coba beberapa hal itu saya mencoba mempelajari ya. Misalnya rukun Islam gitu ya. Seperti misalnya naik haji. Itu saya mau bertanya, apakah naik haji itu kewajiban? Itu yang pertama. Ini kan kita bicara agama itu kan ibaratnya kendaraan menuju surga gitu ya katanya. Nah, apakah betul kalau misalnya di Islam kalau mau masuk surga dan orang itu mampu, orang itu harus naik haji? Iya, nggak ada susahnya naik haji itu kan, tinggal naik pesawat, ziarah di sana. Jadi itu mandatori atau opsional? Itu perintah Allah, itu rukun dalam Islam. Ya itulah kita manusia. Kalau kita merasa manusia, maka kita harus tunduk pada perintah Tuhan. Kalau diperintahkan kemudian ke bulan, ya ke bulan. Jangan justru kita yang ingin mengatur Tuhan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan berhaji bagi yang mampu, ya berhaji. Itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita sujud, ya sujud. Tuhan perintahkan kita baring, ya baring. Itulah orang yang beriman. Jadi di dunia ini hanya ada dua kelompok, orang kafir dan orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang mau tertuntun hidupnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhannya itu yang mereka lakukan. Kalau mau bebas, ya seperti binatang, ya jangan beriman. Jangan beriman. Habiskan waktu untuk mencari, tapi diri sendiri sudah nampak ada dalam diri kita itu bahwa kita ini siapa? Kok bisa ada di atas muka bumi ini? Berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini berarti pencipta. Nah, pencipta ini apa sih maunya kepada saya yang telah diciptakan? Tentu ada aturan-aturan yang dibuatnya untuk saya, untuk demi kemaslahatan hidup saya. Sama seperti dalam rumah. Orang tua pasti membuat aturan ketika anaknya ingin selamat. Maka orang tua membuat aturan-aturan. Semakin sayang orang tua tersebut, maka semakin banyak aturan dalam rumah tangga. Begitu juga pencipta langit dan bumi. Semakin sayang dia kepada makhluknya, karena makhluknya punya potensi untuk jahat. Maka semakin banyak kemudian aturan yang diberikan. Nah, orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan namanya kafir. Tetapi orang yang mau diatur Tuhan itu adalah orang yang beriman. Islam diperintahkan salah satu rukun adalah haji bagi yang mampu. Nah, sedangkan manusia terkadang ketika banyak harta, ya hanya dimanfaatkan kepada hal-hal yang bukan diperintahkan oleh Allah. Nah, seperti itu saudara. Jadi Islam itu perintahnya wajib bagi yang mampu untuk melakukan haji. Jadi misalnya adik saya kondisinya sudah mampu misal ya, dengan kategori tertentu lah ya, mungkin oke, dia mampu. Tapi dia memilih mungkin berdagang gitu ya. Ini kemampuannya sudah ada, tapi dia masih nunda gitu ya. Dia dagang dulu nih ceritanya ya, mungkin namanya juga background pedagang gitu ya. Dia dagang dulu gitu loh. Nah, belum sempat nih, misalnya adik saya naik haji gitu ya, meninggal misalnya gitu. Itu bagaimana itu perlakuannya itu? Ya berdosa itu bang. Kalau dia sudah mampu melakukan haji tapi dia tidak melakukan, sama seperti salat. Sudah mampu dia melakukan salat tapi dia tidak melakukan salat. Sudah mampu dia menikah tapi dia tidak menikah. Sudah mampu dia berzakat tapi dia tidak berzakat. Sudah mampu dia berhaji tidak melakukan haji. Dosa. Karena kan untuk menunaikan haji itu kalau nggak salah kan ada syaratnya ya, mesti daftar dulu iya, gitu memang kan. Betul. Ada antriannya. Oke lah, let's say dia mulai apa istilahnya, mulai registrasi dan segala macam. Tapi ketika ya namanya antrian ya, kita kan nggak pernah tahu nih. Tapi misalnya ya walaupun dia
masih berdagang, tapi ya kan ada tuh program-program yang ditawarin tuh ya, program-program naik haji gitu ya. Nah, ketika antriannya belum tiba, tiba-tiba nih misalnya nih dipanggil lah dia gitu kan, entah ya, kita sih nggak mau itu terjadi gitu kan, coba namanya kita hidup kan nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Dia udah daftar nih, tapi belum kesampaian gitu kan ke sana. Nah, itu bagaimana tuh perlakuannya tuh kalau kayak gitu? Iya, jadi adiknya kan sudah daftar tuh, artinya sudah niat. Di dalam Islam, niat baik itu sudah dinilai sebagai kebaikan dan akan mendapat pahala, walaupun belum sempat dilaksanakan. Dengan mendaftar dia sudah niat haji, kalaupun dia meninggal, maka niatnya itu sudah dianggap berhaji. Karena dia sudah niatkan haji dan dia sudah keluarkan hartanya untuk itu. Dia sudah daftar, dia sudah ngurus segala-galanya. Ya masih kredit lah ibaratnya kan. Iya. Ada biasa ditawarin kan program-program gitu ya. Jadi untuk menunaikan rukun katanya kan harus naik haji gitu kan ke Mekah. Karena ya itu dibilangnya kan wajib gitu ya. Kalau misalnya nggak ke sana nanti ya amalannya tidak sempurna lah gitu kan. Jadi nggak bisa masuk surga katanya gitu kan. Nah, kalau dia belum kesampaian ke sana terus tiba-tiba dipanggil gitu kan, berarti kan cilaka gitu kan. Saya kan logikanya begitu ya. Kalau di Islam itu tidak sederhana itu, Bang. Oh, di Islam itu kalau dia Islam itu jaminannya pasti masuk surga di Islam itu. Tidak seperti di Kristen, satu pun tidak ada jaminan untuk Kristen masuk surga. Tapi kalau di Islam bertaburan dalil dalam Islam. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi nanti di hari kebangkitan manusia akan dikumpulkan semuanya. Akan diurai semua kesalahan dosa-dosa manusia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu dalam Islam. Jadi kalau adik saudara hidup sebagai Islam, tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik dia, tidak kufur dia, tidak menyembah selain Allah, maka di dalam hidupnya dia beriman, dia beramal soleh. Meskipun kemudian dia kadang jatuh dalam kemaksiatan, tapi dia bertaubat, kemudian dia mati dalam keadaan Islam, dosa-dosanya itu dihapuskan dan dia akan masuk dalam surga. Al-Quran surah At-Taghabun, jaminan di Islam. Tapi dia belum sampai nih naik haji. Iya, dia beriman kan? Dia sudah beriman. Dia sudah beriman, dia sudah beramal soleh, dia sudah sholat, puasa. Adapun haji, ya karena dia belum sanggup ke sana, karena sudah daftar, tetapi karena tunggu antrian. Itu sudah beramal soleh itu. Sudah ada niat kemudian untuk beribadah, haji, itu amalan soleh. Itu pekerjaan-pekerjaan kebajikan itu. Dan kata Allah, barang siapa yang melakukan itu, beriman kepadaku dan mengerjakan kebajikan, aku akan menghapuskan seluruh dosanya. Dan aku masukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu jaminan di Islam. At-Taghabun ayat 9. Kecuali kalau dia belum daftar atau misalnya mulai mencicil, barulah itu berarti cilaka lah, berarti dia itu ya. Nggak ada celaka, Bang. Kan ayatnya sudah bacakan tadi. Tapi kan tidak ada dalil dalam Al-Quran tidak naik haji masuk neraka, nggak ada. Oh, makanya saya bingung gitu loh dengan analogi-analogi seperti itu kan. Kalau kami di Islam tidak ada kebingungan, alhamdulillah. Gimana orang-orang zaman dulu yang nggak bisa ke Mekah gitu kan? Gimana orang-orang ya zaman kan yang dulu wajib, yang nggak bisa naik haji? yang diwajibkan itu yang sanggup. Berarti opsional dong ya sebenarnya, nggak mandatori itu ya.
nggak ada istilah ya ngerti lah ya, beda opsional sama mandatori ya. Paham, saya paham. Jadi bukan mandatori Bang, kalau dalam ajaran Islam itu kalau mau masuk surga kamu harus menunaikan ibadah haji gitu ya. Nggak ada mengatakan itu, nggak ada. Jadi opsional bagi yang mampu gitu ya. Iya. Selama dia belum mampu, sebenarnya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Iya, nggak ada masalah. Sama seperti perintah-perintah yang lain. Kalau orang itu tidak mampu, ya tidak apa-apa, tidak dilaksanakan. Yang penting mereka beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah tak adalah Tuhan selain Dia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia akan selamat. Di Islam itu selamat. Islam itu jaminannya selamat. Namanya saja Islam. Islam itu kan artinya selamat. Nah, ini kita bicara Islam itu kan bicara mengenai suatu agama yang sudah tercipta di abad ke berapa ya? Ya pokoknya, apakah sebelum ada Islam, saya mau tanya, semua orang yang meninggal sebelum ada Islam, berarti dia tidak bisa masuk surga? Semua orang yang meninggal sebelum Islam dan mereka di luar Bani Israel, mereka hidup di zaman Patrah, zaman di mana tidak ada nabi dan rasul diutus kepada mereka. Makanya Nabi Isa atau Yesus di dalam agama Kristen itu kan diutus kepada Bani Israel. Jadi ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan, di luar Bani Israel yang tidak ada nabi kepada mereka, tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak berdosa. Apa dosanya? Sementara tidak ada perintah Tuhan datang kepada mereka. Nah, cuman Kristen ini yang sibuk sendiri. Padahal mereka bukan Bani Israel. Orang Kristen sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka tidak ada kewajiban. Mana perintah Tuhan kepada orang Kristen? Nggak ada kan? Nanti orang-orang Kristen ini punya kewajiban ketika Nabi Muhammad itu diutus. Karena Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi seluruh manusia yang hidup sesama dengan Nabi Muhammad wajib hukumnya Islam. Karena Nabi Muhammad diutus oleh pencipta langit dan bumi litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Makanya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nyamar domba maksudnya non-Yahudi nyamar-nyamar Yahudi. Ya itulah Kristen. Kristen bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi, sibuk sendiri dia Kristen itu. Nggak ada yang perintahkan untuk menjadi Kristen, mereka Kristen sendiri. Tidak ada yang mengajarkan menyembah Yesus, tidak ada yang perintahkan ibadah minggu ke gereja, tapi mereka sibuk sendiri. Bedanya antara Yahudi dengan Kristen, kalau Yahudi ada perintah tertulis, mereka tidak lakukan. Kalau Kristen tidak ada perintahnya tertulis, mereka lakukan. Itulah bedanya. Yahudi punya aturan, tapi Yahudi tidak ikuti aturan. Kristen tidak punya aturan, tapi dibikin-bikin sendiri aturannya. Coba tanya orang Kristen itu, ada nggak perintahnya menyembah Yesus? Tak ada. Ada perintah ke gereja? Tak ada. Ada perintah kemudian untuk tidak bersunat dari Tuhan? Tak ada. Ada perintah hari Minggu? Tak ada. Ada perintah menjadi Kristen? Tak ada. Ada perintah merasulkan Paulus? Tidak ada. Ada perintah mengkitabkan dan mengimani Bible, kitab Roma, Galatia, Filipi? Tak ada. Mereka sibuk sendiri Kristen itu. Berbeda dengan umat Islam. Mereka sholat ada perintah, mereka berislam ada perintah, menyembah Allah ada perintah, mengimani Rasulullah ada perintah. Semua yang dilakoni umat Islam itu ada perintahnya. Nah, Nabi Muhammad datang diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel di zamannya Yesus tidak beriman kepada Yesus, tak apa. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, orang Kanaan yang bukan Bani Israel,
datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Engkau adalah anjing, engkau bukan domba. Aku ini diutus hanya kepada domba, sedangkan kau anjing. Tidak layak roti yang disediakan untuk domba diberikan kepada anjing. Itu kata Yesus kepada orang non-Yahudi. Nah, ketika Islam datang, ada orang yang tidak masuk Islam, nah itu yang celaka tuh. Waman aslamu mimman iftara, dikatakan dalam Al-Quran surah As-Saff, di situ dikatakan barang siapa kemudian yang tidak mengimani Islam, setelah Islam diajarkan kepada mereka, maka merekalah orang yang zalim, orang yang memperbodoh diri. Itu kata Al-Quran. Jadi orang-orang di luar Yahudi yang tidak ada pada mereka Nabi, sebelum Nabi Muhammad datang ya bebas, mau ngapain aja terserah dia karena tidak ada perintah. Ya. Karena, gitu Bang. Karena kalau kita pelajari, ya sekarang pilihan agama ini banyak ya. Indonesia mengakui agama itu ada 6 ya. Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Nah, zaman dulu itu mestinya kan ya kalau kita belajar sejarah ya, manusia pertama itu kan hasil ya kalau menurut kitab-kitab itu kan manusia pertama Adam dan Hawa gitu kan. Kalau menurut kitab-kitab. Tapi kalau menurut sejarah itu kan manusia itu pertama kali itu kan berevolusi ya dari apa tuh manusia purba gitu kan. Kemudian berevolusi jadi Pithecanthropus dan segala macam. Itu kan juga kategorinya manusia gitu loh. Cuman mungkin manusianya belum modern lah ya kayak sekarang gitu kan. Belum pakai baju, belum pakai teknologi, belum pakai peralatan gitu kan. Nah, disinilah yang jadi pertanyaan bagi saya. Kenapa saya belum bisa memilih agama apapun gitu kan. Karena menurut saya tuh semua agama ya termasuk Islam lah ya, itu mengklaim semuanya itu kalau kamu percaya dengan ajaran kita, kalau kamu percaya ajaran kita, kamu masuk surga gitu kan. Ini bukan cuma Islam sih yang saya lihat. Makanya saya mau butuh pencerahan nih dari kawan-kawan Islam. Bagaimana gitu loh perlakuan kalau misalnya zaman sebelum Islam kan juga udah ada manusia tuh. Di Arab ada manusia, di Eropa ada manusia gitu kan. Di semua benua ada manusia. Apakah semua manusia itu sebelum ada Islam semuanya auto masuk ke neraka gitu kan? Misalnya, bila yang diklaim ajaran Islam adalah ajaran yang paling benar, kendaraan yang paling benar untuk mengantarkan kita ke surga gitu kan, dengan apa yang tadi Abang jelaskan dan teman-teman jelaskan mengenai tata cara di Islam dan segala macam. Nah, ini yang masih membingungkan saya gitu loh. Kalau memang Islam setelah ditemukan baru semua orang bisa masuk surga gitu, ini bagaimana perlakuannya ketika Islam ini belum ada? Atau mungkin let's say bagaimana ketika Nabi Muhammad ini belum lahir gitu kan? Udah ada banyak manusia di situ kan, di Eropa, di Arab, di semua benua gitu ya. Berarti semuanya itu ketika dipanggil Sang Pencipta ya udah gitu loh, lenyap begitu saja atau gimana? Atau ketika baru ada Islam baru semuanya bisa diuji, oh kamu surga, oh kamu karena di dunia jahat, oke kamu kategorinya masuk neraka gitu. Atau gimana kalau menurut pandangan rekan-rekan sekalian? Tadi saya sudah jelaskan, tidak ada hukum bagi manusia yang kepada mereka tidak diutus Nabi dan Rasul. Mau 1000 miliar, mau 2000 miliar manusia yang tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, mau mereka melakukan kemaksiatan seperti apapun modelnya, tidak ada dosa bagi mereka. Kenapa nggak ada aturan Tuhan kepada mereka? Nggak ada aturan Tuhan. Ketika kemudian Tuhan mengutus nabi-nabi kepada satu kaum, maka nabi itu hanya diperintahkan kepada kaum tersebut. Di luar kaum itu
itu tidak wajib melakukan seperti misalnya Taurat. Taurat itu diperintahkan hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel boleh nggak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Taurat? Boleh. Karena aturan Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Contoh, jangan engkau makan babi. Ini perintah untuk siapa? Untuk Bani Israel. Orang Romawi, orang Yunani boleh nggak makan babi? Ya boleh. Kok bisa? Ya tidak ada perintah datang kepada mereka. Mana perintah Tuhan yang datang kepada mereka? Yang kita tahu ya, tak ada. Berarti mereka boleh makan babi. Yes. Nah, berbeda ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itu dikhususkan untuk seluruh manusia yang hidup sama Nabi Muhammad sampai kiamat. Wajib. Jadi siapapun mereka yang tidak Islam, neraka. Kalau dulu Nabi-Nabi diutus kepada sekelompok kecil manusia, ya aturan itu hanya berlaku. Makanya mereka disebut bangsa pilihan. Tuhan memilih mereka untuk mendapatkan titah perintah, aturan hidup. Di luar daripada itu Tuhan tidak milih. Kalaupun ada, itu tidak diceritakan dalam kitab suci. Hanya sebagian kecil saja. Seperti kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Nuh, ya, dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di luar daripada itu tak ada diperintahkan. Jadi bebas gak mereka kemudian mau melakukan apa saja? Ya bebas. Tuhan menghukum neraka enggak? Ya tidak. Karena Tuhan tidak memberikan perintah. Jangan engkau begini, jangan engkau begono. Nah, mereka melakukan itu, melanggar itu, maka neraka. Tapi kalau tidak ada perintah kepada mereka, ya hidup bebas. Kecuali setelah datang Islam. Islam itu datang, Nabi Muhammad itu datang, diutus untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad diwahyukannya Al-Quran, kesempurnaan kehidupan manusia itu sudah sampai pada level itu, pada taraf tersebut. Orang disuruh sholat, air sudah ada di mana-mana, keran air sudah bisa didapatkan dari mana. Orang disuruh berhaji ke Mekah, kendaraan sudah bisa sampai ke Mekah. Apalagi orang disuruh puasa, semua potensi sudah ada, semua sarana sudah ada. Maka Islam dikhususkan kepada seluruh umat manusia dimanapun manusia itu berada. Karena dengan mudah Islam sekarang bisa dipahami, bisa diketahui ajarannya dan seterusnya. Berbeda dengan dulu. Kalau misalnya di Nabi Musa, diperintahkan kaumnya Nabi Musa, jangan engkau makan babi. Apakah perintah itu sampai ke Papua? Tidak, tidak ada kaumnya Nabi Musa sampai ke Papua pada abad sebelum Masehi. Maka yang ada di Papua sana, yang ada di Indonesia, bebas nggak makan babi? Bebas, kecuali pada saat Nabi Musa diutus di Bani Israel, Tuhan juga mengutus Nabi di Indonesia ini, di Nusantara ini. Ada nggak itu? Kita nggak temukan. Nah, kalau ada berarti mereka makan babi ya berdosa. Tapi selama tidak ada, itu tidak dihitung dosa. Berbeda ketika Islam datang. Siapapun itu wajib Islam. Bahkan Bani Israel ahli Taurat wajib Islam. Kalau mereka tidak Islam, neraka. Ya kita sih, kalau saya pikir apa ya, cara pandang saya sih mungkin simple ya. Karena sekarang ini kan ya itulah, kalau kita lihat kan polemik Islam, polemik Kristen itu saling mengklaim mereka adalah agama paling benar dan mereka adalah kendaraan yang bisa membawa para umatnya itu yang taat dan memilihnya itu mendapatkan kehidupan kekalah itu di surga gitu ya. Ini saling ngeklaim kan kalau kita lihat ini. Iya, mereka hanya mengklaim. Tapi tidak ada data di dalam Bible perintah menjadi Kristen. Ya kalau orang Kristen juga ada nggak perintah jadi Kristen? Ada nggak dalilnya? Kasih dalilnya ada. Gitu. Coba tunjukkan di mana perintahnya untuk menjadi Kristen. Ya Kristen ini kalau ya kan saya juga pernah menjadi orang Kristen ya. Kristen iya dalilnya bang. Dalilnya untuk jadi Kristen mana? Dalilnya apa? Dalilnya untuk makan jalan kote. Jalan kote itu apa? Ya udahlah bang,
nggak usah lah, nggak perlu lah jadi Islam, jadi apa kek sama seperti kambing tidak beragama, itu lebih bagus bagi Anda kan? Karena kalau saya bertanya kepada saudara tentang agama Anda mengatakan ya saya ada di tengah-tengahnya, ya sama seperti kambing, berarti kambing yang tidak punya agama, kambing hidupnya tidak ada aturan dari Tuhan, ya sama seperti Anda. Jadi saya berdiskusi dengan kambing ini sekarang. Saya tanya, di mana dalilnya menjadi Kristen di kitab saudara? Ada. Di mana? Anda tanya apa? Ya tanya Jalan Kote. Ini baru udah jam. Oh, udah jam segini. malam. Bicara sama setan, sama hantu. Sabar Bang Suma. Sabar dong, sabar. Saya sabar. Saya cuma berbicara sesuai dengan fakta real, gitu Bang. Iya, ini aku tadi pas di roomnya siapa itu kebetulan nunggu tapi ternyata malah rungkat. Ini ketemu lagi ada Bang Suma. Iya, silakan. Kalau boleh nyambung soal yang tadi ya Bang. Iya, silakan. Ya ini ada Bang Andi juga. Malam Bang Andi. Sorry. Lanjut Bang Bro Admin. Ya, pertanyaan saya begini Bang Suma. Ya kita kan sudah sering didiskusi lintas agama begini ya. Saya melihat ada dua kubu begini. Dua kubu yang saya lihat, ada kubu yang menyatakan bahwa Allah atau Allah di dalam Alkitab itu bukan Allah atau Allah di dalam Quran. Bang Suma berdiri di mana? Nah, karena kitab saudara ini bukan firman Tuhan, ya, ketika berbicara tentang pencipta langit dan bumi, maka itu pasti Tuhan saya. Tapi ketika berbicara pencipta langit dan bumi, nusul jadi manusia, mati dibunuh manusia, itu bukan Tuhan saya. Kok bisa berubah-berubah kayak begitu? Iya, karena kitab itu bukan firman Tuhan. Tak ada Tuhan berfirman kepada Yohanes, kepada Markus, kepada Lukas, kepada Paulus. Itu hasil tulisan-tulisan mereka dari hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang. Bahkan Yesus tidak pernah memvalidasi, tidak ada legitimasi kepada mereka. Bahkan kepada tulisannya, Yesus tak tahu menahu. Cerita yang muncul di dalamnya adalah cerita yang dihasilkan dari cerita-cerita yang ada pada masyarakat pada saat itu lalu dibukukan. Seperti itu, saudara. Berarti secara tegas kan Bang Suma menyatakan ini apa yang berbeda ya, sosok yang berbeda. Terus misalnya ada nih orang awam nih, entah dari Kristen atau dari Muslim sendiri, yang sejak dulu kita diberi pandangan ya, di Jawa itu diberi pandangan bahwa Tuhan kita itu sama atau satu. Hanya cara kita yang berbeda. Itu sebenarnya kan sedang mengatakan bahwa Allah atau Allah itu satu, sama. Hanya cara kita yang berbeda. Itu untuk orang awam ini, menurut Bang Suma gimana? Apakah benar prinsip bahwa Tuhan kita sama, hanya cara yang berbeda ini? Sedangkan kita sudah tahu dan prinsip Bang Suma sendiri juga sudah menegaskan bahwa Tuhannya itu sebenarnya berbeda. Kitab Yunani dengan Quran berbeda. Gimana? Seperti ini orang-orang ada 2.200 orang. Saya yakin mereka ada juga yang masih berpikiran bahwa Allahnya itu sama, hanya caranya yang berbeda. Kira-kira gimana tanggapan Bang Suma? Iya, baik. Jadi gini, saudara Bro Admin. Kalau saya mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam dan Tuhannya sapi, Tuhannya kambing, Tuhan yang menciptakan kambing dan yang menciptakan kemudian umat Islam itu sama. Jadi artinya bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya umat Islam itu sama. Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha dan ateis itu sama. Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya saja ada di antara kita yang menyembah kepada Tuhan yang bukan pencipta langit dan bumi, tetapi Tuhan yang kita buat sendiri. Kalau dikatakan Tuhan kita sama, betul. Hanya saja di antara kita ada yang salah Tuhan. Tapi Rabbus samawati wal ard itu cuma satu.
Para nabi mengajarkan itu, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Kenapa tidak bisa jadi makhluk? Karena makhluk terbatas, sementara Tuhan tidak bisa terbatas. Kalau kapan dunia ini diciptakan oleh yang terbatas, maka alam semesta ini tidak jadi. Nah, konsep yang ada dalam Islam, Bang, Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada satu apapun di atas muka bumi ini yang setara dengan Tuhan. Orang Kristen pun percaya itu. Yang membelokkan kemudian mereka untuk ragu terhadap pernyataan itu sendiri, doktrin dan dogma. Contoh, setuju nggak orang Kristen Tuhan itu satu? Orang semua Kristen akan mengatakan setuju. Setuju nggak Tuhan itu kemudian tempat bergantungnya segala sesuatu? Orang Kristen teriak, setuju. Setuju nggak orang Kristen bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Nah, di sini mulai bimbang orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen dicetak kemudian untuk memiliki doktrin dan dogma manusia Kristus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, yang diperanakkan, dan mereka kemudian menyebutnya Yesus itu adalah anak Tuhan. Maka ketika ada konsep yang sejatinya tidak bertentangan dengan kodrat kemanusiaan orang Kristen, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, mereka tolak. Minimal mereka sudah mulai ragu, bimbang di situ. Mau mengatakan betul, tapi Tuhannya anak Tuhan. Mau mengatakan betul, bagaimana ceritanya? Mau mengatakan tidak betul, nabrak otak. Bagaimana mungkin Tuhan beranak? Kalau Tuhan beranak berarti Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak berarti punya cucu, punya cicit. Berarti ada keturunan Tuhan, ada keluarga Tuhan, ada perkumpulan Tuhan, ada komunitas Tuhan. Ada kemudian habitat Tuhan. Gak masuk akal. Tetapi kalau ditolaknya, terlanjur menyembah anak orang. Iya, iya. Ya benar. Ya memang nah, itu perpisahan kita itu di situ. Silakan. Nah, memang di Kristen begitu. Nah, sekarang saya langsung ke ayat saja. Saya ke ayat saja langsung ya. Silakan. Di Yohanes 3:16 itu kan dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, menurut Bang Zuma ayat ini merujuk kepada Allah lain atau Allah yang ada di dalam Quran? Kalau di dalam Al-Quran diterangkan, wa is qalallahu ya Isa bin Maryam. Artinya Allah memiliki hubungan intim dengan sosok yang datang lahir tanpa ayah. Dicipta dengan kalimat dan dihidupkan dengan ruh. Artinya yang diterangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16 itu terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang saya pahami sebagai Muslim? Oh, pencipta langit dan bumi kemudian menginginkan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini untuk beriman kepada utusannya yang lahir tanpa ayah sebagai nabi rasul untuk kaum Israel. Barang siapa yang beriman kepada itu, maka dia memenuhi salah satu syarat untuk masuk surga, yaitu beriman kepada para nabi. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan hambanya, yaitu Yesus, supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, umat Islam ditanya, wahai umat Islam, ya paman, percayakah kalian akan adanya sosok nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel, nabi yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia sebagai jalan keselamatan bagi kaum Israel. Percaya enggak kalian? Percaya? Itu imannya umat Islam. Tidak sempurna iman umat Islam kalau tidak percaya hal tersebut. Nah, bagaimana dengan murid Yesus? Coba Anda baca Yohanes 17:8. Percaya enggak murid Yesus kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Justru Kristen yang tidak percaya. Ketika Yesus dikatakan utusan Tuhan,
kepada Bani Israel. Kristen tidak mau. Ketika Yesus mengatakan dirinya bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan, mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan, orang Kristen menolaknya. Berarti yang tidak percaya Kristen, yang percaya itu kami umat Islam. Coba, siapa yang orang Kristen percaya dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Siapa yang Kristen percaya? Yesus? Tidak mungkin. Yesus tidak pernah mengajarkan aku adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi daging. Nggak ada itu. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Justru Yesus mengatakan, aku diutus menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus untuk menyatakan firman Tuhan kepada Bani Israel. Itu kata Yesus. Artinya Islam percaya. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Islam lolos. Kenapa Islam lolos? Semua ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran kami imani. Semua ucapan Yesus di dalam Bible kami imani. Kecuali yang mengatasnamakan Yesus tapi bukan Yesus. Contoh, pergilah ke seluruh bangsa. Pergilah seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu mengatasnamakan Yesus tapi bukan anak Maria. Bukan Nabi dan Rasul yang untuk Bani Israel. Kenapa? Yang untuk Bani Israel itu mengakui aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak mungkin bertentangan antara ucapannya yang tadi dengan ucapannya yang baru. Sedangkan pembedanya adalah tolak ukurnya. Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum tragedi penyaliban. Sedangkan orang yang keluar dari kubur mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi. Itu adalah di luar penggarisan pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Oke. Silakan. Oke, Bang Ruma. Nah ini. Kenapa ini ya? Yang saya tanyakan itu begini, di sini kan sudah ada keterangan yang jelas ya, bahwasanya tentang status hubungan peranakan yang diceritakan di dalam kitab Yohanes, terlepas dari tuduhan entah palsu atau telah dipalsukan ya, entah aslinya hamba atau apa, yang jelas tertulis di Yohanes ini sebagai anaknya yang tunggal, bukan hambanya yang tunggal. Secara prinsip di dalam Quran kan jelas lam yalid walam yulad. Allah ini tidak mungkin diperanakan begitu. Tapi di kitab Yohanes Allah ini diperanakan. Artinya secara teks saja ini kan sudah bertentangan. Tapi kemudian Bang Zuma membuat sebuah narasi, kenapa malah seolah-olah justru menyamakan lagi begitu? Enggak, Pak. Jadi gini, hubungan intim antara Tuhan dengan Bani Israel. Karena orang Israel intim dengan pencipta langit dan bumi, mereka dibimbing, mereka dibina, mereka dituntun, mereka kemudian memiliki aturan, mereka kemudian digembalakan oleh Tuhan. Nah, sehingga dinyatakan mereka itu seperti anak yang dibesarkan, diurus oleh sang ayah. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi yang disebut anak itu adalah hamba Allah. Apa pembuktiannya? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang kudus, hamba yang suci. Jadi bukan anak dalam arti kata dia Tuhan. Seperti misalnya kambing, lahirnya anaknya kambing. Tuhan, anaknya Tuhan. Enggak. Anak Tuhan artinya kekasih Tuhan. Orang yang intim melaksanakan perintah Tuhan. Dan Yesus tidak bisa jadi anak Tuhan. Contoh, dalil Yohanes 3 yang sama. Coba mundur di ayat 6. Apa yang dikatakan di sana? Apa yang dilahirkan daging
adalah daging. Maria melahirkan daging, bukan melahirkan Tuhan. Kalaupun daging ini disebut sebagai anak Tuhan, karena itu tadi pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti dia ini adalah orang yang intim. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus anak Tuhan, karena Yesus itu senantiasa tunduk berserah diri kepada perintah ayahnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, dia menjadikan Tuhan itu sebagai ayah yang mendidik dirinya untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Yohanes 8 nomor 29. Dia yang telah mengutus aku, senantiasa menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan untuk dirinya. Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Yesus daging, berarti dia anak Maria, bukan anak Tuhan. Karena Tuhan itu bukan daging. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Yesus itu bukan roh, dan dia adalah daging. Kalaupun ada rohnya, itu tertulis di dalam Kejadian 6 nomor 3. Apa yang tertulis di sana? Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti seluruh manusia memiliki roh Tuhan, bukan hanya Yesus. Jadi apa yang dilahirkan roh dari roh, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Silakan. Oke, terakhir Bang Suma. Silakan. Nah, begini. Ketika sering bertanya ya, di mana bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Tunjukkan secara tersurat. Yesus adalah Tuhan atau pengakuan Yesus sendiri. Akulah Tuhan. Minimal akulah Tuhan. Sembahlah aku, begitu. Sering kali pertanyaan itu muncul kepada teman-teman Kristen termasuk saya juga. Dan memang tidak ada secara tersurat seperti itu. Akulah Tuhan. Sehingga kita tidak bisa membuktikan itu. Tapi yang saya heran, kenapa Bang Suma dalam hal ini di situ benar-benar tertulis anak, tetapi justru diterjemahkan dengan bahasa lain, bahkan diartikan sebagai hamba. Betul boleh, tapi tidak bisa kemudian menggantikan peran bahwa Yesus adalah anak. Karena bukan hanya satu ayat saja di situ yang menerangkan Yesus adalah anak. Misalnya di Matius, Simon Petrus juga mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Lukas juga ada banyak. Di Yohanes juga banyak. Artinya status Yesus sebagai anak Allah itu benar-benar dinyatakan di dalam Alkitab. Walaupun mungkin ada pendapat sebenarnya bukan kata Allah yang tepat ya. Lebih tepatnya anak Tuhan. Jadi yang saya mau tanyakan, kenapa dari sisi Bang Suma atau mungkin teman-teman Muslim ketika meminta pembuktian tersurat di dalam kitab suci, di mana Yesus mengaku akulah Tuhan secara tersurat, itu dituntut benar-benar ada baru bisa terbukti dia Tuhan. Sedangkan ketika membahas Yesus adalah anak Allah, yang jelas-jelas tertulis anak, di situ malah diterjemahkan dengan pengertian lain atau diganti dengan pengertian lain, yaitu hamba. Kenapa Bang Suma? Silakan. Iya, saya tidak pernah menemukan dalil di dalam kitabnya Anda, Yesus mengaku sebagai anak Allah. Itu cuman pernyataan-pernyataan orang. Tetapi ketika dia disebut sebagai anak Allah, dia malah menjawabnya anak manusia. Tidak ada terlontar kalimat aku adalah anak Allah, itu nggak ada. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah mengatakan dirinya adalah anak Allah atau anak Tuhan? Silakan. Oke, saya bacakan ya. Silakan. Di Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, di mana
dia mengatakan dia anak Allah? Kan saya minta, di mana ucapan Yesus itu bahwa dia adalah anak Allah? Oke, kalau yang langsung misalnya ya, yang itu tadi konfirmasi dari Yesus sendiri. Yang pertama, kalimat pertama itu kalimatnya Simon Petrus, yang kalimat kedua yang 17 itu pernyataan Yesus sendiri. Kalau yang lain misalnya di Yohanes yang tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, itu kan perkataan Yesus. Enggak ada kan ucapan Yesus? Itu nggak ada. ucapan Yesus, Bang. Di mana Anda coba lihat? Yohanes 3 nomor 16. Nah, oke. Nomor 16. Nomor 16 kan ya. Nah, kita lihat ucapan Yesus di sini. Ketika dia mengatakan kemudian bahwasanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Baik. Nah, coba Anda lihat kemudian ketika berbicara mengenai monogenes, apa artinya di sana yang seharusnya? Satu-satunya kan? Bukan anak, tapi satu-satunya. Harusnya terjemahannya itu tidak seperti itu. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan satu-satunya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu Yesus. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai Matius, Simon Petrusnya berkata, engkau adalah Mesias. Anda ngerti Mesias? Mesias itu adalah manusia yang diurapin. Adapun ucapan anak Allah, Petrus, Kepas itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ketika berbicara mengenai anak Elohim, paham mereka itu cakupannya adalah hamba, kekasih. Makanya saya berkata tidak ada ucapan Yesus itu. Kalau yang tadi monogenes itu satu-satunya, bukan anak Tuhan. Itu gimana ceritanya ada muncul Theos di situ, ada muncul Allah di situ. Original teksnya itu apa dulu? Ini hanya penambahan lai. Untuk apa? Untuk menyesatkan kalian. Sederhana itu kawan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anakku, tekunlah mendengarkan didikan Tuhan. Seibarat anak yang tunduk atas didikan ayahnya. Di dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad disebut kekasih Allah. Orang-orang beriman disebut kekasih Allah. Kekasih itu identik antara laki perempuan. Orang pacaran, orang yang intim, orang yang berhubungan lengket. Itulah yang disebut orang beriman. Makanya Yesus itu disebut orang soleh. Makanya Yesus mengakui dirinya tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Coba baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi ketika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Dia. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan Bapa juga yang bersaksi tentang aku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Jadi anak Tuhan yang dinobatkan oleh orang-orang Yahudi kepadanya itu hamba Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan. Kesalahan Kristen menganggap Yesus itu Tuhan karena mereka menganggap Tuhan pasti melahirkan Tuhan. Makanya segala macam tete bengek dipretelin. Firman itu telah menjadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu menjadi daging. Dipretelin. Padahal konsep kekristenan itu tidak dibangun dari Yohanes 1. Enggak. Ketuhanan Kristus itu dibangun dari 13 buku miliknya Paulus. Bukan dari Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak salah. Firman yang adalah kalam, kemampuan berkata yang dimiliki oleh Allah bersama dengan Allah, itu sifat. Dan kemampuan berkata yang melekat pada diri Allah itu adalah Allah.
Itu mesin, seibarat mulut. Mulut ini mesin perkataan, mesin kata-kata, mesin ucapan, mesin ungkapan. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui mesin mulut dengan berkata, jadilah terang, jadi terang. Jadilah hamil, hamil. Jadi yang bersama dengan Tuhan itu mulutnya. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Yesus ucapkan apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Makanya umat Islam itu bro, beriman kali dan sangat miris ketika mendengarkan saudara-saudara Kristen, Yesus yang adalah nabi ditampar, diludahin, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh. Kami sangat miris mendengarkan itu. Di sisi lain, kenapa? Karena kami sangat mencintai beliau. Kami sangat menghargai beliau. Kami beriman kepada beliau. Terlepas kalian menyebutnya Yesus, kami paham yang kalian maksud Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Anda mau terima atau tidak terima itu iman kami. Siapa lagi kalau bukan Nabi Isa yang kalian maksud? Kecuali Anda ingin mengatakan, oh ini tokoh fiktif kami loh, ya kami yang buat-buat sendiri. Karena sebenarnya Nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak bahasa Yunani, sementara yang di kami itu bahasa Yunani. Maria atau Miriam dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik tidak mungkin menamai namanya anaknya dengan nama penjajah Roma. Gak mungkin. Pasti menggunakan nama Yudaism. Nah, maka kenanya ke Iso ke Arab jadi Isa. Yishmael ke Arab menjadi Ismail. Yishak menjadi Ishak. Abraham menjadi Ibrahim. Moses menjadi Musa. David menjadi Daud. Itu kaidah. Esaus fiktif. Nggak kena. Karena tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Yunani. Bangsa Romawi. Yesus, Bang. Nah kecuali Yesus kan itu di Indonesia Pak. Ya. Oke, ya terima kasih Bang Zuma. Cuman siap. Ya itu tadi saya menanyakan itu karena memang terlihat enggak konsisten dalam hal tuntutan pembuktian begitu. Di satu sisi untuk membuktikan Tuhan diminta bukti tersurat, tetapi ada bukti tersurat tentang pernyataan lain anak Allah misalnya itu malah diterjemahkan atau diganti dengan pengertian lain. Nah tentang Allah sendiri saya juga tadi sudah mengatakan sebenarnya ini terjemahan yang kurang tepat. Jadi kalau ada orang bilang itu misalnya tersesat atau bagaimana ya mungkin seperti itulah. Jadi kalau bisa teman-teman Islam juga jangan ikut-ikutan tersesat. Karena yang disebut Allah di dalam Alkitab itu sebenarnya salah terjemahan, bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara prinsip lam yalid walam yulad, tidak beranak dan diperanakan. Walaupun tokohnya mungkin mirip tokoh-tokohnya, tapi tidak merujuk ke sana. Untuk orang Kristen juga yang menggunakan ayat Quran untuk membuktikan kebenaran Alkitab itu salah kaprah. Nah satu lagi pernyataan saya Bang Zuma. Kalau untuk pembuktian secara tersurat memang tidak ada, tapi kita menggunakan hal-hal yang tersirat. Misalnya nih, kenapa orang Kristen menyatakan Yesus Tuhan? Itu kita bersumber pada pernyataan Yesus sendiri di Yohanes 5 ayat 22. Dikatakan begini, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Penghormatan di sini sampai kepada penghormatannya sebagai Tuhan atau penguasa atau Rob. Begitu Bang Zuma. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Saudara. Baik, saya jawab yang ini. Anda paham tak Yohanes 5 itu berbicara ketika Yesus berangkat ke Yerusalem, bukan ke Indonesia. Ke Yerusalem. Dan itu berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan konsep kepada mereka Bani Israel. Makanya di data 19 mengatakan apa? Maka Yesus menjawab mereka.
mereka di sini oknum, bukan orang seluruh dunia, enggak. Maka ketika dia mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Maksudnya apa tuh? Baca Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Baca itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa yang tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Masuk nggak di sini Kristen? Enggak. Apakah Kristen menghormati anak? Enggak. Kalau Kristen menghormati anak, anak wajib hukumnya jangan ditampar, diludahin, ditonjok, dipukul palanya pakai sapu, ditelanjangin, diludahin, digantung, dibunuh dan seterusnya. Jangan. Hindarkan anak ini dari perbuatan-perbuatan yang menghinakan. Itu hanya imannya Islam tuh. Bapa tidak menghakimi siapapun, betul, kepada mereka yang sudah Yesus diberikan. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Apakah Allah? Bukan. Hakimnya adalah semua perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak Yesus pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Nggak ada. Itu ucapan ditambah-tambahin. Kenapa saya katakan ditambah-tambahin? Sebelum ada ucapan itu muncul ketika keluar dari kubur oknum ini, Yesus sudah menamatkan pengajarannya. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan, semuanya telah aku berikan loh, dan mereka telah menerimanya. Ada nggak ucapan firman yang diterima oleh murid-muridnya? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada nggak? Enggak. Yang mereka terima, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah ke bangsa, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu yang mereka terima. Sebelum Yesus mengatakan semuanya telah kuberikan. Firman yang dari Tuhanku semuanya telah kuberikan. Dan mereka percaya engkaulah telah mengutus aku. Nah, dalam poin ini kemudian Yesusnya berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu firman. Tamat sudah, selesai sudah. Waktu berlangsung, plak. Tiba-tiba di tahun 62 ada yang menulis. Ada yang keluar dari kubur lalu berkata, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Coba dicari dulu deh, dicari dulu. Sedangkan yang mau menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya itu hanya setan. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6 ketika Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Apa kata iblis? Ketika dia memperlihatkan seluruh dunia dengan segala kemegahannya, iblis berkata apa? Yesus, semua itu akan aku berikan. Semua itu aku akan berikan kalau kau menyembah aku. Sebab kuasa dunia dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Barang siapa yang mau menuhankanku, maka aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata setan. Maka ketika iblis memberikan kuasa kepada makhluk pengganti Yesus di alam kubur, lalu keluar pada hari ketiga, lantas dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Yang datang kepada Yesus itu, yang memberikan kuasa kepada mayat yang keluar dari kubur ini. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Makanya Yesus berkata, sebelum dia disalib, sebelum ada tragedi penyaliban, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang keluar dari kubur itu ngaku Kristus. Makanya Paulus menulis apa? Paulus tidak menyebut Yesus. Karena Paulus itu orang cerdas, cerdik, dia orang pintar. Apa kata Paulus dalam Galatia 3 nomor 13? Kristus. Bukan dia mengatakan Yesus, tapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Hebat kan Paulus itu?
Dia tidak menyebut Yesus. Karena kalau Yesus larinya ke anak Maria. Dia menyebut Kristus. Sinkron dengan pengakuan Yesus, nubuat Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah kepada Kristus. Paulus mengatakan Kristus. Waspadalah kepada Kristus. Paulus menyebutnya Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat. Makanya orang Yahudi itu terbahak-bahak, terkekek-kekek. Kenapa bisa? Loh, ini agama bidat. Kok bisa-bisanya dia nebus dosa pakai orang bernama Kristus itu? Padahal Nabi Musa mengajarkan, bahkan anak Maria mengajarkan, Matius 8 nomor 4, perlihatkan dirimu kepada imam. Lakukan persembahan kurban seperti yang Nabi Musa perintahkan. Berarti Yesus memerintahkan kurban hewan. Imamat 1, nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Kok ada tiba-tiba agama yang mengorbankan Kristus? Piye toh? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah. Yang tertulis yang kau kutip itu Bonyok, itu di Ulangan 21, 22, nomor 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman matilah yang disalib, digantung di situ. Cobalah saudara-saudara Kristen saya ini ya. Islam datang sebagai pembawa peringatan. Anda mau sadar atau tidak sadar, itu pilihan. Tapi tugas kami adalah memberi peringatan. Nabi kami, Yesus, yang kalian sebut Yesus itu bukan Tuhan. Tapi ingat, di Islam juga dikatakan ada juga yang bergelar Kristus tapi Dajjal. Jadi Nabi Isa bergelar Al-Masih, iblis pun bergelar Al-Masih. Yesus bergelar Kristus, penyesat juga bergelar Kristus, sama. Jadi Allah memerintahkan waspada kepada Dajjal Kristus, Dajjal Al-Masih. Yesus mengajarkan waspada kepada Yesus Kristus. Penyesat bergelar Kristus, iblis bergelar Kristus, iblis bergelar Al-Masih. Nabi Isa bergelar Al-Masih. Jadi yang bergelar Kristus itu ada dua. Nabiullah dan iblis, utusan yang ada di atas muka bumi ini yang merusak tatanan kehidupan anak keturunan Adam. Kemudian di Islam juga ada Al-Masih, Isa, Nabi Rasul untuk Bani Israel yang datang nanti di tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada Dajjal Al-Masih. Jadi ada dua Al-Masih di Islam. Nah, di situ juga di saudara ada juga dua minimal Kristus. Kristus anak Maria dan Kristus yang adalah penyesat. Kalian ini pengikut mana? Kristus anak Maria atau Kristus penyesat? Kalau Kristus anak Maria itu milik hak kepunyaan Yahudi. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, Kristus yang mana yang diutus kepada seluruh dunia untuk menyesatkan manusia? Baca Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu dan keturunan iblis dan keturunan Hawa akan selama-lamanya kemudian bermusuhan sampai kiamat. Berarti iblis datang untuk seluruh keturunan Adam, sedangkan Yesus datang hanya untuk bagian kecil, yaitu Bani Israel tok. Saya kira begitu teman-teman. Saya udah ngantuk. Siap, makasih banyak Guru Nda. Sama-sama. Ya, satu oten tumbang kabur, kita sapa dulu tamu yang lainnya, izin Guru Nda dan guru-guru yang lainnya. Bang Atifa monitor. Bang Atifa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Islam ya Bang ya? Iya, Islam. Oke. Apa yang mau disampaikan Bang sebelum saya turunkan di bawah untuk kita kasihkan ruang untuk Kristen? Enggak, silakan. Cuman saya ingin lebih menimba ilmu dari Bang Zuma ini. Iya Bang. Oke, baik. Siap. Izin menyimak di bawah aja ya Bang ya. Siap. Oke. Baik. Bang Tio monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bang Tio monitor. Bang Tio. Oke, nggak ada suara ya. Bang Trans monitor. Transport. Bang Trans, oke nggak ada suara. Saya turunkan ya. Oke, teman-teman Kristen yang lain naik, silakan. Pasien berikutnya. Manusia. Oke. Manusia berakal, monitor. Halo. Yuhu. Oke, nggak ada suara ya bang ya. Izin saya turunkan. Oke, pasien berikutnya naik. Oke, bang. Oke. Bang Arya. Bang Arya. Oke. Nggak ada suara ya. Ini Adam. Bang Adam monitor. Bang Adam. Bang Adam. Bang Adam. Ini siapa? Ini bukan Bang Jimal. Bang Adam. Ya salam. Woi. Oke. Oke, nggak ada suara ya. Oke, pasien berikutnya naik. Saya jadi kaget loh. Siap Gurunda. Ternyata suara Semkat ini besar kali. Besar Gurunda. Gurunda baru beli. Iya, kaget sendiri saya. Alamat. Bang Zul, promosi akun dulu dong Bang Zul. Oh iya, boleh Bunda, boleh. Izin ya ini Gurunda. Silakan Bunda. Bunda Mila, silakan. Ya Bang Zul lah yang suaranya kencengan saya nggak. Oh ya baik, siap. Ya saudara Muslim yang menonton 2,6 juta ini ada akunnya Bunda Mila yang baru. Tolong di follow ya. Beliau juga ini salah satu debaters Muslim juga. Jadi mohon follow-follownya Ikhwan Fillah yang di atas yang menonton 2.600 juta ini. Silakan follow akunnya Bunda Mila dan akun-akun juga para guru-guru kita yang di atas, ada Bunda Rahma, ada Bang Handi Selebes dan Gurunda Bang Zuma, sekalian di subscribe YouTube-nya para guru-guru kita ya. Betul. Nah, pandai teman kita ini. Terima kasih. Mungkin saya. Ya, makasih banyak atas follow-follownya. Semua yang di atas di follow ya, yang narasumber Muslim. Cek satu. Ya, jangan lupa di follow ya. Semua narasumber di atas, terutama nih yang guru-guru kita yang punya akun YouTube. Ada Bunda Mila, ada Bang Handi Selebes Channel dan Gurunda Bang Zuma, salah satu akun YouTube terbesar ya. Bang Jul, izin Bang Jul. Ya. Suara saya. Siap. Cuma saya iri Gurunda. Kenapa akun YouTube Gurunda, channel YouTube Gurunda itu 400 aja nggak naik-naik? Itu dia. Aduh, harusnya Gurunda ini narasumber pertama nih, orang pertama. Ayo teman-teman yang di YouTube, coba tolong di subscribe channel YouTube-nya Gurunda, terusin sampai 1 juta. Ya. Ini siapa sih yang berisik ini? Zoom ini, aduh. Moderatornya mana, di mute dong? Bang Hadi moderator? Udah Bang. Kenapa? Udah. Cek. YouTube dari itu udah ada kali Bang Zuma di link ya, di di profile. Ya, silakan klik saja di masing-masing profilnya guru-guru kita ya. Ini ada juga Bang Handi Selebes Channel. Beliau juga punya akun YouTube, tolong di subscribe dan juga di follow juga ya. Terutama nih. Nah, kalau cari YouTube-nya Gurunda itu jangan Bang Juma, nyarinya nggak bakal ketemu. Zulkifli M Abbas official. Nah, Zulkifli M Abbas official guys.
Mantap. Inilah yang saya maksud ya, izin dulu Bunda. Ya. Penonton kita itu sebenarnya banyak yang belum dewasa. Dia pikir itu kalau suaranya Bang Juma udah kedengaran di situ, yang dia tonton itulah channelnya Bang Juma. Nah, itu belum tentu. Oh iya betul. Tidak semua suaranya Bang Juma Anda dengarkan, suara saya Anda dengarkan itu channel kami, bukan, enggak semua. Kan ada nama channelnya. Misalnya ada channelnya Batula SE channel, tapi ada suaranya Bang Juma di situ. Itu bukan punya Bang Juma. Karena Bang Juma bukan sarjana ekonomi kan gitu. Benar nggak Bang Juma? Kalau ada channel Batula SE. Betul. Nah, itu bukan channelnya Bang Juma, tapi suaranya ada di sana. Si Batula SE ini yang tidak ada kerjaannya, bikin channel doang, duduk tidur. Anehnya lagi penonton kok nonton di sana. Iya. Itulah Batula. Makanya jangan lain kali teman-teman punya anak namanya Batula, jangan disuruh kuliah sarjana ekonomi. Enggak enak kalau pulang, bener. Memalukan kalau pulang. Iya, betul. Jadi apa itu Batula kalau sarjana Kalau ekonomi? dia sarjana Islam bagaimana? SI. Wah, itu lebih bahaya itu. Batula SI. Rase. Saya nggak mau terusin. Iya betul. Dan juga kalau ada akun-akun yang mengatasnamakan Gurunda atau Bang Handi, tolong di unfollow aja ya. Biasa itu akun. Atau dia sarjana olahraga Bang Handi, SO. Wah, itu ngelopo itu. Oh, bukan sarjana olahraga, Gurunda sarjana ompong. Oke teman-teman, silakan masuk ke channel saya subscribe aja dulu sama seperti channel-channel yang lain. Zulkifli M Abbas Official. Betul, masuk. Iya, di subscribe aja. Betul. Di like di sana. Tonton 15 menit, habis itu kembali ke TikTok. Ya, mantap. Rupa-rupanya setiap kita live ini memang harus diingatkan teman-teman kita ini. Kayaknya sih. Betul, Gurunda itu betul. Harus. Ya, pokoknya kalau belum 1 juta saya teriak terus. Iya, lambat kali gitu loh, lambat. Sementara channel YouTube Oten itu kencang kali mereka, baru buat beberapa tahun udah 1 jutaan, 500-an, 600-an. Iya. Ya betul. Yang nggak usah dinonton itu akunnya Edis ya, nggak usah ditonton itu. Oh, nggak usah. Ya apalagi akunnya si Ando. Si Ando kan pemakan B2. Jangan di follow. Kita lurusin lagi nih. Jadi teman-teman, tolong nontonlah channel yang Anda kenal. Sekali lagi diulang ya, tidak semua suaranya Bang Juma yang Anda dengar itu channelnya Bang Juma. Zulkifli Abbas, target kita 1 juta subscribe ya. Di tahun inilah, jangan sampai enggak gitu. Amin. Penonton itu lebih 1 juta loh. Gitu. Kalau saya nantilah belakangan lah. Yang penting ada yang nonton. Ini aja yang nonton baru berapa, tapi nggak apa-apa lah. Karena Bang Juma yang selama ini dilaporin polisi loh. Bang Juma jadi target. Tapi kenapa kalian nggak mau menonton gitu? Itu sih. Kenapa nonton di channel lain? Nggak apa-apa sih, yang lain Muslim juga boleh ditonton lah. Tapi edukasi juga lah. Misalnya Batula SE channel. Di sana ada Oten. Bang Juma, assalamualaikum, dijawab sama dia Batula SE. Waalaikumsalam. Seakan-akan dia Bang Juma. Terus ngomong lagi netizen yang di bawah. Bang Juma, aku ingin berbagi dong. Saya transfer ke rekening mana? Batula SE kasih rekening pribadi. Itu kan nggak layak kayak begitu. Ya. Nah, itu lebih berbahaya kalau begitu. Menjual nama Bang Juma. Nah, memang kurang ajar ini Batula SE ini. Itu channel apa itu Bang Batula Handi? SO. Memang ada Bang Handi? Ya nggak enak lah ngomong di sini, kalau saya udah ngomong. Itu saya buka komal dari tadi, penonton di Panglima Apologet Islam cuma 20 Bang Handi. Aduh, ngeri kali, kalah sama yang lain. Tapi ada beberapa channel yang memang kita berafiliasi. Betul. Kayak Lensa, News TV, Mantp, ya itu
Itu channel-channel kita juga, teman-teman. Yang kita maksud itu yang kita nggak tahu siapa yang punya. Nah, Tidak mending menutup kemungkinan juga ada Oten memakai Iya, bikin channel, foto-foto Bang Juma gitu. benar. Bisa jadi. Buktinya di Channelnya akun-akun IKWN itu channel siapa Bang Handi? Buktinya itu, ntar dulu Kang. Buktinya akun-akun TikTok mereka pakai foto Bang Juma. Ditanya Oten itu apa ya, cari koin gitu. Sahabat Bang Juma lah, Bang Juma kosong berapa lah gitu. Akun-akun TikTok loh. Mereka bukan muslim loh. Kenapa dia pakai itu? Karena kalau pakai ini penonton banyak muslim yang tidak ngerti, bisa ketipu. Begitu Kang. Lanjut Batula SE. Betul. Kok jadi angka jadi betul sih? Ya, izin dulu saya sapa tamu dulu. Ya, ini ada Bang Ando. Bang Ando. Halo, malam. Si Ando nggak usah disapa, si Ando mah pasti nyerocos. Oke. Bang Krios, bentar Ando. Bang Krios, Aku mau monitor. bicara dengan Bentar Bang Juma Ando, ya? bentar. Tuh Bang kan nggak Krios, disapa juga monitor. nyerocos kan? Bang Krios propaganda. Oh, nggak ada suara ya. Ya, silakan Ando, apa keluhan? Enggak, saya dengan Bang Juma ya, masalah kata Allah yang ada pitinya saya dengar kata Allah. Orang Kristen mencuri kata Allah. Dia bilang begitu. Yes, betul. Oke, saya coba ingin berdialog dengan Bang Juma. Boleh. Ya, bahwa orang Islam di Israel sana mereka menyebut menggunakan Elohim, ya, Adonai. Al-Quran bahasa Ibrani. Kedua, dipatahkan oleh kitab Al-Quran sendiri, Al-Hajj. Langsung data aja mana? Langsung data. Al-Hajj 40. Langsung data. Ya, bahwa gereja pun langsung data kalau ada langsung data umat Islam pakai Elohim di sana. Datanya mana? Kok di mute? Kenapa sih di mute? Di Al-Asal 40 ya. Gereja pun menyebut, sinagoga biara menyebut kata Allah. Itu Al-Quran loh. Jadi kalau umat Bang Ando, biar dulu dapat jawab dulu Bang Ando. mereka mencuri. Saudara Kristen Indonesia ambil kata Allah dari mana? Kan kita bahas Allah Kristen itu Indonesia. sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Coba saudara buka KBBI, bisa nggak? Bukan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Iya, baca KBBI, siapa yang serap? Bible kan yang tulisannya menyerapnya. kan A-L-L-A-H. Orang Hindu nyebut Tuhannya dengan sebutan Allah nggak? Orang Hindu. Huruf Latin, bukan huruf Orang Arab. Hindu menyebut nama Tuhannya dengan Allah nggak? Sementara mereka adalah kepercayaan tertua di Nusantara ini. Sementara tunggu dulu, Diskusi ini cuma ngomong sendiri dia, nggak nyambung. Bener, dari dulu orang kayak gini mabok dia. Oh, mabok lem baru. Mabok lem, dia nggak nyambung. Pokoknya ngomong sendiri dia. Al-Hajj 40 ya. Kenapa larinya ke situ yang saya tanya? Dari mana Kristen mendapatkan kata Allah? Dari mana? Apakah dari kitabnya Yahudi atau dari kitab umat Islam? Yahudi. Kata Allah itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan huruf Latin yang kami di mana diserap di mana diserap di mana tidak bahasa ada Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia menggunakan kata Allah itu di mana? Coba di mana? Anda belajar bahasa Indonesia dulu, sudah diserap nggak menjadi bahasa? Izin Gurunda, izin. Diskusi nih. Udah, nggak bisa diskusi dia. Sudah saya turunkan dia. Gak ada. Ini namanya maling nggak ngaku. Gak bisa diskusi dia. Nggak ada itu Bang. Bahasa Indonesia tidak mengambil kemudian kata Allah lalu menempatkan pada tempat yang tidak semestinya. KBBI jelas di situ Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tidak dikatakan gelar Tuhan dalam bahasa Indonesia. Pengero lama. Situ jelas tertulis Allah A-L-L-A-H adalah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia.
bukan gelar Tuhan dalam bahasa Indonesia, tapi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Lo kapean menitimumu. Betul sekali. Kenapa kau Ando malu pakai nama Theos? Itu original teks lo, itu Theos. Enak kan? Anak-anakmu pulang, anak-anakku Ando ngomong di sama anaknya, Theos kita adalah Yesus. Kan keren. Kan keren. Namanya Bang Andi PO apa? Theos kita adalah Yesus. Nah, itu bagus itu. Tidak ada lagi apa namanya gesek-gesekan. Ando ditanya apa jawab apa, lari ke surah. Katanya umat Islam di Israel itu pakai Elohim. Lu pikir umat Islam di situ nggak pakai Al-Quran? Umat Islam di sana pakai kitabnya Yahudi. Lu kalau belum aja lu sendiri lu. Jangan bagi belum lu di sini. Enak gue dengerin lu. Lama-lama gue adu lu sama Batula SE lu. Naborosi selasapmu. Nih ada ada yang izin saya sapa dulu. Bang Beceng, monitor Bang Beceng. Bang Beceng 80 monitor Bang. Enggak ada suara. Tunggu aja nanti tanggal mainnya Aldo dan kawan-kawan ini bukan muslim lah ya. Aldo dan kawan-kawannya dia akan mendatangi menggugat LAI. Tunggu tanggal mainnya, bukan muslim loh yang ke sana ya. Kristen sendiri. Mantap. Tunggu tanggal mainnya. Ya, siap. Bang Yayan monitor Bang. Bang Yayan. Dalam. Ya Bang. Islam Kristen Bang. Islam Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Oh pendengar mawon, itu Mas nyampai. Hah? Galon belum sampai galon. Siapa yang pesan galon? Pesan galon malam. Malam pesan galon. Mau mandi. Pesan galon. Rusak mesin bor. Bang Sakira monitor. Aneh-aneh aja. Bang Sakira. Gerunda. Bang Sakira monitor Bang Sakira. Bunda Mila tuh pesan galon. La ilaha illallah. Ini padahal saya judulnya pendeta waras naik, malah tukang galon yang naik. Aduh, parah. Ini siang belum mau mandi, ntar sore baru mandi. Siapa dia? Kan udah jelas itu Ando. Bible yang PB itu original tesnya Yunani. Ya. Nah, itu Theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya Tuhan. Kenapa ALLAH? Dari mana ukurannya? Masuknya di mana ya? Dasar. Lari ke surah Al-Hajj, apa hubungannya lu ke sono? Beleng-beleng itu deh. Bang Midi Ando, kalau kamu di dekat saya ada Ando, tetep palu-palu lu mau bener. Bang Midi. Ya. Ya Bang, Islam atau Kristen Bang? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rambutnya ini Midi. Aku kira abang pasien tadi Bang. Sorry. Aku kira abang tadi pasien. Habis disengat listrik.
Lama itu mah. Habis manjat kelapa terperosok. Ini si Daud nih, Bang Zul, naikin tuh si Daud tuh, jangan cuma ngoceh doang. Gak mau bunda di apa privat ya. Nah itu dia bisanya cuma begitu. Ini Bani Adam, monitor Bani Adam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Islam atau Kristen ya bang? Islam ya. Islam. Ya, apa yang mau disampaikan abangku sebelum saya turunkan? Monggo. Cuma cari ilmu aja dengerin Bang Zuma aja. Mau cari. Kira mau jual galon. Oke, mau cari ilmu ya bang. Izin saya turunkan ya bang ya. Nanti Iya, dari bawah aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Adam, monitor Bang Adam. Bang Adam. Nggak ada suara. Mr. Robby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abangku Bang Zuma? Masih kenal sama dengan saya nggak? Waalaikumsalam wabarakatuh. Mr. Robby. Iya, yang mualafkan yang dulu itu loh, yang mualafkan satu orang itu. Masih ingat gak? Yang mana ya bang ya? Ya itu Bang Arsyad tahu itu. Gak bakal ingat, Gurunda kebanyakan sih mualafin orang Kristen Gurunda. Amin Allah. Ya itu apa satu yang sertifikat mualafnya itu belum dibuat itu. Bang. Assalamualaikum. Iya bang. Waalaikumsalam bentar. Ya silakan Mr. Robby, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, mau minta ini apa namanya sertifikat mualaf itu yang dulu kita mualafkan saat itu. Mualaf di mana waktu itu bang? Di sini, di Bang Zuma itu 01 kalau nggak salah. Enggak, maksudnya Komal mana? Di Bang Zuma waktu itu. Bang Arsyad tahu Bang Horde, Bang siapa? Kecil sekali suaranya. Dibesarkan bang, suaranya bang, mendem suaranya. Abang Hendi juga tahu itu Bang Hendi. Iya, KTP-nya atas nama siapa? Dikirim kemana? Dikirim waktu itu kalau nggak salah kirim ke abang sama Bang siapa nama itu ya? Siapa namanya ya? Kecil banget suaranya, gue nggak denger. Ardiansa, salam aja dari saya gitu pasti kenal dia. Bang Robi, Bang Ribu gitu. Atas nama siapa yang malah bang? Atas nama siapa lupa namanya itu. Saya kemarin sekarang nomornya hilang karena saya beliau itu minta bukti sertifikat mualaf gitu kan. Saya mintain itu kan waktu saya mau naik Komal mau mintain suruh DM Bang siapa lah apa itu jasa DM tapi belum jelas bales begitu. Atas nama siapa? Atas nama siapa ntar saya cek lagi dicoba lupa. Ya cek dulu ya bang ya. Abang aja sendiri yang lupa, baru abang yang lupa terus naik ke sini suruh kita ingat. Gimana sih bang? Bukan begitu abangku. Mau minta sertifikat ya bang? Nanti DM aja bang ya. DM aja atau ke WA saya bang, WA atas nama ini loh KTP-nya. Nanti saya teruskan ke sekjen ke Pak Ardian saya. Oh iya sob. Oke. Telepon Bang Ardiansa deh coba. Semuanya abang semuanya, Bang Zuma ya, saya selalu ya. Amin. Ya, makasih bang. Minalaizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dahlan, monitor Bang Dahlan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong Bang Zuma, ini kayaknya di YouTube. Saya bahkan setiap ayat yang abang baca, misalkan di Bible gitu ya, saya catat gitu ya, mulai dari dialog pertama sampai akhir, sampai sekarang juga tadi barusan selesai catat. Iya, masya Allah. Saya minta maaf, saya Muslim dan saya kagum dengan Abang Gurunda. Maksud saya begini, jangan tanya pesan bang, kalau pesan nanti galonnya belum sampai. Iya. Kalau misalnya ada orang timur tantang abang debat, ya lanjutkan aja bang.
Iya, iya. Saya sepakat dengan abang. Lanjutkan saja karena di timur juga banyak Muslim. Jadi kalau contoh misalkan RK tantang begitu, sebetulnya dia itu sudah minta maaf ya kalau di timur ini kan kawin mawin. Tapi begitu RK masuk bicara tentang misalkan gitu ya jelek-jelekin, dia juga sebetulnya takut bang. Gitu. Karena Muslim di NTT juga di timur sini juga banyak dan orang hidup berdampingan. Nah begitu RK muncul, dia sebetulnya sama seperti tikus juga takut ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia tantang abang ya udah abang datang aja, tidak usah takut. Di sini juga banyak kok Muslim di sini. Baik. Cuman bukan berarti orang diam, bukan berarti takut, bukan berarti tidak segan bukan berarti segan, bukan berarti tidak mau melawan dia. Oke, baik. Siap. Oke dan Bang ya. Yang jelas, Semoga jelas. Baik. Iya. Bang Hendy monitor. Bang Hendy. Oke, nggak ada suara ya. Syahri Sarin monitor. Kenapa tenggelam Bang? Bang Hendy monitor. Oke. Bikin kopi dulu. Siram dulu kepalanya yang di bawah itu supaya bisa bangun. Pada tidur di bawah itu yang oten-oten, sengaja tidur dia. Tadi pura-pura tidur keterusan tidur. Bikin kopi dulu Bang. Bang Handi bikin kopi dulu Bang Handi. Pakai Masako. Halo, assalamualaikum. Aduh, Alfi Muslim kepencet, maaf. Waalaikumsalam. Stay aja di sini deh. Udah bikin kopi campur minyak rem. Iya. Saya bikin kopi dulu. Silakan. Naikkan. Kita sampai jam 5 subuh. Siap Gurunda. Kawan-kawan yang di bawah, biar berfaedah waktu kalian sambil menunggu teman-teman kekristenan hadir, tolong tuh kalian baca typingan di bawah. Tolong kalian subscribe YouTube-nya Apologet Islam Indonesia. Subrek guys, channel Apologet Islam kita. Tuh. Itu tuh Bang Hel tuh dari tadi spam typing tuh. Ini bok naik apa maksudnya? Enggak salah. Kenapa Alfi naik penuh aja? Iya, gue kepencet ini. Kan tadi minta maaf gue. Ini Aris. Bang Zul. Iya. Itu belum ada lo yang bantu follow lo. Padahal aku kan itu nanti buat dakwah juga lo. Oh ya, baik. Amerika atau gimana sih? Iwan Villa. Ikhwan Villa yang 2,2 juta, mohon di follow dulu akunnya Bunda Mila ya. Yang Bunda Mila Amerika nih, akun beliau yang kelima, supaya lebih mudah beliau untuk dakwanya karena beliau juga girohnya Masya Allah ya. Di follow Ikhwan Villa dan subscribe YouTube-nya beliau. Di profile tuh ada tuh, kalau diklik itu ada tuh YouTube saya di situ. Iya. Nanti pelan-pelan kita bergerak ke live atau menyiarkan punya Bang Zuma, Bang Handi dan semua itu nanti dibantu di situ. Iya, betul. Makasih banyak. Makasih Bang Zul. Ya, makasih Bunda Mila. Woi. Ariskan. Bang Ariskan. Monitor Bang Ariskan. Ini kenapa minta naik tapi nggak ada suara ya? Hah? Ini yang pakai logo BRI ini sebenarnya nggak boleh ini, kena rungkat ini. Mending turunin aja ini. Yang mana ini, Kang? Ini yang logo BRI. Logo BRI? Ya nggak boleh benar. Bang Ariskan, saya turunkan dulu ya. Abang nggak ada suara ini. Malah jadi berhala di atas. Minta naik tapi nggak ada suara. Astaga. Ya, pasien berikutnya naik ya. Sembari kita nunggu Gurunda lagi bikin kopi campur Masako.
Ya, saya lupa. Oi kawan-kawan, itu Zulkifli TV itu ditombak aja nggak apa-apa, ikhlas Alfi. Pasien berikutnya, silakan berikan keluhannya apa. Yang menunggu. Tak ada suara, turunkan aja. Iya. Saya nggak ada suara dari tadi loh. Mesti turunin juga. Tutup deh Komal, tutup. Iya, Ya sambil di follow-follow yang di atas semuanya ya. Ini muslim semua yang di atas follow-follow, termasuk hostnya ya, follow ya. Betul. Semuanya Tap-tap layarnya follow, Iwan Villa. Tap-tap layar, sekali lagi tap-tap layarnya gratis tanpa perpuluhan. Tap-tap layar supaya tidak mudah rungkat. Sampai Tadi jam subuh Oten lagi ngantri, banyak banget Oten di akun forum debat, kena tombak. Oh tadi ya. Iya. Yang ngantri itu masih 3 Oten itu yang belum saya naikin. Coba kalau dengar tuh pindah sini aja. Sama nih ada Bang Zuma juga di sini. Ada gurunda kita lagi nungguin nih. Ayo Pokoknya Iwan. yang lebih utama di tap-tap layarnya, kencangkan lagi gas Iwan Villa ya. Mohon bantuannya. Bang Apong monitor. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya Bang, Muslim. apa yang mau disampaikan Bang? Dada aja bang. Nyimak aja dari bawah tadi. Siap abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengikut Kristus monitor. Pengikut Kristus monitor. Ya, selamat pagi. Iya. Apa keluhan Bang? Apa keluhan? Enggak, keluhan saya ini, kok Zuma ini masih hidup ya? Oh. Dasar ajaran kasih. Ini ajaran kasih kayak gini. Enggak, saya mau menanyakan kenapa orang-orang seperti kalian ini hidupnya masih itu ya, masih dipanjangkan ya? Oh, iya. Ya beda sama Yesus ya. Kalau Yesus pendek umurnya cuma 33 tahun. Alfi doubling ini. Alfi turun dulu ya. Di mute aja, Vi. Mana Pak? Tidak apa-apa. Gimana? Pengikut Kristus, apa keluhanmu? Iya, makanya saya bertanya, ini kenapa umur-umur kalian ini mau diskusi atau gimana? Mau diskusi atau gimana ini? Biarin dulu dia ngomong, apa dia ngomong. Coba. Silakan. Iya, saya bertanya, kenapa umur-umur seperti kalian ini masih panjang ya? Ajaran kasih ini. Masih diberi kesempatan untuk buat dosa ya? Karena nggak pendek bang, jadi panjang. Silakan Bang Handi. Tes dia punya logik. Silakan Ya, Bang. tes. Daripada anda ini menuhankan anak orang, apa nggak dosa tuh? Anak orang yang mana? Ya Yesus kan anak orang. Loh, dia bukan anak orang dia. Oh, Yesus bukan anak orang. Yesus Maria bukan orang. Anak nyemot, bukan anak orang. Dia itu anak orang. Saya tanya dulu, Maria itu orang atau bukan? Ya, dia manusia. Oh, berarti Yesus anak Maria, betul? Ah, Enggak, kena sekarang kepala saya lo. tanya sama kamu. Ini tanya, jawab dulu Buktikan ini. kalau dia anak manusia. Yesus itu anak orang atau bukan anak orang? Kena dia di sini langsung kepalanya nih, langsung lembek kepalanya nih, langsung pindah jantungnya nih. Kenapa kamu mute-mute? Yesus itu. Ini kaliber kalian, mute-mute. Yesus itu anak orang atau bukan? Jawab dulu. Tapi dia udah jawab tadi ya, Yesus bukan anak orang ya. Kenapa kamu mute-mute? Karena Ini saya kaliber mau. kalian, Karena saya mau. Kenapa kau larang saya mute? Orang suka-suka saya kok. Takut, kamu takut kan? Iya, kami takut sama. Kamu kan? Kami takut bicara yang bukan anak orang. Yesus bukan anak orang katanya. Buset dah. Jadi Maria bukan orang dong. Dasar kutu kupret lo. Yang jelas sudah terekam di YouTube ya. Benar gak teman-teman di bawah? Tadi dia akui Yesus bukan anak orang. Benar atau tidak?
Betul. Benar. Jadi kalau Yesus bukan anak orang, berarti ibunya bukan orang. Iya. Dasar penista. Bunda Maria lo nista. Lo bilangin Maria bukan orang lo. Berat memang, berat saudara-saudara, berat. Langsung lembek kepalamu kan. Makanya diskusinya benar-benar aja bro. Kalau naik jangan keadaan mabuk. Orang jelas Yesus anak orang kok, lu bilang bukan anak orang. Penista kau. Bisa kena deli gitu ya Bang Handi ya. Naik ulang dia Bang Handi. Naik ulang. Ya, pokoknya ditanya terus itu kalau dia naik ulang. Bro, Yesus itu Maria itu orang atau bukan? Allah kamu itu tunjukkan. Yesus Maria itu. Maria itu orang atau bukan? Allah kamu itu ada enggak? Allah kamu itu ada. Ada yang menciptakan yang bukan orang itu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang bukan orang itu, yang melahirkan Yesus menurut kamu. Karena semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya ada. Kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, kau nggak punya Tuhan. Yang kau katakan tadi bukan anak orang. Enak kan jawabannya? Suaranya hilang-hilang. Kenapa? Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Ada Bang Ragnar, kenapa? Halo. Ya. Halo. Iya Abang. Selamat pagi. Ya, pagi Bang. Apa keluhan Bang? Iya Bang, apa keluhan? Tai. Gak ada suara. Hah? Mute aja dulu kau. Belaga budak dia. Pura-pura budak juga nih orang. Spraynya rusak. Gejala awal. Dua kemungkinan, kalau kayak spraynya rusak, alat pendengarnya yang nempel di badannya yang rusak. Apa namanya itu alat pendengar yang nempel di badan? Telinga. Nah itu yang rusak. Enggak, itu muslim. Bang Raden itu muslim. Mualaf. Muslim itu? Mualaf dia mualaf. Oh, astagfirullah. Naik ulang, Bang Ragnar. Soalnya tadi dia bilang selamat pagi. Kukira dia Kristen. Sabarlah makanya Zulkifli. Paling parah tadi dia bilang Yesus bukan anak orang. Ini Airtrade. Bang, monitor Bang. Airtrade. Dibuka mute-nya Bang. Oh Tuhan. Pengikut Kristus, kamu lebih baik aku bisukan aja kau ya. Bikin kotor komal kau di sini. Ya, pasien berikutnya naik. Emang parah ya efek dari lahir nggak diazanin tuh. Jadi kayak mereka inilah. Kata dia, alammu ada nggak? Kalau menurut kamu tidak ada, terus kenapa kamu pakai di Bible terjemahan? Kalau tidak ada, jadi mau kemana lo? Mau maju kena, mundur kena. Tunjukkan Allah kamu itu. Ayo, tunjukkan Allah kamu itu ada. Ayo. Ya Allah kan nggak bisa dilihat. Ayo tunjukkan nggak? Ada nggak Allah kamu itu nggak? Ada, saya udah jawab. Yang Muhammad membangkitkan Muhammad aja nggak bisa. Apa sih? Tunjukkan Allahmu, bagaimana mau ditunjukkan Sang Pencipta? Kagak ada orang yang bisa melihat Sang Pencipta itu. Di Bible itu jelas loh. Yesus berkata, ya rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Bagaimana kamu mau menunjukkan? Kalau ditanya balik, tunjukkan itu Tuhanmu yang roh. Pertanyaan apa kayak begitu? Mengenal Sang Pencipta itu
kita kenali ciptaannya. Tidak mungkin ada alam semesta ini kalau tidak ada penciptanya, itu baru berakal. Gimana sih kamu? Jadi kalau bodoh-bodoh aja lah sendiri ya. Di keluargamu bodoh semua. Paradigma. Dasar paradigma. Halo Kak, Shalom, Om Swastiastu, Amitabha. Assalamualaikum. Ini free thinker ini abang ini. Iya. Apa sih Amitabha itu? Amitabha itu Buddha. Amitabha itu India. Buddha ya? Hindu, Buddha, Amitabha Bachchan. Om Swastiastu baru Hindu. Itu Hindu ya. Kan Kalau tadi Amitabha aku, iya tadi kan aku bilang Shalom Om Swastiastu. Iya, Ya, abang agama apa bang? Agama apa? Free thinker dia. Waduh. Ini yang di atas ini mohon maaf disclaimer, ini untuk yang memang untuk Kristen doang kah atau gimana bang? Abang agamanya apa dulu tanya? Islam. Oh Islam, kenapa Amitabha salah tadi? Enggak kan untuk menghormati kan seluruh agama, toleransi kan aku nggak tahu yang di atas atau di bawah ada agama Buddha mungkin. Nggak diwajibkan Muslim kalau bukan Anda pejabat negara. Kecuali Anda masuk suatu forum diundang sebagai pejabat negara bolehlah. Tapi kalau Anda Muslim di sini ya mewakili Muslim aja udah. Iya, tapi balik lagi bro, ketika mentoleransikan agama tetap seperti itu. Ya terus selanjutnya? Itu, dan saya melakukan apa yang saya pikir benar untuk mentoleransikan itu. Silakan. Toleransi itu artinya apa sih bang? Toleransi itu kayak menghargai, menghormati dan Alamak. Nah, menghargai itu harus diucapkan. Menghargai itu harus diucapkan bang, bukan pada tempatnya. Kan enggak juga. Enggak loh, toleransi itu membiarkan. Membiarkan, tidak mengganggu. Iya, itu toleransi. Bukan, nggak perlu diucapkan kali. Gitulah bang. Gitu ya. Saya baru tahu kalau definisi toleransi itu seperti itu ya. Bahkan oke lah. Tapi nggak apa-apa. Santai. Bang. Ya. Udah baca Asbabun Nuzul surah Al-Kafirun belum bang? Yang mana Al-Kafirun ayat 6 lakum dinukum waliyadin atau gimana? Iya, udah baca belum Asbabun Nuzulnya? Yang bunyinya seperti apa? Yang itu tadi lakum dinukum. Enggak, Al-Kafirun bukan cuma satu ayat bang, itu ada 6 ayat. Saya nanya Asbabun Nuzulnya udah dibaca belum? Sebab akibatnya, sebabnya diturunkan. Tahu nggak Asbabun Nuzul itu kan sebab turunnya ayat, sebab turunnya surah, udah dibaca belum? Belum. Masa kurs Jangan ngomong toleransi kalau belum dibaca bang. Santai-santai. Kalau mau disuruh turun kok. Enggak ada yang suruh abang turun. Suruh turun. Santai aja bang. Santai aja. Enggak semua tuh bisa ditoleransi dalam Islam bang. Salah satunya akidah tuh. Jadi Nabi itu diajak berdamai oleh kafir Quraisy. Oke lah kalau begitu kita berdamai. Tapi minggu ini kamu sembah Tuhanku, minggu depan aku sembah Tuhanmu. Turunlah itu ayat. Gitu ya. Jadi untuk kalian yang bilang harus toleransi, cuman modal jual lakum dinukum waliyadin, tolong kalian baca dulu Asbabun Nuzulnya. Kenapa ayat itu bisa turun tuh? Nabi diminta oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah sesembahan berhala mereka tuh. Makanya turun tuh ayat. Gitu. Jangan mentang-mentang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terus kalian bilang, oh kita harus menghormati, kita harus laleli. Baca Asbabun Nuzul belum? Ya, ini saya juga sepakat nih, Nabi Muhammad tidak mengajarkan toleransi. Nah, betul itu, betul. Sepakat. Boleh toleransi, tapi nggak boleh kebablasan. Dalam bentuk sosial aja ya. Toleransi atau antar. Islam kan gini ada yang mengajarkan selain daripada hablum minallah, hablum minan nas juga kan. Hubungan sosial sesama manusia tuh ada diajarkan.
Namun kita harus mengkoridorkan, nggak semuanya bisa kita tolerir gitu. Allah difitnah kok ditolerir segala sih. Bukan berarti semua orang kafir tuh kita generalisir, tidak. Kafir itu dibagi menjadi 3 golongan: harbi, zimmi, dan muahad. Jadi bro, kalau gini loh, boleh Anda mengucapkan kayak gitu. Kalau Anda ini dipanggil sebagai tokoh narasumber di suatu forum yang isinya itu berbagai macam agama yang ada di dalamnya. Anda sebagai tokoh, pembicara, itu boleh ucapkan itu. Anda hormatilah audiens yang ada dalam ruangan itu, gitu. Apalagi kalau Anda seorang pejabat, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai ke presiden, ya boleh gitu. Karena rakyatmu itu bukan umat Islam saja, itu bolehlah diucapkan. Tapi dalam hal kenegaraan itu. Oh, jadi kayak orang mempunyai jabatan yang lebih tinggi harus mengucapkan toleransi itu ya benar. Nah, betul. Tapi jabatan itu kan bukan orang, itu kan hanya semacam jabatan. Kenapa? Tapi kan enggak jadi bang, enggak jadi. Ya kalau bupati kan rakyatnya bukan muslim doang. Ada yang Anda ucapkan tadi, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Ya bolehlah dia ucapkan sebagai bentuk menghormati rakyatnya. Tapi mereka berbicara bukan dari segi keagamaan. Coba Anda masuk dalam acara Isra Mi'raj misalnya, atau Maulid Nabi, di dalamnya umat Islam semua. Anda memberi salam kayak tadi, ya diketawain orang bang. Dia orang Islam. Begitu pertanyaannya. Dia bilang Islam. Beliau Islam. Cuma kata toleransi dia salah gunakan. Iya. Maksudnya salah paham dengan yang dimaksud kata toleransi. Udah lah, sharing knowledge saja ini. Kita nggak menghakimi. Nggak benar juga toleransi ikut ibadah orang. Tapi kita maklumi dia karena ketidaktahuan, nggak apa-apa sih. Iya. Sharing knowledge saja. Ya. Mungkin belum tahu beliau ini. Enggak, itu ikut-ikutan. Mungkin dia sangka di sini itu bukan tempat diskusi lintas agama. Mungkin di sini dianggap tempat ngobrol santai berbagai macam agama yang ada di sini. Mungkin maksudnya di situ. Saya nggak percaya dia Muslim. Halo Bang Arif. Kok ngopi terus? Udah biar aja dia balas cewek dia tuh Bang Arif. Bang Arif. Ini bagusnya kepala disiram air panas nih berbangun gitu. Nek tidur. Gimana Bang paradigma? Ya kenapa? Abang ada yang mau disampaikan nggak di atas nih Bang? Apologet baru anjir. Aku mau nanya bentar. Dikit yang orang, mohon maaf ya, orang Kristen, yang orang Kristen siapa? Nggak ada di sini Kristen Bang, Muslim semua. Oh, Muslim semua ya. Masya Allah. Abang mau nanya sama orang Kristen. Masih ditunggu naik ini Bang, masih ditunggu, sabar dulu ya. Iya. Abang mau nanya sama orang Kristen. Iya, aku cuma mau nanya, di dalam Kristen itu Yesus itu Tuhan atau Nabi atau manusia? Semua Bang, lahap semua tuh maruk gelar semua diambil. Jadi menurut jawaban mereka itu Yesus itu juga Nabi, Yesus juga utusan Tuhan, dia juga Tuhan, dia juga raja segala raja, gitu. Tapi saya ingat aku kalau nggak salah ya, Yesus itu nggak pernah menyatakan dalam Bible itu dia itu adalah Tuhan. Cuma Paulus aja yang mengatakan. Coba kita sapa dulu yang baru masuk. Aduh, QWERTY monitor. Sebentar ya Bang. Mana tahu dia. QWERTY monitor. Dibuka mute-nya QWERTY. Oh, namanya QWERTY. Iya. Namanya QWERTY. Naik, gak ada suara. Ini ada suara ya, udahlah. Kita turunkan aja ya. Pak Jero kali Coba aja Pak Bro ya, sering-sering dengar diskusi aja dulu ya. Nanti pertanyaan Anda itu terjawab kok sama mereka. Nanti Anda dengar sendiri aja.
Kalau nggak saya promo YouTube aja, nonton di YouTube itu sering saya tanyakan kayak gitu. Betul. Bagus, turun tidur bang. Oke, Oscar, monitor. Iya ya, selamat malam. Ya malam bang. Ya, Kristen Islam? Kristen. Belum memilih bang. Oh, belum memilih ya. Abu-abu masih. Yang di KTP-nya apa bang? Yang di KTP-nya apa? Status di KTP Islam. Mantap profil abang ini Tuhan yang gaib nggak perlu disembah katanya. Oke, status KTP Islam tapi abang bimbang ya, berarti abu-abu. Memang ada Tuhan nggak gaib? Ada ya? Yang kelihatan gitu ya? Enggak, sebenarnya kan semua Tuhan hanya konsep yang kalian buat lalu kalian yakini buat apa? Terus menurut kamu Tuhan itu ada atau tidak? Enggak. Hah? Enggak ada. Terus alam semesta ini ada yang ciptakan atau tidak? Enggak. Terus apa alasannya? Ya terbentuk dengan sendirinya. Enggak gimana? Oh, dengan sendirinya terbentuk. Kalau memang Tuhanmu membentuk, coba tunjukkan. Saya ulang dulu, dengerin. Jangan selalu bertanya. Ya kamu kan yang ngomong, katanya alam semesta nggak diciptakan. Iya, kita kalau alam semesta nggak diciptakan, berarti terjadi dengan sendirinya gitu. Ya, tercipta dengan sendirinya. Oh, tercipta, berarti ciptaan dong, gimana sih? Tercipta dengan sendirinya. Sama aja. Gimana sih abang masa dua kata yang standar saja nggak mampu memaknai? Justru kami yang nggak mampu loh. Nggak gini Deng, kalau dia ada dengan sendirinya gugur dong hukum kausalitas. Iyalah. Prima kausa, hukum sebab akibat itu mutlak loh. Iya, kalau kalian pakai kuasa prima, memang ada satu entitas yang menciptakan. Kalau kausalitas, hukum kausalitas itu seperti lingkaran yang memang tidak berujung. Lalu kausalitas ini kenapa kalian cantumkan sebagai entitas yang disebut Tuhan? Gini, aku nggak mau basa-basi, simpel aja. Enggak, kita nggak mau panjang lebar. Menurut Oscar Roy, emanasi sang sumber ini ada nggak? Kenapa? Sang emanasi, sang penyebab kausalitas itu tadi ada nggak? Nggak ada sebenarnya, cuman karena memang konsep itu ada, jadi diadakan. Begitu. Jadi penyebab segala sesuatu ini itu ada apa? Segala sesuatu ini itu kan statusnya akibat nih. Akibatnya bumi ada, langit ada, alam semesta ada, manusia ada, tumbuh-tumbuhan ada, batu ada, segala macamnya ada. Penyebabnya apa? Penyebabnya si pembuat konsep sebab akibat itu sebenarnya nggak ada sebenarnya semacam itu. Semuanya terjadi secara alamiah, dan kalau dibilang semuanya itu teratur, semuanya nggak teratur kok. Jadi semuanya berantakan. Iya, semua kacau. Siapa bilang teratur? Jadi kok bisa tuh, kayak misalnya nih, matahari itu nggak pernah loh mendahului bulan pun nggak pernah mendahului matahari gitu. Dia tuh beredar sesuai alurnya tuh. Itu gimana? Porosnya. Kan, ya sesuai poros. Ya karena memang sudah semacam itu. Kalian aja itu yang teratur. Selalu mengkaitkan bahwa nggak teratur dong. Gimana? Oh, itu nggak teratur? Enggak. Di mana kacaunya? Coba jelaskan, di mana kacaunya? Nah, itu bagian dari kekacauan, gimana sih? Loh, gimana sih? Kacau kiamat dong kalau kacau gimana sih? Itu bagian dari kekacauan. Kalian saja yang menganggap itu teratur begitu loh. Loh iya, jelaskan kacaunya di mana? Loh itu kacau. Kenapa mereka tidak saling mendahului? Itu karena kacau. Bukan karena keteraturan. Loh, maksudnya? Itulah bentuk keteraturan. Di mana? Mata aku tuh Udahlah, otakmu yang kacau. Enggak ada ilmu, otakmu yang kacau. Enggak ada ilmu. Gini Oscar Rio ya, matahari tidak mendahului bulan, bulan tidak mendahului matahari. Itulah bentuk keteraturan dari perputaran poros alam semesta ini gitu. Nah, manakan mungkin kau bilang itu suatu yang tidak teratur atau berantakan ya. Padahal kau bisa tuh menalar dengan akal sehat kau. Kau nggak bisa dalam satu waktu kau memandang ke arah kiri sekaligus kau memandang ke arah kanan. Nggak akan bisa. Itu kekacauan tuh. Otaknya yang kacau. Udahlah.
Kalau otak udah kacau begitu. Ya kalau terjadi kekacauan itu, ya kiamat lah bro. Kok orang kamu masih bernapas nyaman di muka bumi kok. Kalau semesta ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang ciptakan. Iya, hebat kali. Kalau saya sih ya, orang-orang yang begitu itu Vi memaksakan menjadi ateis. Itu memaksakan menjadi kosong ateis. dia. Gini loh, para-paranya ateis yang meniadakan apa itu Tuhan, mereka nggak akan bisa membantah hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu mutlak. Mantap. Hukum sebab akibat itu mutlak. Nah, segala sesuatunya itu adalah akibat. Penyebabnya apa? Itulah yang disebut sebagai sang emanasi atau sang sumber penciptaan yang tadi. Kita meyakini. Ateis pemula itu Vi, ateis pemula. Gini ya. Kita meyakini segala sesuatunya itu tuh ada karena irodahnya Allah, kehendaknya Allah. Kenapa kita bisa tahu? Karena Allah menjelaskannya. Di mana itu? Manual book di dalam Al-Quran. Gitu loh. Yang jelas itu ateis itu dia nggak percaya sesuatu yang dia tidak bisa lihat. Itu bahasa umumnya. Padahal dia percaya dia punya akal. Tapi dia nggak pernah lihat akalnya. Dia percaya anaknya emaknya. Tapi dia nggak pernah melihat emaknya membikin dia. Mungkin karena dia lihat orang-orang yang di Amerika itu ateis itu orang-orang pintar, cerdas gitu kan. Jadi dia pikir, oh aku jadi ateis aja lah biar keren gitu. Lupa. Buat malu kau. Malu lah. Gue pernah nanya orang ateis kayak gitu. Siapa nama bapakmu? Ini, ibumu ini. Gue nggak percaya. Kenapa? Emang kamu lihat waktu kau dibuat? Kan harus dilihat dulu baru percaya. Iya. Oscario itu kayaknya terus dia jawab lagi, Bi. Entar dulu, Bi. Dia jawab lagi. Kan bisa tes DNA. Terus saya tanya lagi, kau udah tes DNA? Belum. Berarti kamu bukan anak bapakmu. Kamu anak monyet. Karena kamu belum tes DNA. Kena kan? Daeng. Ateis Indonesia dengan ateis Eropa itu beda. Kalau ateis Indonesia ini maksa jadi ateis, gak nyambung. Maksa kali untuk dia ini ateis, maksa. Itu orang-orang yang ateis luar negeri masih enak loh dia jadi diskusi. Iya. Iya. Oh, mereka open minded. Ini ya. Ateis di Arab itu tahu kalau kita jelaskan ada nggak sih lizat al-wajibul wujud, zat yang harus ada tuh harus ada nggak sih gitu. Harus kata dia. Anehnya tuh ateis Indo tuh gini loh, mereka tuh terlalu kental keyakinannya bahwa nenek moyang mereka tuh dulunya Homo sapiens Tropus erectus, manusia kera itu tuh dibilangnya nenek moyang mereka itu. Karena dia nggak percaya itu Adam itu ada yang ciptakan. Kan nggak ada pencipta nih, jadi Nabi Adam itu kadang ada yang bilang nggak ada, kadang bilang ada. Terus dari mana asal usulnya Adam ada kalau nggak ada yang ciptakan? Putar-putar dia, putar-putar ambil gemuk dulu, baru dikasih licin, dikira odol, disikat giginya pakai obeng, campur obeng campur gemuk masuk tuh di giginya. Jadi odol. Jangan maksa jadi ateis biar cuma dibilang betul itu bang, betul. Jangan maksa jadi ateis. Dikonter sama netizen. Indonesia. Apa anak kuat? Gak apa-apa bang. Ini mau nanya bang. Nanya apa bang? Nanya apa dek? Anak kuat muslim apa bukan? Enggak, ini kawan yang mau nanya nih, apa bang? Anak kuat muslim atau bukan? Tanya dulu. Muslim bang, ini kawan saya Kristen. Oh kawan Kristen, silakan. Silakan. Terima kasih, saya jawab ya. Sama-sama. Jadi pertanyaannya dia begini tadi, lu gak denger ya? Lihat aja. Bang Andi udah makan? Tanya dia.
Gak. Kata dia kutip lagunya Bang Roma. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Itu. Enggak, buktinya enggak. Ayam itu enak. Ayam itu enggak haram. Berarti liriknya lagu salah dong. Iya, kayak gini. THR tuh enak loh, makanya enggak haram THR itu. Jadi aduh, masih lebaran kan ya. Ini kenapa lagi makhluk pemakan ketombe ini naik? Si pengikut Kristus ini. Dasar limbah Yunani, makhluk pemakan ketombe ini. Aduh, di bawah aja kok tidur. Ayi. Assalamualaikum. Kalau teman-teman Kristen kalau mau naik lah, diskusi baik-baik, yang berilmu pada bahasa Indonesia gitu loh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lihat ada Bang Jumal di sini, pengen naik Bang. Apa yang mau disampaikan? Ini Bang, ini aku baru dari room sebelah, roomnya Bang Kristus. Apa yang mau disampaikan? Lo Alpi kenapa turun Alpi? Gini Bang, katanya mereka itu Nabi Muhammad nggak disunat Bang. Kan kata mereka. Iya, makanya. Abang jangan percaya lah gitulah. Terus abang percaya? Ya, aku nggak percaya Bang, soalnya Ya aku udah Muslim. Bang, berarti udah selesai. Enggak gini loh, Anda naik ke room Kristen terus dikatakan begitu, Anda jawab apa? Gini, aku bertanya sama mereka, aku bilang gini, ini Tuhannya kalian itu mati di mana? Disalib kan? Iya, Tuhan Yesus. Enggak, masalah sunat dulu tadi. Oh, sunat. Mereka bilang pakai apa Bang? Pakai dalil sunat gitu, harus pakai dalil. Apa abang jawab? Mereka bilang pakai dalil gitu. Ya, apa abang jawab? Ya mereka ngoceh, ada sekitar 5 orang lawan 1. Bukan mereka, Anda kan Yang ditanya. abang jawab apa? Anda ditanya, Anda jawab apa gitu loh. Gini Bang, aku kan tanya sama mereka, tuannya kalian sunat. Buset. Kalian sunat enggak? Waalaikumsalam. Enggak ngerti. Nabi Muhammad itu ya disunat lah. Kan hadisnya jelas. Perintahnya An-Nahl 123. Milata Ibrahim. Jelas. Gini ya, saudara muslimku, nggak usah naik-naik itu ke room-room sana itu. Ngapain kalian? Naik di sini malah curhat kalian. Apa itu Pi? Coba berbahasa Arab dulu. Apa itu Pi? Soal sunat Nabi kan? Di dalam ini dijelaskan pelan-pelan aja kita ya. Kalau mereka minta pun dari Quran nanti kita jawab. Sebenarnya ada di dalam kitab Tufatul Maulud bi Ahkamil Maulud ya. Di sini menceritakan tentang khitanan Nabi. Bahwa sesungguhnya Nabi itu dikhitan pada saat ia lahir. Nah, di dalam riwayat ini dikatakan pendapat pertama itu beliau itu lahir dalam keadaan telah terkhitan. Nah, ini untuk Nabi Muhammad, kapan beliau itu dikhitan. Memang ada perbedaan pendapat, tapi kita bisa meluruskan itulah. Ya, kitab sekali lagi saya katakan ini kitab Tufatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Lalu kalau kita menelaah dari dalam Al-Qur'an, teman-teman boleh catat. Yang pertama rujukan kita tuh hilang. Kok hilang? Sinyalnya dia. Oh, signalnya. Sabar aja dulu. Guru ndak monitor. Kan tadi banyak minta istirahat. Oh iya. Kecapean dia. Tadi siang dia lagi berenang. Oh itu ada tuh. Guru ndak istirahat. Guru ndak istirahat ya, saudara muslimku yang di bawah. Jadi kalau nggak punya ilmu, kagak usah naik lah. Pertama itu harus pandai ilmu komunikasi.
Kedua, pandai menelaah dan meng-counter attack perkataan orang sebelah begitu. Kedua, minimal punya basic lah. Apa-apa yang pernah ditanyakan dicatat. Supaya Anda tidak sama mereka modal congor doang yang moncong gitu loh. Memalukan juga loh. Ya, betul. Keputus tadi ya? Apa Alfi tadi ya? Sampai mana tadi Alfi? Al-Quran. Di mana? Surah An-Nahl ya? Iya, 123. Kan dikatakan di surah An-Nahl 123 itu kan milah Ibrahim kan ya? Milah Ibrahim. Milah itu kalau kita tanyain sama orang Yahudi, brit milah itu brit itu ritual milah itu circumcision. Jadi brit milah also iklan sialan. Brit milah also known as a bris is the Jewish ceremony in which a baby boy is circumcised. Jadi brit itu seremoninya atau ritualnya, milah itu circumcise-nya atau circumcision-nya, khitannya gitu. Jadi secara tidak langsung memang makna milah itu tuh luas, bukan cuman apa yang tertuang di dalam terjemahan Kemenak ini ya sebagai agama, tidak, karena agama itu sama-sama kita tahu di surah Ali Imran ayat 19, agama itu kan berasal dari kata din, sementara milah itu artinya lebih luas teman-teman, mencakup seluruh aspek-aspek kewajiban di dalamnya maupun larangan-larangan yang kita sebut sebagai interupsi ya, atau syariat perintah-perintah gitu. Itulah milah gitu ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan adakah perintah sunat langsung dalam Al-Quran, kalau mereka melihat di dalam terjemahan, tidak akan bisa mereka temukan. Tapi kalau milah Ibrahim, milah aja kita tanyakan ke Yahudi, apa sih milah itu? Milah itu memang circumcision atau sunat gitu. Jadi jelas ya teman-teman ya, bahwa kalau mereka framing lagi, ya suruh belajar membaca dulu lah mereka itu gitu. Mila cuy, bukan Mila. Itu mah Bunda Mila, bukan Bunda Mila. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi ini cukup sih. Sebenarnya aku menjadikan kitab Tuhfatul Maudud ini sebagai apa ya? Data untuk mengcounter pernyataan dari podcastnya Joshua Teuh. Joshua Teuh dia pernah buat podcast mendatangkan seorang murtadin, siapa sih namanya, yang nuduh Nabi Muhammad gak sunat kemarin tuh Daeng. Alfi pengen kali Alfi tabrak dia sama kitab ini tuh. Tak ada dalil sunat di Al-Quran. Nah itu bukti orang gak menyimak tapi menyemak kayak Ando itulah. Kalau aku gini ya Via, kalau semuanya dijelaskan hal-hal yang beraktivitas tentang manusia, kira-kira setebal apa Al-Quran itu? Tampal ban juga cara tampal ban juga tutorialnya ya, mau juga dijelaskan itu di Al-Quran. Cara petik bunga juga mau juga. Pertanyaannya, setebal apa Al-Quran itu nanti saudara? Teman-teman Kristen ini nggak paham ya, minta ampun. Iya. Masa Al-Quran menjelaskan cara mengambil ayam tanpa dia berkokok gitu misalnya kan. Cara ngambil keledai dengan cara dipinjam. Nah, ini kan apa namanya? Terlalu memaksakan. Sebenarnya ini cocok logi aja ya. Sebenarnya nih ya. Ini sebenarnya nggak ada ilmunya. Ini ilmu cocok logi aja. Tapi teman-teman sadar nggak teman-teman? Kenapa Al-Quran itu diawali dengan ya kita
kita tahu lah surah pembuka itu suratul Fatihah, kita tahu. Tetapi setelah suratul Fatihah, kenapa dia masuk Al-Baqarah yang artinya sapi betina? Terus di ujung Al-Quran itu surah An-Nas yang artinya manusia. Karena Al-Quran itu memang pedoman untuk menyerang akal pikiran manusia yang ke binatang-binatangan tuh, biar dia menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Yang tadinya dia binatang tuh ya, dia baca Quran tuh sampai ujung, jadilah dia manusia. Jadi gitu Ten, kalau kalian pengen menjadi manusia, bukan makhluk pemakan kotombe, bacalah Quran tuh. Ya. Ini ada M Ali ini tadi typing, ya kan? M Ali, apa yang kau mau keluhkan di sini? Ya, halo, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Gue suka baik-baik kau, langsung aja nanya kau. Apa pertanyaan kau? Langsung. Apa yang kau mau keluhkan? Tadi saya lihat Bang Juma di sini. Saya mau tanya kepada Gurunda lagi istirahat. Oh, nggak usah. Saya mau tanya langsung kepada mereka. Bang Juma? Ada nggak suara Bang Juma di mana? Saya cari. Ya, apa yang kau mau tanyakan? Kok masa istirahat? Kalau istirahat itu tidak naik di koma loh. Suka-suka dia lah. Nyambung nggak kalau jawab seperti itu? Mau tanya apa? Bang Juma di mana ada suaranya? Mau coba tanya buka. apa? Buka mute-nya dong. Hah? Buka mute Bang Juma, ayo. Saya mau tanya. Kau mau tanya apa, Ketombe? Ketombe. Emangnya kamu Juma, Pak Zulkifli? Ketombe. Gak urus. Kau mau tanya apa? Bang kejang-kejang Pak Zulkifli. Saya mau tanya Bang Juma. Kok masa Bang Juma tidak ada suara? Untuk mampus kau. Kena ludah kudus kau kan. Harum itu. Yang kau mau tanyakan apa, Bang Zuma? Apa sih? Tuh kau, itu napas selama belum puasa itu yang diludahin itu harum itu. Jawabannya begini, kalau ada yang ngeyel gitu, gini aja deh. Aku mau nanya bapakmu, bangunin dong bapakmu. Aku mau nanya bapakmu. Boleh nggak kau bangunin bapakmu? Coba kan pertanyaannya. Kan bapakmu udah tidur tuh. Bangunin dong, aku mau nanya dia. Satu ya. Itu dong, selesai kan? Gimana? Setuju nggak tuh? Setuju. Masuk. Coba bangunin bapakmu sekarang. Aku mau nanya dia. Bilang Pak, Bang Andi mau nanya, bangun gitu. Pas udah bangun ditanyain gitu ya, Pak udah isi token listrik belum? Ya lagian orang udah bilang Bang tidur kok masih mau. Astagfirullahaladzim. Dasar gak ada etika aja. Maksa kali dia. Memangnya ilmu kau udah setinggi apa, Ketombe? Udah bangunin baru bapakmu, aku mau nanya dia. Sebagaimana kamu nyuruh kita bangunin Bang Juma. Udah. Nih ada Bang Ardiansa. Bang Ardiansa monitor. Udah. Sekarang gua kasih lu tugas ya. Nanti kalau bapakmu udah bangun baru balik lagi di sini. Gimana? Itu berbalas pantunnya. Keren nggak? Naik lagi dia. Naik lagi. Keren nggak itu? Jadiin mainan aja, jadiin mainan. Oke, jadi mainan aja. Oke, baik. Ya gitulah, namanya Islam kok. Sudah terbongkar semua oleh Edis kok. Aduh gimana? Bang Juma aja ikut mengakui Edis kok. Ngomong apa sih? Oh, memang sudah terbongkar sudah bahwa Edis itu sekarang berganti Tuhan. Waktu dia di Indonesia, Yesus bukan Tuhannya. Setelah di luar negeri dia ganti Tuhan demi koin. Itu terbongkar memang. Satu, kedua terbongkar dulu Edis itu suka minta-minta takjil, pura-pura Islam, pergi ke masjid waktu berbuka puasa supaya dapat makan gratis. Kebongkar semua. Aduh, kebongkar semua. Demi koin dia keluar negeri menghujat untuk dapatkan koin, terus ganti Tuhan di sana.
Tadinya bukan terhitung, sekarang menjadi terhitung. Tuh, kebongkarkan semua. Mantap. Miris sekali ya. Enak kan kalau gua ngomong langsung kena semua ke ubun-ubun. Geser itu jantungnya ke kanan. Geser ya, dari kiri ke arah kanan ya. Rekamannya Pi, waktu di Indonesia dia Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Putar Pi. Mana? Rekamannya nggak sama Alfi. Daeng punya. Waduh, dulu kan udah kirim. Nggak ada. Coba kirim lagi. Coba aku lihat masih ada nggak? Bukan rahasia umum lagi sih sebenarnya. Waktu Edis tuh ngomong Yesus bukan Tuhan itu. Udah. Coba Pi. Ntar. HP-nya. Coba yang ini Pi, coba yang ini teh. Centang satu lah, ya udah tuh Pi. Oh ini. Ya Allah. Gini kali. Ya Allah, ya Allah. Tunggu ya. Misalnya Yohanes. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak Oi, benar. ada musiknya, Yang oi. benar itu Tuhan. Iya, ada musiknya Deng. Yang kedua Pi. Yang kedua nggak ada. Nih. Di dalam terjemahan lama TL, ya, misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Tuan. Lalu di terjemahan baru, ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuh, pengakuan Edis. Edis dari Tuhan menjadi Tuhan. Tadinya nggak ngakui Yesus Tuhan. Tuhan, setelah dia keluar negeri, dia pakai Tuhan. Jadi berganti Tuhan dia. Ya, Gitu. soalnya donaturnya menuhankan Yesus. Donaturnya. Soalnya donaturnya rata-rata Tuhannya adalah Yesus, terpaksa ganti Tuhan. Demi apa? Demi perut. Demi cuan. Demi perut dong. Demi perut ya. Demi cuan. Tuh, pendukung Edis tuh. Gimana Kepas? Lu setuju gak pernyataan Edis tuh, Kepas? Kalau saya melihat Edis TV, Bang Hendy, di TikTok, baik di YouTube, saya lihat dia pantas ada 20.000 orang seperti Edis TV gitu loh. Pantas, memang. Maksudnya gimana? Edis bilang waktu di Indonesia pas Yesus itu bukan Tuhan. Setelah dia luar negeri, Yesus itu Tuhan. Pendapat kamu? Nah, kalau itu benar yang disampaikan dia itu ketika dia di Indonesia menyatakan Tuhan bukan Tuhan, nah berarti kan ada rasa ketakutannya. Sekarang Kan gitu. tampilkan lagi videonya tadi. Kepas nggak denger yang terakhir? Udah, aku udah dengar Bang Hendy. Di YouTube pun ada di YouTube. Semua YouTube dari versi Islam, dari versi Kristen saya tonton semua gitu loh. Jadi menurut kamu Edis ini berganti Tuhan demi apa? Dia nggak berganti Tuhan, dia baru sadar gitu loh Bang Hendy. Dia Tadinya sadar. di Indonesia Yesus itu bukan Tuhan waktu di Indonesia. Iya. Nah, sekarang di luar negeri Yesus Tuhan. Gimana pendapatmu? Tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Si Edis, silakan. Nah, kalau itu benar yang disampaikan tadi itu, yang di YouTube, yang baru diputar tadi itu berarti dia waktu di Indonesia sesat bidat, tapi ketika di luar negeri waras kan gitu. Oke, jadi sekarang udah waras ya. Udah waras dia. Lanjut dulu Pi, waras dia Pi.
Aduh, yang ya gimana Bang Kepas? Gimana Bang? Iya, jadi gini, Mas Alfi, saya lihat memang terkait dengan Edis ya, apa ya, dia memang saya akuin juga dia bagian bagaimana cara membaca Al-Quran, apa semua Al-Fatihah, semua segala macam. Saya lihat dia memang mungkin didalami Al-Quran katanya 13 tahun. Ini anak kurasa ini pernah Islam. Nggak bisa dia membaca Al-Quran, dia bisa dia baca terjemahannya. Pernah sering buat tes, nggak bisa baca. Tapi Bang Hendy nggak ada sama dia, saya lihat berdua sama Lu lihat YouTube saya 2-3 tahun yang lalu. Ada itu. Coba ya. Iya. Kalau Edis tuh memang paham Quran, nanti kalau ditanya dia kan, Dis, ya paman, nun mati atau tanwin bertemu kaf dibaca apa? Nun mati atau tanwin bertemu ya dibaca apa? Nun mati atau tanwin bertemu kof dibaca apa? Tahu nggak dia? Kira-kira? Nih dengerin nih, kata si Kepas, si Edis bisa baca Quran ya. Coba dengerin bacaan dia nih. Dengerin nih. Kecil Kang. Suaranya kecil Kang. Kecil tadi suaranya Kang. Ulangi lagi Kang. Ini parah nih. Robbihi itu bukan Robbahu. Mana Robbahu ini? Bisa baca Quran kayak gini. Ini parah. Mana di sini Robbahu? Nah, kata siapa bisa baca Quran si Edis? Kata siapa? Iya kan ngomong dia. Kalau ini dia buktinya nggak bisa dia. Ini buktinya nggak bisa. Masih percaya? Boleh nggak diundang Edis? Boleh nggak diundang? Boleh. Bawa ke sini. Suruh baca Quran ya. Suruh baca Quran. Bawa sini. Boleh. Bang Endi, undang dong. Gua hostnya gua izinin. Diizinin tuh hostnya. Enggak. Iya, Bang Hendi undang aja supaya cepat. Atau siapalah, kalau nggak ada si Edis, si Luga lah biar ada pembicaraan. Kok ke si Luga, si Edis suruh ke sini, suruh baca Quran. Gua kasih 18 juta gua kalau bisa si Edis. Ayo. Ini gua akun baru gua. Udah nggak usah banyak alasan. Gua kasih 18 juta kalau si Edis bisa baca Quran. Ayo sini bawa. Atau siapa yang nggak bisa dia baca pas, jujur nggak bisa. Tapi 13 tahun kayaknya si Edis pernah muslim kayaknya ya Bang Edi. Nggak pernah. Kalian itu yang di TikTok anak kemarin sore kita dari zaman di Zoom. Pura-pura dulu menjadi muslim demi untuk mendapatkan makanan gratis saat buka puasa. Ada pakaian muslimnya dia. Ada. Kayak gitu, jangan gitu lah Pi nanya. Belum tahu. Ada datanya. Hanya karena makan masuk Islam kan udah nggak sehat cara berpikir kayak gitu. Dengerin. Dia nggak masuk Islam, tapi berpakaian busana muslim demi untuk dapat makanan gratis. Pas azan maghrib, dia ke masjid. Ada. Dia sendiri yang ngomong, yang ngaku. Enggak, di Zoom MDM pernah Bang Handi waktu hari Jumat dia pakai baju koko, pakai kopiah haji, pakai sarung, masuk ke masjid pas bubar Jumat. Cuma minta nasi berkah, nasi Jumat. Itu open cam loh di Zoom. Di sini nggak ada, di dekat rumah saya ada masjid nggak ada nasi berkah. Bodoh amat, lu mau percaya mau kagak juga bodoh amat, yang penting itu asli real. Boleh ditanyakan langsung ke si Edis, bener nggak? Jadi gini loh, nggak usah lu pengelakkan gua yang saksinya. Gua lihat Kang sendiri. Santang, gini loh, di lingkungan saya ini dikelilingi masjid nggak ada nasi berkah, saya lihat tiap Jumat gitu loh. Nggak semua masjid ada berkahnya habis Jumat, nggak semua pas. Karena nggak wajib. Ini masjid besar loh dekat rumah enggak saya. Saya kan bilang, dengerin bahasa Indonesianya. Enggak semua masjid ada berkah ya untuk makan.
Gak semua. Yang didatangi Edis itu ada. Itu loh. Kamu ini kok gak ngerti bahasa Indonesia sih? Gimana sih lo? Jangan dulu Bang, gini loh Bang Endi. Hati boleh panas, pikiran harus dingin gitu loh. Tapi bener gak? Ini soal ini waktu itu Pak Kepas pernah bilang kan lebih baik aku masuk angin daripada masuk Islam kan. Beneran masuk angin ya begitu ya? Iya benar itu Mas Alfi. Jadi gini. Jadi gini, gue cerita ya. Itu kalau malam saya masuk angin, dengerin dulu pas. Aku dulu yang ngomong baru lu iyain apa enggak. Itu malam saya ngobrol sama Kepas. Pas, kamu pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Dia bilang masuk angin. Berapa hari langsung masuk angin? Pas. Ya kan. Kalau masuk angin kan saya masih bisa dikerok sembuh. Enggak, berapa hari sesudah kau ucapkan itu benar-benar kau masuk angin? Ya setiap hari saya masuk angin lah. Ya masuk gitu angin lah. Gitu loh. Artinya gini loh Bang Hendi. Demi Allah, demi Tuhan Yesus, pernah saya 3 hari yang enggak gini. 3 hari yang lalu saya mau masuk Islam nih. Merenung saya di kamar, matikan lampu. Saya tatap nih dinding atap tembok. Saya bilang, kalau saya masuk Islam gimana ya? Saya udah dimatrai. Terus kalau saya masuk Islam, tambah lagi Nabi saya, Nabi Muhammad. Nah, ku dengar pula di TV, kau kalau masuk Islam kau menuhankan Muhammad. Nah itu di situ, berat juga. Jadi kau percaya ya? Jadi kau percaya si Edis? Enggak, kadang gini loh Bang Hendi, teman debatnya itu juga kayak mengiyakan gitu loh. Hanya satu orang di muka bumi ini yang kau percaya mengatakan umat Islam menuhankan Muhammad. Orang Kristen mengatakan itu. Kau tanya umat Islam, ada nggak yang mengiyakan? Tentu tidak. Yang mana yang kau percaya? Yang beragama Islam atau yang pemakan babi? Bang Hendi, nanti saya kirim. Nanti ada umat Muslim, dia bilang Muhammad itu Rob. Iya Rob katanya. Rob itu kan bahasa Arab. Oh itu dalam konteks bukan Tuhan di situ. Kuclok. Jelasin Pi. Kita jelaskan aja. Ini yang barusan saya putar videonya ngebahas tentang Rob itu. Ini Bang, Rob itu tuh jatuhnya dia tuh barangnya itu gimana ya? Gini loh, gelarnya itu nggak bisa berdiri sendiri Bang. Kata Rob ini tuh harus ada satu kalimat atau satu kata yang menyusulnya. Contoh, Allah dikatakan Rabbul Alamin di surah Al-Fatihah ayat 2. Wajar, Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam. Tapi Rob ini nggak selamanya disematkan kepada Tuhan doang abangku. Kalau dikatakan Rabbul Bait, ya, kalau dikatakan Rabbul Bait, di situ ada di situ ada kata Rabbun sama Baitun, ya. Rabbun itu penguasa atau pemilik, Baitun itu rumah. Sah-sah saja kalau dikatakan Rabbul Bait, seorang tuan rumah. Oke, kalau Musa bisa nggak dibilang dia Rob? Mas Alfi, Musa, Nabi Musa. Dalam konteks penguasa, bisa. Dalam artian kata gini Bang, ya. Rob itu belum tentu ilah, tapi ilah itu sudah pasti Rob. Tuh. Nabi Muhammad gak disembah. Iya. Oke, itu ada nggak perbedaan hurufnya itu? Misalnya kalau untuk Nabi misalnya Robnya berbeda penulisannya, untuk ilah beda gitu, ada nggak ya? Sama nggak itu? Nanti kita mainnya di ini tuh, apa sih kayak bahasa Arabnya tuh, diferasi kayak nanti mainnya ke Nahu Bang, itu dalam mainnya ke sana. Yang jelas begini ya Bang. Iya makanya disitulah Mas Alfi. Sama kayak ketika kata Edis TV itu, di situ bingung banyak umat Muslim Islam yang menjawab si Edis gitu loh.
nggak ada yang bingung bang. Kalian itu cara memaknai kalimat umat muslim itu beda. Sama kayak kata penguasa bang. Tuhan itu penguasa, betul? Iya. Ada nggak manusia penguasa juga? Ya ada manusia penguasa, memang ada. Ada ya. Tapi penguasa ini nggak berdiri sendiri bang. Harus ada satu kata ditambahkan di depannya atau di belakangnya agar bisa mengkoridorkan dia ini penguasa di mana. Tidak akan mungkin ada penguasa gini ya. Di Jakarta ada Tanah Abang kan. Ada penguasa Tanah Abang misalnya Akamsi sana. Akamsi itu kan anak kampung sini ya. Ada penguasa Tanah Abang misalnya. Apakah dia bisa disematkan sebagai penguasa seluruh bumi? Ya, Gak bisa bang. Abang ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Gak bisa. Sama kalau dikatakan misalnya Robbul Bait. Robbul Bait itu penguasa rumahnya, pemilik rumah. Itulah yang dimaknai sebagai tuan rumah. Robbun. Berarti gimana? nggak gini. Berarti Islam nggak dua Tuhannya ya. Kata si Edis kan Islam dua Tuhannya, Muhammad sama Allah. Bang, di sana ada Quran nggak? Ada Al-Quran saya, tapi malas saya bukanya ada Quran saya. Buka tapi surah terjemahan. Nggak apa-apa. Buka surah Al-Ankabut ayat 17. Mencari lah. Atau nggak apa-apa. Aku bantu bukain dari sini aja. Bang Zul tadi mana Bang Zul? Turun Bang Zul. Alfi akun yang ini enggak ini. Akun yang tadi yang moderator tuh kena tombak. Jadi gini loh Mas Alfi. Oke lah. Enggak, saya hanya memastikan aja Islam itu berapa sih Tuhannya, 2 atau 1 gitu loh. Ahad Bang. Apa Ahad? Ahad itu satu yang tidak berbilang, tidak berkomposisi, tidak terbagi-bagi. Nih, ku bukain nih. Udah tidur sih. Nih, ku tidur pula sih. Ku bukain surah Al-Ankabut nih, langsung aja nih. Surah yang ke-29, nanti mau catat aja nih dalilnya. Nampak layarku kan? Nampak kelihatan. Walaupun kecil nggak apa-apa, saya belum rabun. Di surah Al-Quran, ini untuk teman-teman juga ya. Di surah Al-Quran, surah yang ke-29, surah Al-Ankabut, ayat yang ke-17 dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Sesungguhnya apa yang kamu sembah, apa yang manusia sembah selain Allah itu adalah berhala. Ini konsep di dalam Islam bang. Jadi sesembahan itu hanya kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam sorry ya, aku buka Google lagi. Kalian keliru dalam memaknai apa itu la ilaha illallah tuh. Ini kebukain bentar ya. La ilaha illallah tuh bukan berarti Tuhan tuh nggak ada. La di sini, ini kalau kita kaji ya, la di sini itu adalah nafiyah. La nafiyah. Artinya tuh la ini tuh penafikan. Menafikan seluruh yang disebut sebagai ilah di muka bumi ini. Termasuk Yesus itu kan disebut ilah juga ya, sesembahan juga. Ya kan? Dinafikan seluruh sesembahan di muka bumi ini, masuk ilah, masuk istisna, pengecualian sesembahan itu terhadap siapa? Terhadap Allah. Apa landasannya? Tadi surah Al-Ankabut ayat yang 17. Yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala. Gitu. Ini Al-Ankabut. Lalu tauhid itu kan cuma singkat ya katanya ya. Kalau dijabarkan lagi kata tauhid itu bermakna ibadatul ilahil wahid. Ibadatul ilahil wahid, menyembah Tuhan yang satu. Pure satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Gitu abangku, gak ada. Coba Bang Kepas bilang dulu Mas Alpi, Mas Alpi, oke lah. Umat Muslim, umat Islam satu Allahnya, satu Tuhannya. Tapi gini Mas Alpi, kenapa ya Muslim itu Allah kok dibaca Allah gitu loh, padahal
secara pengejaan dia Allah gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Bisa kok kita jelaskan. Siapa nggak bisa? Kata Allah ini gimana ya cara aku jelasinnya biar gampang ya. Ada kelihatan apa gini angka Mas tiga. Alfi, apa Dengerin merasa dulu. kita berdosa? Enggak, apa kita merasa berdosa kalau membacanya Allah gitu? Harus Allah gitu. Gini Bang, ada kelihatan nggak kayak angka 3 tidur gitu Bang? Angka Bang 3 Kepes. tidur yang mana itu? Di kata Allah di sini tuh ada kayak angka 3 tidur. Iya Ya. ada. Itu tanda tasdid. Jadi pada saat lafzul jalalah, saya menyebutnya lafzul jalalah ya, lafaz yang diagungkan. Kalimat Allah ini kan lafzul jalalah. Apabila sebelum lafaz Allah ini ada harokat yang garis di bawah ini kelihatan? Ada kayak huruf nun gini, cembung gini, titik satu di atas, ada harokat kasroh namanya, garis di bawah. Kalau ini dibaca dunillah nggak dibaca oh tuh. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab, lafaz Allah ini bisa dibaca tafkim dan tarkik Bang. Mohon maaf kalau blur ya. Ini kameraku gelap nih teman-teman, serius. Aku meraba-raba. Enggak blur. Udah bagus kok. Kalau dikatakan innama ta'buduna min dunillah, ini kan huruf nun dibekali dengan harokat kasroh. Nah, dibaca i dia nih. Huruf nunnya dibaca i. Masuk lafzul jalalah, masuk lafaz Allah, itu dibaca dunillah, bukan dunillah. Karena kenapa? Pada saat Allah itu dibaca tebal, ya, dibaca tafkim dia, dibaca tebal. Itu apabila harokat sebelum kata Allah ini ada harokat fathah dan dhammahnya. Itu Bang, ada harokat yang garis di atas sama ada harokat kayak angka 9 itu loh. Ada Ustaz Alif di bawah tuh. Naik Ustaz Alif. Itu Alpi lagi ngebaca bahasa Arab atau bahasa Yunani Alpi itu? Arab. Oh Arab, kirain bahasa Yunani Arab. itu. Jadi gitu Bang. Jadi Allah itu adanya di bahasa Arab ya, bukan bahasa Yunani ya? Iya, sesuai KBBI. Oh, bahasa Arab ternyata Allah itu. Tapi Bang Kepas tahu nggak sebelum kita masuk ke Ustaz Alif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak bakal ngerti Alpi dijelasin kayak gini sih, Kepas mana ngerti. Ya kan saya kan mau minta pencerahan juga, Kang Siantang. Coba sebelum masuk Ustaz Alif nih nanti jelasin aja Ustaz ya, lafzul jalalah itu Ustaz. Alfi cuman mau lihatkan ini aja. Bang Kepas tahu nggak Bang? Ini berani kan Bang? Ini dibaca Allah nih Bang. Di Mazmur 10 ayat 7 kita baca dari interlinearnya aja. Mazmur pasal 10 nih ya. Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang nomor yang ke-7. Ini ada kata Allah nih Bang. Meskipun L yang nggak 2 ya, tapi ini Allah Bang. Dibacanya Allah Bang. Nah ini yang aku sebut tadi nih, Mazmur 10 ini ada Allah Bang. Artinya apa? Sumpah serapah. Jadi Allah itu tuh di dalam bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah Bangku. Pada saat Abang bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, orang yang paham Hebrew memaknai itu sumpah serapah Bapa, sumpah serapah Putra, sumpah serapah Roh Kudus. Apalagi kalau kalimatnya itu Tuhan Allah, Tuhan sumpah serapah artinya. Gitu loh Bang. Ya kalau saya kajiannya belum ke bahasa Yunani, Arab belum sampai. Gak bakal paham lu Kepas, gak bakal paham. Gak benaran. Saya langsung mengakui loh. Kenapa jejer 3? Kenapa Tuhan kau jejer 3? Kenapa? Bukan jejer 3. Jejer 3 lah, kayak lampu merah. Gimana sih? Satu hakikat itu. Mana ada satu hakikat? Gak ada satu hakikat.
Allah, Bapa dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu loh. Pusing dia. Gak bakal nyampe lo gini. ngebahas Al-Quran. Gak bakal nyampe. Coba gini Injil lagi. Kudus dan Anak gitu loh. Kipas. Gini, kan ada tulisan dalam bahasa Inggris, hurufnya A, N, J, E, L, G ya. Itu dibacanya apa? Angel. Tuh, itu kan angel mestinya dibacanya, Bang. Angel. Iya. Angel kan ada itu Indonesia. Ya kenapa kau bilang angel? Itu kan kalau kita cara membaca kan bahasa Inggris itu kan beda apanya. Misalnya A kan jadi E. Kan Terus jadi kenapa kalau bahasa Inggris boleh, kenapa kalau bahasa Arab nggak boleh? Iya, saya kan nanya tadi Ustaz Talib gitu loh. Ya sudah. Artinya sudah dikasih Saya tahu kan butuh, sekarang. Iya, saya kan butuh pencerahan gitu loh, bukan saya ngotot gitu loh. Begitulah bahasa lain ketika digunakan atau diucapkan oleh bahasa yang lain, maka kita pengucapannya itu harus juga mengikuti kaidah bahasa yang sesuai dengan bahasa aslinya gitu. Kayak gitu loh cara memahaminya. Memang dalam pelafalan kata Allah itu kan ada kaidahnya. Ada istilah tafhim ditebalkan, tapi kalau sebelum huruf itu fathah atau domah maka itu ditebalkan, kalau sebelumnya kasroh maka itu ditipiskan gitu kan, atau ditarkik namanya kayak gitu. Nah pelafalannya tadi contoh min dunillah itu boleh ditipiskan, tapi kalau hurufnya ini nggak apa-apa. Saya yakin Kepas nggak akan paham, tapi minimal Kepas pernah dengar walaupun tidak akan pernah paham. Nah, kalau sebelumnya fathah atau domah, maka dia dibacanya tebal. Contoh apa namanya kalimat-kalimat yang sebelumnya huruf fathah atau domah seperti itu. Nah, kalau kita mendengar bahasa-bahasa lain aja boleh, tulisannya seperti apa, tapi dalam pelafalannya itu tidak seperti apa yang tertulis dalam sudut pandang bahasa Indonesia, maka begitulah kaidah bahasa Arab punya kaidahnya sendiri. Seperti itu caranya, Kepas. Nah, iya makanya sekarang di dunia ini yang terpenting bahasa itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina. Karena bahasa Arab ini pun udah menyebar juga ke seluruh dunia saya lihat. Berarti bahasa Yunani nggak penting bagi Kristen, walaupun original text Bible itu bahasa Yunani. Wah, parah. Karena kan kalau Yunani kan udah nggak menguasain lagi gitu loh. Mereka kan hanya untuk urus negaranya. Kalau Arab kan Muslim kan harus bisa bahasa Pantes Arab. original text Bible nggak laku di Indonesia. Karena makanya terjemahan kan gitu. Kita pun menyadari gitu loh, yang bahasa yang di dunia ini yang terpenting pertama bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau saya bagi Berarti saya salah Yesus berfirman dalam bahasa Yunani. Oh salah Ustaz Alif. Yesus itu salah kan pada waktu itu kan harusnya pada waktu Yesus itu kan berfirman dalam bahasa Yunani, Cina harusnya. Yunani kan pada waktu itu kan memang Yunani kan masih kuat, artinya berpengaruh gitu loh, makanya bahasanya ya dipakai gitu loh. Gini aja, sederhanain aja. Yang pakai bahasa Yunani berarti itu Yesus Yunani. Yang pakai bahasa Ibrani berarti itu Yesus Yahudi, gitu aja sih kan. Ya kalau Kepas punya kitabnya Yesusnya bahasa Yunani, ya itu berarti yang dituhankan oleh Kepas, Yesus dari Yunani. Gitu aja, nggak usah dipaksain, itu punya dia, biarin aja. Cuman dia nggak mau jujur, gitu aja. Iya nggak Kepas? Makanya saya bilang Nanti kalau kayak gitu Ustaz Alif, Yesus salah berfirman ya, malah dalam bahasa Yunani, harusnya dalam bahasa Cina ya. Gini, tunggu dulu, jangan salah berfirman, nggak boleh gitu. Loh, kenapa nggak diakui? Ya. Jadi gini, jalan keselamatan itu hanya Yesus, dia penebus dosa manusia. Nah, bagi orang yang nggak percaya, gara-gara jadi gini, beginilah jadinya sekarang. Ya Kepas selalu ke situ. Pasti intinya anak orang masih jadi Tuhan. Iya, jadi gini Ustadz beginilah jadinya. Filipi 2:5-11 itu kan dibilang bahwa dia Tuhan kan gitu. Yohanes 13 ayat 13 gitu loh. Kadang kita
Jadi kita kembali original teks LAI, menyalakan LAI. Sementara kalau saya baca di Alkitab itu tulisannya Tuhan bukan Tuhan gitu loh. Nah ketika saya berdoa ataupun membaca firman itu, saya baca Tuhan, tulisannya Tuhan. Kok saya baca Tuhan? Nah, salah lagi kan. Jadi Kepas, kamu punya saudara, punya kakek yang kelahiran tahun 40-50-an pastinya kan? Karena generasi Pastilah, itu kan pasti bersambung. Nah, kenapa kakek uyutmu dulu ketika menggunakan terjemahan lama ada juga yang menggunakan memanggil dia itu Tuan gitu loh? Gimana itu? Kalau itu belum saya tanyakan ya. Kalau itu belum saya tanyakan. Ya nggak bisa ditanya lah, orang dia udah nggak ada. Kalau di masih sini ada. akhirnya Nenek gini loh Ustadz Alif, nenek saya umur 80 masih hidup loh. umur 80 masih hidup, itu kan kelahirannya, bukan dia usia sudah berpikir dewasa di usia seperti itu. Pertanyaannya, kalau memang demikian, maka Yesus itu naik pangkat dari Tuhan menjadi Tuhan itu hanya dari terjemahan. Bukan dari histori dia ketika hidup. Loh, iya kan? Sebelumnya Naik dia pangkat. diterjemahkan Tuhan, Jadi berubah gini loh, terjemahannya seolah-olah- menjadi Tuhan. Oke, Ustaz Talib, seolah-olah Yesus itu diberikan jabatan ataupun diberikan kenaikan pangkat oleh suatu lembaga, kira-kira begitu ya. Kalau dilihat dari terjemahan ketika sebelumnya dikatakan sebagai Tuhan, tiba-tiba berubah dalam pemikiran manusia diterjemahkan di tahun berikutnya menjadi Tuhan, yang berubah, yang menaikkan pangkat Yesus siapa kalau gitu? Kan kalau kalimatnya dulu Kurios tetap Tuhan. Ayo. Makanya kan gini, oke. Memang kita gini ya Ustaz Talib ya, bukan saya mohon maaf, kita Ya, saya menggali maafkan. sejarah, kita harus menggali sejarah secara mendalam. Jangan dipaksa ada orang pintar, Ustaz. Bukan Bang Hendy, gini ya, di luar dari kitab suci ini kan ada arsip-arsip sejarah. Itu kan bahwa gini, perjalanan Yesus itu ketika Yesus disalibkan ada, makanya saya lihat jadi gini, di internet ini kita terbuka jadi pintar. Kenapa? Karena kita tahu, oh begini Yerusalem ya, kita belum ke sana. Rupanya perjalanan Yesus memikul kayu salib itu 2 kali dia jatuh memikul kayu salib itu ada letak-letaknya. Oh, Bang ini, Kipas. disalib. Bang Kep. Bang. Silakan Ustaz. Sejarah temuannya di Israel, ilmuwan dari Israel, dia menemukan makam Yesus beserta anak istrinya itu gimana? Anak istri Yesus? Iya, makam keluarga Yesus. Maksudnya Yesus menikah, maksudnya? Ya kalau dia punya anak, punya istri, masa nggak nikah? Enggak. Masa kumpul Yesus sapi? kan, Yesus kan Tuhan, mana suka dia wik-wik. Loh, tapi kan dia punya nut-nut. Iya, itu aja simbolis aja itu. Waduh, simbolis. Numpang tenar itu, nonotnya numpang tenar. Lu kayak pendeta Henritan lu. Kayak gini loh Bang Endi. Kasian kali aku ini Yesus ini dijadiin aksesoris doang. Aduh. Nah, kena gini ya Ustaz Alif ya, mohon maaf. Kepas sekali lagi lu bilang jadi gini, gua sulap lu jadi piring batagor. Oke, ya kenapa saya nggak menikah? Saya mau ngikut Yesus seperti dia nggak nikah gitu loh. Saya mau jadi gini, saya mau masuk surga itu harus seperti Tuhan Yesus, harus serupa dengan Bapa, harus serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya nggak boleh masuk kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu kalau kita kotor. Terus kalau begitu kapan rencana kamu disalib? Janganlah disalib atau tidak disalib, saya pasti pulang gitu loh. Oh Yesus beda, kalau Yesus kan untuk menebus dosa manusia darahnya, makanya beda. Saya kan manusia. Kepas, kau ini kasihan loh aku ini Yesus ini dalam perspektif Kristen ya. Dia itu sebagai cowok sejati, pria sejati, kau anggap tidak berguna apa yang dia miliki.
Bahkan sampai dia disunat loh itu. Kok anggap itu nggak penting? Oke, masalah penyunatan itu Ustaz Ali, memang mereka ini kan orang Yahudi, artinya ada istiadat mereka, ibadah mereka itu kan harus disunat 8 hari, harus dibawa ke rumah ibadah. Nah, itu kan tradisi. Enggak, ini nah, saya punya pertanyaan, wajar sebagai laki-laki dan sebagai pria ya. Kalau Kepas nggak suka dengernya, ya mohon maaf. Tapi kan ini wajar lah pertanyaan. Ini laki-laki ke laki-laki loh. Emang Yesus nggak pernah bangkit gitu itunya? Atau nggak pernah mimpi basah gitu? Ya beda lah, dia kan Tuhan dia. Beda lah dengan saya. Dia kan gini, Ustaz Talib gini yang membedakan Yesus dengan kita ini. Ya, dia itu dari firman gitu loh, Yohanes. Mungkin ini pertanyaannya Ustaz. Ini pertanyaan laki-laki nih. Tad, menurut kamu Yesus laki-laki atau bukan? Yesus laki-laki. Laki-laki. Pertanyaan kedua, apakah Yesus itu normal sebagai laki-laki? Normal bagaimana? Makan normal, haus normal. Dalam hal kelaki-lakian menyukai perempuan? Oh enggak, dia enggak. Makanya kan kata Yesus Kayak selalu dijawab Yesus nggak punya. Jadi Yesus nggak punya nafsu ya terhadap perempuan ya? Nggak punya. Nggak punya. Start lanjut. Aduh maaf kalau gitu berarti nggak 100% normal dong. Iya, nggak sempurna itu jadi manusia. Gak pernah ngaceng soalnya. Kasihan, berarti ada yang kurang kalau gitu. Mohon maaf, kita ini dari kita lagi ngomongin manusianya loh, Pas. Enggak, jangan kita gini loh Ustaz Talib. Kita jangan samakan manusia seperti kita sama Yesus gitu di situ yang saya sebagai laki-laki, sebagai cowok membela hak kecowokan seorang laki-laki loh. Oke, tak masalah. Enggak, itu sebenarnya enggak masalah. Karena apa? Gini loh, kita lahir ke dunia ini. Enggak, kita lahir ke dunia ini karena percintaan orang tua kita. Kalau Yesus dari firman gitu loh. Beda, di situ kita beda. Jangan kita samakan. Nah, pria kita ini sama dengan Yesus beda karena dia dari firman. Kalau kita kan hasil percintaan orang tua prosesnya, Kepas, apapun prosesnya, kita lihat pembuktian hasilnya. Yang sudah kita bahas itu bukan proses awalnya, bukan. Yang kita bahas itu bagaimana dia hidup, tumbuh sebagaimana cowok-cowok yang lain gitu loh. Sebagaimana anak-anak yang lain. Nah, sebagai orang yang sama-sama disunat, pernah dipotong nonotnya, ya saya merasa bahwa saya harus membela dia gitu loh. Membela dia, karena dia pun sama dengan saya. Apalagi Yesus juga makan. Dalam makanan itu kan ada nutrisi. Nutrisi itu juga nanti menghasilkan sesuatu, cairan, kan gitu. Membuat seorang itu bisa menjadi tegang, kayak gitu. Itu manusia loh. Wajar loh. Kenapa saya nggak boleh ngambil perspektif dari sini? Yang dibahasnya dia itu adalah 100% manusia. Berarti 100% cowok sejati dia itu. Kalau dia tidak memiliki usrut, nah itu bahaya. Berarti dia nggak cowok sejati. Orang iklan rokok aja pria punya selera kok. Berarti patut dipertanyakan Ustaz Alif kecowokannya tuh. Mati mungkin saat barangnya aksesoris doang kan? Nggak hidup hanya aksesoris itu. Oh nggak hidup. Hanya aksesoris. Numpang tenar tuh nonton. Ini nggak beres malah Kepas yang merendahkan. Hanya gitu Kepas yang merendahkan Yesus. Bukan. Kita harus adil. Pas. Iya. Kau boleh bertanya satu deh. Kau bertanya juga lah. Kali ini kau bela lu bertanya deh. Tapi gini loh Daeng. Bang Kepas pernah dengar istilah ini nggak Bang Kepas? Manusia itu memang punya hati, tapi manusia itu nggak semua manusia itu hatinya itu berfungsi. Pernah dengar istilah kayak gitu nggak? Pernah. Sama kayak nonot berarti tadi ya. Semua laki-laki itu punya nonot. Itulah enak ah. Ini loh. Makanya banyak. Pas lu ngomong kayak gituan. Pas udah lu ngomong kayak gitu udah. Pas tuh kan banyak yang nggak nikah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Lepas saja Kepas, kenapa kamu nggak nikah? Apakah punyamu itu tidak berfungsi atau bagaimana?
Nah ini malah dilanjutinnya tadi udah katanya. Kalau KPS nggak apa-apa, jangan ke situ lah. Kalau pribadi KPS nggak apa-apa. Kenapa kamu nggak menikah? Iya, nggak apa-apa. Kalau saya kan manusia. Kalau saya kenapa nggak mau menikah? Ya karena saya mau seperti Yesus. Kan dibilang, ikutilah aku. Kan gitu. Kamu nggak suka sama perempuan? Udah hilang rasa suka saya. Berdua nggak Kepas? Berdua nggak? Pertanyaannya Kepas, apakah kamu ada nafsu terhadap perempuan? Apakah kamu ada nafsu terhadap perempuan? Saya ada nafsu sama perempuan. Kenapa kamu nggak salurkan? Karena gini ya, kalau saya kan banyak kesibukan nih. Misalnya kayak tadi ada tamu. Karena gak ada perempuan yang mau sama lu, botak. Ya ampun, Kang Santang. Nih ya, 10. Enggak nih, kalau saya jabarkan ya, 10 mantan saya ngajak saya nikah. Saya nggak mau nikah. Karena saya bilang saya mau seperti Yesus, saya bilang. Itu mantan lu cewek semua? Ya cewek lah, yang muda-muda semua. Gitu loh. Kasihan kali Kepas. Apakah Tapi gini loh. Kepas, pas. Apakah cara pola pikir seperti Kepas ini adalah sebuah cara menunjukkan sebagai Kristen sejati begitu? Secara dasar Kan paling dibilang. prinsip. Enggak gini, kalau mampu menahan nafsu silakan, kalau nggak mampu ya menikah. Kan saudara saya kan menikah semua. Oh, kalau nggak mampu menikah. Kalau Jadi gini, kalau izin mampu nggak Ustaz usah Alif nikah. ya. Jadi saya kan pernah itu umur 19 tahun pergi kami ke rumah tempat wanita nggak beres tuh. Terus kami naik mobil 5 orang. Memang mereka kan pakai perempuan. Terus Pak dibilang, udah itu pakai aja tuh. Saya yang bayar kan kami mereka minum. Saya nggak gampang terpengaruh. Orang itu pakai perempuan 4 orang minum, saya nggak minum, saya hanya nemanin aja. Kenapa nggak kamu gunakan apa kamu Kepas katanya. Kita kan kesini kan mau senang-senang. Nggak apa-apa lah, ya udahlah. Saya yang penting pengalaman aja bisa melihat suasana begini. Yang penting saya ngikutlah dulu, saya bilang. Gitu loh. Jujur ya, ini jujur sebagai seorang cowok ke cowok nih nanya. Iya. Kepas nggak kepingin? Kepingin apa ya? Ustaz Ali. Kepingin apa? Pas kalau ada cewek cakep, pas cewek cakep terus kayak Raya naksir lu gimana? Ya berteman aja ya ajak berteman aja ya. Ya ini Kepas kalau bilang Kepas nikahin gue dong gimana? Kan kita bilang ngapain nikah, berteman aja. Kau tolak gitu ya? Enggak, gini loh, esensi pernikahan ini penting banget sih, kan gitu. Pertanyaannya itu. Nah, ini tolak kamu ukurnya. nggak mau punya, jadi kamu nggak mau punya tanjakan, bukan keturunan, tanjakan nggak mau. Keturunan saya udah banyak, anak abang saya udah banyak. Ya, Gitu. itu bukan anak kamu. Saya kan udah ada konsekuensinya. Kalau nggak menikah berarti nggak ada keturunan saya lagi. Gitu loh Bang Yen. Itu Kepas gini loh. Arah pertanyaan saya itu begini kan. Jadi kan Kepas di dunia ini tidak berumah tangga. Kan gitu ya. Nah, lalu Kepas mati. Setelah mati pun tidak ada pertemuan lagi dengan tidak ada namanya membina rumah tangga nanti di surga. Bener nggak? Jadi gini loh Ustaz Alif, tujuan saya mau ke surga nanti bukan masalah nanti ada pertemuan dengan ada keluarga lagi gitu loh. Saya mau bertemu dengan Elohim Yahweh. Iya, nggak gini loh, makanya arahnya kan Kepas kan tadi sudah mengikrarkan diri tuh bahwa di dunia ini kan tidak akan menikah, tidak akan berumah tangga. Artinya sebagai jomblo kan gitu ya, menyendiri. Nah, dan konsepnya dalam Kristen setelah mati, seandainya dia masuk surganya pun itu tidak akan ada yang namanya hubungan lagi keluarga, nggak ada lagi yang namanya hubungan suami istri, kan gitu. Jadi Kepas ini dapat gelar sebagai jomblo abadi kalau gitu.
Banyak, bukan hanya saya, Ustaz Talib, kan banyak pastor di Katolik-Katolik itu kan nggak dia. nikah mereka. Berarti pas nanti untuk kekristenan itu yang tidak menikah di dunia ini, dan ini kan kalau tidak di dunia kan jomblonya kan sementara, paling sesuai dengan usia kan gitu. Tapi setelah dia mati, dia kan hidup abadi. Maka ketika di dunia jomblo, ya setelah dia bangkit juga dia jomblo. Cuman bedanya kalau nanti setelah bangkit itu jomblo abadi. Nah, disinilah Ustaz Talib, tujuan kita sebenarnya memuaskan nafsu kita atau bagaimana sih yang hidup ini? Makanya kita bertanya, tujuan kita hidup ini ngapain sih? Kan gitu. Pernah nggak Ustaz Talib bertanya gitu? Tujuan saya dilahirkan di dunia ini ngapain sih? Sebenarnya kan gitu. Kadang kan terbesit di dalam pikiran kita. Untuk beribadah. Oke, iya, itu bagian dari kehidupan kan gitu. Iya, proses kehidupan beribadah. Iya. Tapi Apakah Kepas cukup hanya udah ibadah yakin. Kepas udah yakin nanti jadi jomblo abadi. Makanya ditanya keluarga sama saya, kamu udah yakin kamu nggak nikah katanya? Ya itu dulu Karena makanya. masalahnya nanti di hari tuamu nanti siapa yang ngurus kau? Ya aku bilang aku gak ada nanti yang ngurus aku kan mati tenang nanti. Aku bilang nggak ada, aku masuk rumah sakit. Aku bilang aku pasti langsung naik ke surga. Aku bilang. Ya namanya keluarga ya udahlah, kalau memang itu keputusanmu nggak mau nikah lagi ya apa boleh buat katanya. Ya udah, berarti kebanyakan dari teman-teman Kristen yang di dunia tidak menikah itu siksaan sementara lah, dia kan menahan hawa nafsunya kan gitu ya, dia tahan. Sebenarnya karena gini Ustaz Talib, sebenarnya nggak ada siksaan, nggak siksaan itu. Loh, jadi bisa disalurkan tanpa pernikahan? Bukan, gini ya, bukan. Gimana dong maunya? Kita kan gini, itu bukan siksaan. Hanya saja kan kita nggak bisa melawan nafsu. Makanya musuh terbesar kita kan nafsu kita. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Jika matamu jahat, congkellah kedua bola matamu. Karena kejahatan itu berawal dari mata, turun ke hati, turun ke pikiran. Itu nambah ayat. Tunggu dulu, ya itulah dulu ku bilang, dari mata turun ke hati. Itu pantun, dari mana datangnya lintah, itu beda. Bukan. Jadi semua ini adalah lawan yang terbesar kita. Sebenarnya Ustaz Talib bukan musuhnya, bukan Kristen, bukan penyembah berhala, bukan, tapi diri sendiri, nafsu gitu loh. Ya itulah kenapa ada agama mengatur kehidupan. Tuhan itu kan menganugerahkan manusia nafsu, kan gitu. Iya, ya kan? Makanya kan kemarin kan orang Ustaz Talib kan sebentar dulu. puasa, ada nafsu, itu artinya ada nafsu melawan nafsu. Makan. Iya, melawan ada nafsu makan, nafsu tidur, ada nafsu minum dan lain sebagainya. Juga ada nafsu lawan jenis. Nah, Tuhan yang Maha Adil itu ketika menganugerahkan nafsu itu, maka Tuhan berikan solusi agar tidak menyalahi aturan Tuhan, gitu loh. Ada nafsu makan, nah Tuhan nyuruh makan, tapi makannya yang halal lagi baik, itu aturannya. Ada juga minum, harus yang menyehatkan, jangan yang memabukkan. Ada juga nafsu keinginan, itu harus disalurkan dengan cara yang baik. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah anugerah, tapi juga memberikan solusinya. Itulah yang benar, Kepas. Bukan Tuhan menganugerahi nafsu, lalu kau katakan itu semua buruk sehingga kau hindari, ya kau tersiksa lah. Kemarin lah Ustaz Talib, kemarin ada umur 18 tahun, ini kelas 3 SMA, umat muslim. Jadi dia perempuan, udah saya minta sama maknya, nanti anak kamu tamat SMA menikah sama saya. Saya bilang, tapi masuk Kristen ya. Oh enggak lah, pakai pas bapak lah masuk Islam katanya. Ya ampun, pokoknya anakmu nggak susah lah, saya bilang. Pokoknya anakmu nggak susah. Wah nggak mau lah. Pakai pas kalau anakku masuk Kristen, bapak lah yang masuk Islam. Kepas, muslimah itu mana mau sama cowok yang tidak disunat, yang nonotnya panjang. Ya kan kalau gini loh Ustaz Ali. Jangankan muslimah. Orang Kristen aja, cewek Kristen itu malah kebanyakan itu sukanya sama cowok yang bersunat. Nah tiba-tiba anak masih perawan, kinyis-kinyis, ditawarin kakek-kakek udah gitu nggak disunat. Aduh, yang mana mau lah. Kayak mana kau ini Pak? Nggak ada helmnya.
Enggak gini loh Ustadz Ali, masalah sunat itu bisa di rumah sakit Pak Mawati ini kalau masalah sunat aja kan gitu. Tapi kan dia kan mau saya buat masuk Kristen, mau saya baptis, tapi karena dia kembar, ini masalahnya. Ini anak ini kembar, dia Batak Muslim. Kenapa saya mau menikah sama dia? Karena dia Batak Muslim. Selain dari Batak saya nggak mau gitu loh. Nah, apa kata Yesus? Jika engkau mengingini seseorang walau dalam hatinya, maka hukumnya apa kata Yesus? Mengingini bukan gini loh Ustadz Ali. Kita bukan. Kan nih mereka kan ini kan ibunya ibunya kan datang nih sama anaknya yang kembar, sering datang. Engkau telah berzina, Kepas. Engkau mengingini seorang wanita di dalam hatinya. Bukan. Engkau telah berzina. Apa kata Abraham? Apa kata Abraham? Kadang kita gini pikirkan Ustadz Ali. Kan dibilang Tuhan kan gini, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kan kata itu kan janji Tuhan kepada Abraham. Kan gitu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu kata Yesus. Kau tadi nginginin seorang perempuan muslimah lagi. Kau sudah berzina, dosa kau Kepas. Nggak akan masuk surga kau. Kok dosa? Lah, sudah orang berzina kita mau hukumnya. halalkan. Kau menginginkan kan tadi? Loh, ingat bunyi ayatnya kata Yesus apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tadi kamu nginginin nggak? Bukan keinginan daging gitu loh. Itu kebutuhan. Beda kebutuhan, beda keinginan. Ini diapain lagi di kalimatnya? Susah, tersiksa jadi orang itu. Kadang nggak terpikir kita ada anjuran keluarga menikahlah nanti supaya ada keturunanmu. Kebetulan ini ada Islam tapi Batak Toba Harahap. Jadi saya kan Batak Kristen, ya udahlah. Tapi mamanya nggak mau karena anaknya kembar. Nah, nggak mungkin nanti anakku nanti satu lagi yang kembar menikah sama Islam, dia Kristen. Jadi kau masih mau nikah sekarang? Jadi sekarang kau masih mau nikah aslinya? Tapi carinya yang muslimah gitu? Bukan, dia muslimah tapi masuk Kristen gitu loh. Iya, kau targetnya pengen nikah tapi yang muslimah gitu? Ya memang cewek saya waktu kuliah muslim semua, nggak ada yang Kristen. Lah iya, nggak ada selera ya sama cewek Kristen ya? Ya itulah, nggak tahu saya kecantol saya sama Islam semua. Apalagi pas ketemuan ngajak dinernya makannya B2. Bukan gini loh. Udah gitu nggak kenal masa menstruasi lagi. Aduh mak itulah kenapa di Islam itu muslimah itu harus dijaga, kebersihannya terjaga, tahu masa menstruasi, tahu makanan yang boleh dan yang tidak boleh. Ya memang begitulah kalau di dalam Islam aturannya. Cuman ya sebenarnya Kepas ini sebenarnya mau jadi jomblo sejati atau mau berumah tangga Kepas? Ya saya kok nggak menikah pun sebenarnya nggak bermasalah sebenarnya Ustadz Alif. Karena kan saya kan roh saya dan jiwa saya yang diangkat Tuhan nanti, bukan anak saya, bukan istri saya. Kan saya roh dan jiwa saya yang diterima Tuhan. Gitu loh. Ya pas, iya berarti nanti setelah kematian kamu nggak akan ketemu lagi dengan istrimu. Kalau menikah maksudnya? Setelah kau mati. Ya, kalau menikah, setelah mati nanti di surga ya ketemu. Tapi kan kalau kita jomblo ya nggak ada ketemu lah. Ya kalau kau punya istri. Kalau punya istri ketemu. Oh, wah baru ini namanya. Oh berarti bisa ketemu istri lagi nanti di surga. Ya bisa lah, yang mana layaknya kan gini loh Ustadz Ali. Ini kan surga ini kan baru dengar aku Kristen. Makanya baru dengar aku Kristen katanya masih bisa berkumpul lagi bersama istri di surga. Katanya hidup seperti malaikat. Hidupnya itu roh seperti malaikat memuji Tuhan. Gini loh. Iya, ada lagi Tuhan. Jadi yang gini, namanya langit baru bumi baru. Nah, langit baru bumi baru ini setelah penghakiman semua, setelah
di manusia mana yang masuk neraka, mana masuk surga. Nah ini lagi baru bumi baru ini di Wahyu ini kita Nanti ketemu sama keluarga kita gitu loh. Jadi kau nanti masih berkumpul dengan keluarga? Berkumpul lah. Makanya Berarti, keluarga saya semua yaudah, nanti. Kepas, kalau gitu nanti kalau kau tidak menikah jomblo, nanti kau di surga jomblo, yang lain pada punya istri. Jadi gini loh Ustaz Talib, nanti saya minta sama Tuhan Yesus. Baru, bumi baru adanya di Pekanbaru. Kesananya naik mobil warga baru. Jadi saya tuntas di Oten itu konsepnya, coba. Ayo. Kalau kau jomblo, berarti kau di surga nanti sendirian. Selamanya loh Kepas. Mungkin jutaan tahun kau di surga jomblo terus. Ya nggak apa-apa lah, kan ngopi nanti dengan Tuhan Yesus di sana, ngopi, makan B2. Ya memang yang jomblo kumpulannya sesama jomblo lah. Emang Yesus suka ngopi? Iya. Apa yang nggak ada Kang Santang? Kan di sana nanti ada kopi, ada burger, ada apa lagi? Kan Pokoknya Yesus ada makan B2. Ada rambutan, ada semua nanti gitu loh. Siomay ada nggak siomay? Pas. Iya ada lah nanti juga. Pas. Oh cilok ada, cilok ada, Enggak. cilok. Oke, pas di surga ada ini nggak pas? Di surga ada kantor polisi nggak? Kantor polisi nggak ada lagi. Berarti nggak ada yang Kantor nangkap, kejaksaan. nggak ada lagi yang nangkap kau bebas kau ya? Nggak ada lagi gitu loh. Buset, memang makanya saya bilang kenapa ya hidup saya ini 3 kali saya tangkap polisi, salah tangkap mulu polisi benaran loh. Makanya kenapa saya 3 kali loh saya Tuhan tangkap Romawi, polisi. kayak orang Romawi ya salah tangkap ya. Jangan nyalahin polisinya, berkaca dirilah. Enggak. Apakah ini memang Enggak. tampang residivis dan misi? Gini loh, si Yesus enggak gini, Yesus kan ditangkap nih sekali. Saya aduh kok 3 kali lah saya Itu tangkap. juga salah, polisi. salah tangkap itu juga pas. Iya salah tangkap Yesus. Iya. Sama Dia ngaku. Memang salah tangkap. Iya, gitu dia loh. ngaku ya, Yesus itu akhirnya. gini. Yesus kan gak bersalah gitu loh. Iya. Kadang kan Salah tangkap. kenapa Yesus kenapa tentara Romawi ini tanpa BAP, di BAP dulu kan gitu kan? Di BAP. Tapi kan Yesus di BAP dulu, lah. jangan langsung didakwa. Iya, memang itu dia dakwa waktu dia ditanya kan petinggi agama itu kan sudah didakwa di situ, belum di BAP. Oh jadi nggak ada panggilan pertama, kedua, ketiga ya? Nggak ada, langsung main tangkap-tangkap aja gitu Wah, loh. benar parah itu. Makanya salah tangkap, makanya Tangkap itu berarti tentara salah Romawi. tangkap. Tapi kan memang sudah Bapak aja, makanya ketika Yesus kan berdoa di Gunung Coba, Getsemani kan, Kepas. Yesus kan korban salah tangkap. Bisa nggak dia menuntut Iya. keadilan nanti di hari penghakiman? nggak perlu lah. Waduh, berarti nggak adil dong. Dia kan Tuhan, dia kan Tuhan. Oh, Tuhan korban salah tangkap. Iya. Makanya dibilang mereka kan nggak gini loh, di kayu tiang salib Ada kan Tuhan korban nggak. salah tangkap, Paula. Aduh, Gini, Kepas. Ustaz Talib, pernah nggak dengar Yesus berkata ketika di kayu tiang salib, kan dia berkata begini, mereka tidak tahu Bapak apa yang mereka perbuat. Artinya mereka ini salah tangkap. Kenapa gua yang Ustaz Alif salah tangkap itu. gitu loh? Maksudnya gini, aku nggak berdosa, kenapa aku ditombak, kenapa Kalau aku salib pas, gitu loh. kalau salah tangkap itu pasal berapa ya? Lupa saya. Salah penangkapan. Itu pra peradilan itu. KUHAP. Salah penangkapan, salah penyitaan, salah penggeledahan, salah apa? Emang nggak pakai pengacara waktu itu Yesus? Yesus gini loh. Nggak perlu Yesus ada pembela pada saat itu. Kenapa? Karena itu sudah kehendak Bapa. Makanya apabila bisa berlalu cawan ini ya apa-apa, tapi Bapak. salah tangkap gimana sih? Iya. Ya memang iya. Emang saya tanya, emang Yesus punya salah? Emang Yesus berdosa? Enggak. Mana ada dosa Yesus? Yang salah Yesus atau tentara Romawi? Enggak ada dosa Yesus. Itu menurut saya pas itu pembunuhan berencana loh. 340 loh Iya, itu. memang
Iya, memang direncanakan oleh iblis gitu loh. Nah, kalau 340 itu hukumannya berapa tahun? Hukuman mati lah. Nah, Rencana. nah berarti nanti yang 340 pelaku pembunuh salah tangkap ini itu nanti di surga atau di neraka itu diapain dia? Jangan dulu Bang Hendi Direkod, bawa teman-teman, hukum jadikan yuridis. Jangan dibawa ke yuridis hukum positif di negara kita Bang Hendi. Gak ketemu Bang Hendi. Ngeri kali. Jangan dibuat 340. Junto 55 ikut serta, tentara Romawi, Yudas Iskariot gitu loh. Jangan Ya ikut serta loh semua itu dengan barang bukti ya, barang bukti yang disita nih. 1, salib. 2, paku. 3, tali. 4 itu anggur asam. Barang buktinya loh. Ngeri nggak? Coba Yesus ngeri itu kan? mau mengorbankan. Ngeri nggak? Coba. Padahal dia pelakunya nih. Otak pelakunya siapa? Ya otak Yang penting pelakunya itunya, tombaknya Bang Andi. Yang penting iblis lah, tombaknya itu. iblis sama Yudas Iskariot menjual Yesus. Oke, iblis, Yahudi sama Romawi. Ya terlibat semua. Nah, mereka nanti ketemu Yesus diapain sama Yesus? Oh, masih masuk api neraka lah. Saya pasti lihat nanti mereka disiksa. Ya itu namanya 340 itu di sana. Disiksa Iya, sama hidup. Junto 55 kan dari ikut serta tentara Romawi ya, tentara Romawi, Yudas Iskariot, iblis ya, itu siapa lagi yang menyiksa Yesus itu kena semua. Tersangka semua ya Bang ya. Udah kena semua, terpidana semua, nanti masuk ke api neraka. Yang mengadili siapa nanti tuh? Yesus lah, kan dia kan yang mengadili kan nanti Yesus semua. Jadi keputusannya begini ya, berdasarkan pasal ini dengan barang bukti ini, saya dulu yang kau bunuh salah tangkap hari ini diputuskan bahwa kau abadi di neraka, begitu ya? Iya, bisa jadi. Nah, ketok palu tuh itu. Iya, karena gini ya, Mudah-mudahan ada yang rekod jadiin PT. Yang menyesatkan, yang bersekongkol untuk menyelipkan Yesus ini semua nggak bisa, mereka nggak masuk neraka. Yang bersekongkol Yudas Iskariot masuk neraka, tentara Romawi masuk neraka, iblis. Tapi persoalannya persoalannya kalau nggak ada mereka yang melaksanakan 340 ini, kamu nggak punya Tuhan. Allah bukan kehendak iblis atau bukan kehendak Bapa, itu nggak dipermasalahkan Bang Indi. Bukan di situ Maksudnya letaknya. gini, Pas. Penyadipan Ini pelaku 340 ini berhasil membunuh tuamu salah tangkap. Saya balik arah. Kalau tidak ada pelaku 340 ini, apakah kamu masih menuhankan Yesus? Menuhankan. Jadi nggak perlu disalib juga, tetap dia Tuhan. Tetap. Karena gini loh Bang Indi. Nah bagaimana? Yohanes 13 itu udah jelas kan. Sebelum dia mati kan udah jelas dia mengatakan, kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah. Jadi menurut kamu Yesus disalib tidak disalib tetap dia Tuhan? Dia tetap Tuhan. Pilih mana disalib atau tidak? Tetap Tuhan lah dia itu. Iya kan Yesus kan udah disalib. Ya kita udah bicara ini udah bicara dia naik ke surga, artinya kan kita bicara jangan dulu misalnya bagaimana dia kalau nggak disalib. Ini kan udah disalib Ya kan udah. dia. Menurut kamu ini pelaku ini semua pelaku 340 ini penjahat atau pahlawan? Penjahat lah. Berarti jasa pahlawan sebagai penebusan dosamu. Jadi di sini pahlawannya, inilah dia Yesus yang mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Di sinilah Yesus menjadi pahlawan. Tapi nggak mungkin Yesus mati kalau tidak ada pelakunya. Iya, kita ada cerita kematian ini. Nggak ada lagi kita menyangkal nggak kematian ini Bang Hendi. Masalah pahlawan atau tidak pahlawan. Jadi pelakunya ini pahlawan atau penjahat? Pelakunya ini adalah penjahat, Yesusnya pahlawan, dia mengorbankan dirinya. Artinya jasa penjahat
membunuh Tuhanmu sehingga kamu bisa dosamu ditebus. Jadi jasa penjahat gitu ya. Bukan, itu bukan jasa. Jadi jangan seolah-olah penjahat itu kita gini loh. Kita asumsikan mereka menjadi pahlawan. Penjahat itu nggak pernah pahlawan. Tapi karena dia bisa berhasil membunuh, kau punya Tuhan menebus dosamu. Ya, tadi kita udah kembali dari awal Bang Edi. Coba Kalau kalau dia- Yesus nggak dibunuh kan tetap kita tuhankan dia. Nggak ada yang menebus dosa. Nggak apa-apa. Kalau persyaratannya Yesus mati menebus dosa. Nah, ketika Yesus sudah mati di kayu tiang salib, jelas totalitas bahwa dialah mau berkorban kepada kita umat manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Menurut kamu pas itu salib itu kira-kira berat nggak sih? Berat lah, itu kan kayu berat itu. Menurut kamu dari kayu apa ya, kan di sana nggak ada pohon banyak. Apa impor Bukan kayunya? banyak. Mungkin dikirim dari Kalimantan langsung ke Israel, ke Iya sih. Yerusalem. Impor ya. Kadang kan kayu di Kalimantan ini kan banyak, jadi dikirim melalui perairan, dibawa, ya kan? Gitu loh. Kayu hitam, kayu apa sih namanya itu, kayu hitam ya apa? Ulin. Ini awal-awalnya gejala apa sih kayak pas ini? Kayaknya kebentur nih kepalanya nih. Kira-kira beratnya itu ada sampai 200 kilo. Apa di bawah 200? Di bawah 200 kilo lah itu, soalnya kan itu kan salib atas bawah. Siapa yang membuat itu? Kan itu segi 4. Siapa tukangnya? Nggak tahu ya. Banyaklah tukang di Yerusalem. Di Yerusalem itu kan bapaknya Yesus kan Yusuf. Enggak, tukangnya juga impor dari Jawa itu, nggak ada tukang di sana. Enggak, Pak Yusuf tukang kayu loh. Bapak Yusuf tukang kayu loh. Banyak relasi Bapak Yusuf. Oh, itu jadi yang tukang bikin kayu salib juga. bapaknya Tuhan. Begini loh, yang tukang kayu itu bukan Bapak Yusuf juga gitu loh. Yang tukang kayu itu kan banyak. Sama itu misalnya kayak kita di sini di Indonesia, Panglong kan bukan satu Panglong, kan ada letak-letaknya, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur. Panglong itu kan banyak, bukan satu aja. Bukan dia yang buat, tapi ya relasinya lah ya, saling kenal mungkin ya. Relasinya. Relasinya. Itu bikin kayu itu melalui tender dulu nggak? Ya tender lah, itu kan pemerintahan Romawi. Iya lah. Aduh ya Allah. Iya memang tender itu. Tender Di lah. pemerintah. Iya tender. Di pemerintahan Romawi itu sudah ada pengadaan barang dan jasa gitu loh, pengadaan barang dan jasa itu. Iya. Soalnya nggak ada tentara Romawi itu nggak bisa nukang ya. Nggak bisa. Tugas tentara ya pengamanan ya. Kalau pengusaha ya Itu pengusaha. kira-kira Gitu loh. bikin kayu salib itu dikorupsi nggak itu ininya, dananya? Kalau masa Janganlah. Ibarat Nggak kata di masuk, Indonesia nggak masuk. itu mungkin cari tukang di tender, cari tukang yang paling pinter gitu ya, yang paling mantap. Mungkin dari Jepara kali kalau di Indonesia ya. Karena gini loh Bang Hendi, kan penyaliban itu kan di sana, hukum penyaliban itu kan orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang sudah berat hukumannya. Gitu loh. Menurut kamu pas yang membuat salib itu, tukang yang membuat salib itu berdosa nggak? Yang membawa tukang itu dia kan hanya pekerja, employer. Oh berarti nggak dia cuma digaji gitu ya, pemenang tender ya? Dia hanya pemenang tender, misalnya berapa dalam sebulan ini yang disalib, berapa salibnya. Dasar Gitu loh. berkok jangan tahan berkokok sih ya. Aing jadi seri ah. Habis itu selesai dibangun gitu loh. Itu kan ada pakunya. Ada. Ya. Nah waktu itu memang sudah ada material, ada paku. Wah, adalah kan yang gini loh. Iya. Bang Hendi, dari zaman Daud sama Salomo, paku itu udah ada. Oke, udah ada ya. Jadi nggak perlu impor kalau paku ya. Kalau kayu paku jangan dipertanyakan lagi. Kalau masalah besi udah ada. Udah ada ya. Udah ada, makanya kan pedang. Masa Bang Hendi nggak tahu ada pedang itu di tentara benar. Romawi itu? Udah ada besi Tombak ya? itu kan iya ada besi. Kok paku tanya? Iya kan nanya doang.
Terus habis itu kurang lebih beratnya kan dia bawa 200 kilo tuh. Lebih berat kayu itu, salib itu daripada Yesus gitu ya, Pas ya. Oh Yesus palingnya timbangannya kayak saya. Nah terus dia itu kan mikul salib dari bawah nanya ke Bukit Golgota loh, apa itu nggak berat menurut kamu? Berat lah, kan ada yang membantu dia. Ada yang kan Yesus kan 2 kali jatuh, kan ada itu 2 kali jatuh memikul salib itu. Kan ada tahapannya kan. Iya. Diganti sama Simon Kirine ya. Iya, pokoknya adalah menggantikan dia. Simon. Karena nggak iya, karena ada capek kali Yesus itu. Karena sebelum dia bawa kayu tiang salib itu kan dia disiksa dulu. Siksa dulu? Kan disiksa dia. Kurang ajar itu orang. Siapa yang nyiksa dia? Tentara Romawi lah. Makanya kan dibilang Petrus kan menyangkal 3 kali. Karena kan Yesus disiksa. Kurang ajar memang itu tentara Romawi nyiksa-nyiksa Tuhan gitu ya. Ya memang mereka kan sudah memang pantas mereka masuk api neraka nanti. Malah ada yang cambul, diludahi juga gitu, diolok-olok pula lagi kan, bahan tertawaan. Ya diseret Yesus itu. Kalau saya nontonnya itu saya nangis, keluar air mata saya. Oh ya? Berdarah saya gitu ya? Nggak tahan saya kalau nonton Tuhan Yesus itu langsung keluar air mata saya. Maksudnya sedih, kenapa bisa diperlakukan begitu ya? Gini ya, kesedihan saya itu sampai begininya Yesus ini mengorbankan dirinya untuk menebus dosaku dalam hatiku. Maksud gue itu pas kenapa dia nggak melawan ya? Nah ini kan penggenapan Bang Hendi. Oh penggenapan. Jadi memang harus seperti itu. Harus kan dibilang Yesus sebenarnya dia nggak mau disiksa, kan dibilang apabila berlalu cawan ini Bapa biar tapi kehendakmu bukan kehendakku, kan dibilang. Ya. Jadi memang harus kan, gitu. Harus makanya penderitaan Yesus itulah. Pas menurut kamu itu merasakan sakit apa enggak ya? Apa yang dirasakan Yesus itu begitu kita tonton dengan perjalanannya itu. Jadi seperti kita rasakan, kita aja sakit nggak makan, apalagi disiksa, kan gitu kan? Sakit gitu ya? Oh sakit lah, makanya disitulah pengorbanan itu, sacrifice itu, pengorbanan Yesus itulah yang membuat kita cinta Yesus gitu loh. Saking sakitnya kan dia mengeluarkan suara, apa tuh bunyi suaranya? Kan menjerit juga Yesus itu waktu disiksa. Jerit. Mengeluarkan suara. Eli lama sabaktani. Oh itu kan udah disalib. Ini yang kita bicarakan waktu penyiksaan atau udah penyaliban. Kalau itu Eloi lama sabaktani. Alaku mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Kalau kira-kira kamu ada di sana pas kamu membantu atau kamu kabur? Gua bunuh semua tentara Romawi itu, benaran lah. Kau lawan dia ya? Ya pastilah, Tuhan saya digitukan. Artinya kau bisa nggak? Hai tentara Romawi, jangan Tuhanku yang kau salib, saya aja gitu. Nggak perlu saya bilang, saya kalau memang saya mati di medan pertempuran itu ya nggak perlu saya bilang katakan begitu. Nah kalau kau yang gantikan disalib, kalau boleh jadi Tuhan. Wow. Oh kalau saya disalib saya pas dari Tuhan dong. Udah beda cerita begini. Jadi enggak gini loh, kalau saya disalib udah beda cerita. Jadi saya Tuhan orang Kristen gitu loh. Iya. Kau boleh jadi Tuhan. Makanya kalau berandai-andai Bang Hendi jangan terlalu jauh Bang Hendi. Enggak, ini kan mundur untuk cerita gitu Pas. Iya, jadi gini lah. Kalau saya melihat Yesus ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantiin saya lagi ini vendering loh. Itu ternyata kayu itu diimpor dari Kalimantan, salib itu. Terus tukangnya di vendor gitu.
Gimana salib? Lanjut. Memang Fat. Ya, ini coba saya pingin Kepas. Kalau kau menghalang-halangi Yesus disalib, Kepas, berarti kau ini menghalangi proses penebusan dosa kalau gitu. Nah, Nah, gini ya, ketika saya menghalangi, oke lah, Yesus gak disalib, saya kalahkanlah tentara Romawi itu semua di situ pada waktu itu, oke? berarti Kepas membiarkan manusia tetap berdosa. Tentu kan marah juga Bapak sama saya. Kepas, bukan kehendakmu tapi kehendakku. Kayak mana? Enggak, ini proses. Tadi kan posisimu itu membela Yesus agar Yesus itu tidak disalib, dibasmi, habis itu tentara Romawi kan. Nah, artinya Yesus tidak jadi disalib, maka proses penebusan dosa kan gagal. Nah, yang berarti manusia tetap berdosa, yang mengingini manusia tetap di dalam dosa itu siapa? Jadi ketika Yesus tunggu dulu Ustaz Alif, ketika selesai berdoa di Gunung Getsemani, datang tentara Romawi. Ya tahu itu. Mau menjemput Yesus. Enggak, bukan menjemput Yesus. Kan ada itu murid-murid Yesus yang kepala apanya itu, telinganya itu yang di apa itu, yang tentara Romawi itu. Iya, udah. Tapi kan artinya itu sudah kehendak Bapa. Walaupun saya di situ, tapi itu terjadi gitu loh. Tadi kau memilih posisi itu melawan tentara Romawi. Dengan posisimu melawan tentara Romawi sehingga Yesus gagal disalib. Ketika Yesus gagal disalib, maka gagallah terjadi penebusan dosa. Dengan gagalnya terjadi penebusan dosa, maka semua manusia tetap berada dalam dosa. Yang menginginkan manusia selalu berada dalam dosa itu siapa? Manusia itulah. Iblis atau Tuhan? Yang menginginkan berdosa itu tetap iblis lah. Ya udah, berarti tindakan Kepas tadi itu melakukan rencana iblis kalau gitu. Enggak, beda. Loh, Jangan kan penebusan dosa nggak jadi. Iya, masalahnya sudah terjadi. Yang terjadi aja yang kita bicarakan. Lah kan tadi ambil posisi. Tadi kan ambil posisi Kepas. Bener nggak Kepas? Tindakanmu itu, kepahlawananmu itu sedang membela iblis karena membiarkan manusia tetap berada dalam dosa. Bukan, iblis itu sudah berencana dari awal, makanya Yudas Iskariot itu dihasut karena dia lebih memilih uang daripada mengikut Yesus. Jadi penyalibannya itu rencana iblis. Oh iyalah. Oh kalau gitu rencana iblis ini baik atau tidak baik? Rencana iblis itu buruk lah, jahat. Buruk. Berarti penebusan dosa itu buruk ya? Penebusan dosa itu baik. Kan di sini kan Yesus. Gimana sih Kepas ini? Gini loh, Ustaz tadi. Di sini kan yang jahat kan, di sini kan yang jahat. Teman-teman sambil di follow ya akun host narasumber muslim ya. Pahlawan kan di sini kan Yesus, gitu loh. Oh, Yesus itu pahlawan apa korban? Pak, Yesus ini menjadi pahlawan ketika dia mau mengorbankan dirinya mati di kayu tiang salib. Begitu loh. Oh, Yesus pahlawan karena dia mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Maka tadi tindakanmu itu jahat kalau gitu Kepas. Bener nggak? Kalau menghalang-halangi. Iya. Maksudnya. Iyalah kan bukan kehendak saya. Ngapain kau tindakan jahat mau kau lakukan kalau gitu tadi? Nah ini kan secara nalar manusiawi saya. Kita kan manusia Kepas. Saya ini manusia, Kepas manusia atau bukan? Iya. Karena udah kan kita lagi obrolan anak manusia ini, bukan obrolan hewan. Tapi kan pasti saya dihalangi tentara Romawi. Di sana kan banyak tentara Romawi, bukan hanya 10, ratusan. Iya banyak. Itu loh. Jadi tindakan Kepas itu bukan pahlawan tapi konyol ya? Konyol lah. Konyol. Udah tahu konyol ngapain kau lakuin? Ya itu kan sia-sia. Nah, iya ngapain kau tadi malah menentang tentara Romawi? Ngapain? Udah tahu konyol. Iya kan seperti di sebelah kanan Bapak ya kan dibilang hari ini juga kau bersama-sama aku tanah Firdaus. Kali aja masuk tiba-tiba dibilang Yesus Kepas kau bersama aku katanya. Itulah. Jadi kesimpulannya kau bela Yesus atau biarkan Yesus tepuk tangan bahwa Yesus mati di salib?
saya bukan masalah tepuk tangan atau bela Yesus gitu loh. Kau bela Yesus agar Yesus tidak disalib, atau justru kau tepuk tangan, hore hari ini aku ditebus dosanya gitu? Sedangkan Bunda Maria ibunya aja menangis melihat Yesus disalibkan, apalagi saya gitu loh. Oh berarti Kepas nggak suka kalau dosanya ditebus? Kok ke situ larinya? Lah, kan itu sebagai penebusan dosa agar kau masuk surga. Gimana sih? Roma 10 nomor 9, percaya Yesus mati di kayu salib, maka kamu selamat. Iya kan? Nah, Iya. jadi posisimu gimana itu? Kalau saya kan apapun kehendak Bapa, kalau memang sudah itu jalannya Yesus mati di kayu tiang salib, saya bukan merasa senang, bukan merasa marah gitu loh. Gimana kalau kita combine aja, tertawa sedih bahagia gimana? Jadi sedihnya dapat, bahagianya dapat. Ya daripada kau bingung dari tadi, sedih nggak mau, bahagia nggak mau. Gimana kalau kita campur aja, sedih tapi sedihnya sedih bahagia gitu? Enggak, menangis bahagia gitu. Ah ya. Ibarat orang tua anaknya lulus sarjana di wisuda menangis bahagia. Nah, Menangis itu mah orang tua melihat anaknya bangga. Itu mah real bener, itu mah menangis bahagianya bener kasusnya. Suaranya jelek banget sih ah. Marahin Bunda. Nggak kelar-kelar ya ngurusin Tuhan dari tadi, ya ampun deh. Nggak akan kelar pakai kan pas. Bunda kan ini kan Bunda kan konsep Trinitas ini yang nggak dipahami. Jadi ke Trinitas. Jadi ke Trinitas. Ada konsep Trinitas tuh. Ustaz Alif dia juga tamat Alkitab, tamat Bible berapa kali Ustaz Alif? Udah puluhan ya. Nggak ada konsep Trinitas. Nggak ada. Keilahiannya makanya gini ya, Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku, mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam aku serahkan rohku. Nah, Artinya, coba ketika Yesus berkata seperti itu, Yesus siapa? Yesus enggak, kita ini kan dua natur nih, yang ditanya apanya dulu, tunggu dulu. Enggak, ketika Yesus berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang berkata seperti itu Tuhan atau manusia? Kedagingannya. Bukan Tuhan berarti ya? Keilahiannya enggak meninggalkannya. Lah itu kan meninggalkannya, ilahi gimana sih? Ya enggak lah. Lah itu kan dia bilang, ilahku, mengapa kau meninggalkan aku? Iya, tapi kan dia bangkit lagi pada hari yang ketiga. Yang meninggalkan daging kan nggak bisa ngomong. Nah, ketika Yesus sudah ditombak rusuknya, habis darahnya, disitulah makanya secara ilmu kedokteran, ketika seseorang itu habis darahnya, dia akan pasti meninggal. Aku izin akun host masuk tubuh sini. Makanya saya bilang tadi. Makanya kalau kita nggak memahami dua natur Yesus ini, nggak ketemu Bunda gitu loh. Terlalu complicated. Udah gitu, saya tadi nanya di room sebelah sama pendeta, tunjukin nama saya, coba Yesus kenal nggak sama kalian? Nggak bisa. Gimana itu? Ya, kalau dibilang Bunda, Yesus kenal saya, ya Yesus udah ngomong, aku berkenan kepadamu Kepas, aku Tuhan, udah ngomong dia sama saya gitu loh. Dalam mimpi ya, dalam mimpi, jadi bahasa roh ya. Jadi kan saya kan kalau mau tidur kan berdoa dulu, berdoa menghadirkan Roh Kudus, baru dia datang. Yesusnya datang terus. Datang, jadi makanya kata Bunda tadi itu, pernah nggak Yesus mengenal orang Kristen kan gitu kan, tadi Bunda bilang kan, ya di umur 18 tahun Yesus sudah datang sama saya gitu loh, karena saya dididik orang tua saya sebelum tidur baca Alkitab dulu, berdoa, jadi makanya Yesus itu mau datang. Bener-bener halu nih, susah bener. Enggak, gini loh Bunda, enggak mau Tuhan itu datang sama orang yang kotor gitu loh Bunda. Berarti dia nggak datangnya cuma ke Kepas, tapi nggak ke orang Kristen, karena memang nggak ada di ajaran itu. Cobalah buka Biblemu, pendeta aja nggak bisa jawab Kepas.
Jangan pakai halusinasi. Iya, memang gini loh Bunda, di Alkitab Kan? memang Benar oke. nggak saya ngomong dulu, dengar dulu. Bener kan nggak ada di situ kan bahwa Yesus emang nggak kenal Kristen, cuma kenal Kepas. Nah Kepas kan sendiri atas nama Kepas, bukan Kristen. Nggak ada di Bibelnya itu. Dicari loh sama pendeta. Iya, tapi gini loh Bunda, ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya kan dibilang Yesus, kata-kata terakhir, jadikanlah semua murid-muridku, kan dibilang. Kenapa? Artinya Yesus, murid-muridnya ini kan menyebarkan ajaran Kristus, Yesus Kristus. Enggak lah. Nah, makanya Kristen itu kan pengikut Yesus. Kristen tuh ada waktu di Antekia. Itu tahun Iya. berapa itu? Ya udah. Iya. Sebelum itu kan nggak ada. Orang Yesus juga sembahyangnya di sinagog. Sampai sekarang namanya masih sinagog. Berarti sebenarnya gereja tuh dia nggak pernah tahu. Itu pinter-pinterannya, akal-akalannya orang ini aja, orang Romawi itu. Karena memang dasarnya dari Roma kan awalnya kan. Benar kan? Enggak, jadi gini loh Bunda, kalau Romawi itu, mereka itu Tuhan mereka bukan Elohim Yahweh pada waktu itu, karena bukan yang disembah Yesus gitu loh. Siapa? Ya, kan ada dewa-dewa kan di Romawi itu kan mereka kan kaisar-kaisar Nero, kaisar-kaisar semua kan. Sampai sekarang kalau lihat bukan patung ya, lihat foto-foto Yesus di belakang itu ada circle gitu, lingkaran. Nah itu kan menunjukkan dewa matahari, itu asal mulanya dari situ. Jadi benar. Nah itu berarti dibilang agama pagan, sebenarnya menyembah dewa-dewa itu. Ada berapa tuh Bang Jibril kemarin jelasin. Itu Kepas, belajar lagi lah. Jadi gini loh, enggak Bunda, berarti Bunda enggak mengikuti tentang Kaisar Nero yang awal mula-mula Kristen itu. Kaisar Nero ada teman saya di Komal. Teman saya di Komal ada Kaisar Nero tuh. Jadi Kaisar Nero itu Bunda, itu manusia paling jahat di muka bumi ini yang membakar hidup-hidup pengikut Kristen gitu loh. Yang bakar, yang membunuhi murid-murid Yesus itu tentara Romawi sampai mereka kabur. Iya. Kalau sekarang namanya Kapadokia tuh di Istanbul tuh 12 murid Yesus. Jadi murid-murid itu tidak menolong Yesus pada saat disalib juga, mereka kabur menyelamatkan diri, akhirnya kena juga di sana ditombak. Ya toh? Bukan. Ada, saya lihat loh kuburannya. Itu. Kita sudah pernah ke Istanbul itu loh. sejarahnya. Tunggu dulu, Kepas sudah pernah ke Istanbul belum? Belum kan? Memang di Turki satu murid Yesus ada mati, di India satu mati murid Yesus. Ada. Jadi memang mati semua itu. Di Persia, di Iran mati satu, di Irak satu mati murid Yesus. Nah, jadi di Afrika ada mati satu. Pengajaran tuh habis. Nah, sekarang dibikinlah sama si Romawi ini, diambil sana, diambil sini, diciptakan nama itu. Padahal yang namanya Markus, Lukas, Yohanes itu nggak eksis itu. Nggak perlu kau ajarin. Nah makanya itu, jadi roh Allah itu tidak akan terlepas dari Yesus, makanya harus bersama-sama mereka. Itu tentang Roh Kudus, bukan Roh Allah, bukan Roh Yesus. Gini aja deh pertanyaannya pas sederhana. Yang menghendaki Maria mengandungi, dengerin pas. Yang menghendaki, dengerin pas. Yang menghendaki. 2 jam kita ngomong aja ini kayak putar-putar. Dengerin dulu terakhir nih sebelum kita istirahat. Yang menghendaki Maria mengandung itu A. Bapa, B. Roh Kudus, C. Yesus. Pertanyaan ini soalnya kadang pertanyaan menjebak ini. Diulang ya, kan itu ya, diulang nih. Yang menghendaki Bunda Maria mengandung A. Bapa, B. Roh Kudus, C. Yesus. D. Ketiganya benar. Pusing dia. Jatuhnya Trinitas itu begitu tuh. Aduh. Berat, memang berat ya Pak. Kamu akui saja berat. Aduh, memang makanya kan beda agama kita. Pas Maria itu mengandung kehendaknya sendiri atau ada yang menghendaki? Kehendak Bapa itu. Kehendak Bapa, bukan kehendak Roh Kudus.
Ya Roh Kudus kan diperintahkan Bapa. Terus bukan kehendak Yesus juga? Bukan. Yesus kan disuruh Bapa melalui Roh Kudus, makanya jadi Yesus jadi sebelum Bunda Maria mengandung dan melahirkan belum ada Trinitas, baru dua, betul? udah ada, konsep itu udah ada. Berarti salah satu Trinitas masuk kandungan. Nah, ketika sudah Yesus firman menjadi manusia, maka lahirlah di dalam pikiran manusia itu Trinitas. Sebelumnya udah ada. Oke. Kan tadi bilang Yesus, aku ada sebelum ada. Iya, apakah yang dikandung Maria itu bagian daripada Trinitas? Apakah apa? Apakah yang dikandung Maria 9 bulan itu bagian dari Trinitas? Ya iya dong, dia kan anak, gak terpisahkan. Apa fungsi yang satu ini, Trinitas ini, putra ini dalam kandungan? Apa nggak janggal tuh? Nggak berfungsi dia? Fungsi Yesus ini ya, anak ini. Iya, fungsi Yesus dalam kandungan, bagian Trinitas ini apa fungsinya? Ya fungsinya dalam kandungan inilah penggenapan firman. Lu salah lu, fungsinya adalah merepotkan Maria. Gak benar lu. Enggak lah. Lu Kenapa pikir jadi Ibu Hamil gak merepotkan repot? Maria? Kan itu, emang Ibu Hamil gak repot? Repot lah. Itu enggak lah, namanya apa? Dia kan dipakai Bapa untuk melahirkan Yesus gitu loh. Dipakai jadi apa? Untuk membesarkan Yesus lah, merawat, melahirkan sampai besar. Jadi Bunda Maria Bapak begitu. Mau jadi Katolik dia? Mau jadi Katolik dia? Kenapa mau jadi Katolik? Bukan, Maria itu hanya wanita suci aja, manusia biasa. Nah, itulah pemahaman orang Katolik. Emang mau jadi Katolik ya Mas? Saya Protestan lah. Nah itu, kenapa tadi memuliakan Bunda sebagai yang dipakai Bapak? Ya dia kan ya melalui perantara Bunda Maria lah rahimnya, kandungannya. Nah, itu dogmatis dalam sakramen sola scriptura. Nggak boleh, kamu udah jadi Katolik itu. Orang saya 3 tahun saya Katolik, saya SMP. Jadi kamu murtad? Enggak lah, saya kan masuk lagi saya SMA Protestan di Metodis. Jadi macam mana ya? Tamat saya SMA masuk lagi saya ke pesantren. Masa kau pemahamanmu campur-campur? Ya kan, tapi kan gereja saya mulai kecil sampai apa kan AKBP Protestan. Tapi kan harus saya pelajarin. Menyamar jadi Katolik? Bukan. Ini kita harus menghargai juga gini ya. Bunda Maria ini perawan suci gitu loh. Perawan suci tapi dinikahi sama Bapak Yusuf gimana? Dinikahi apa? Nah itu kan bertunangan kemudian menikah. Emang gak jadi menikah? Iya. Tapi kan Yesus kan bukan hasil dari mereka. Iya, mengandung dari Roh Kudus, kan muter lagi kita balik ke sono lagi kan. Iyalah, pasti muter ke balik lagi ke situ aja terus sampai 3 jam ini pasti ke situ aja terus baliknya lagi. Jadi diapain rupanya sama Roh Kudus, Bunda Maria? Tadi itu kan kan karena ada Roh Kudus, ya, maka Bunda Maria hamil. Tahu, maksud saya, pertanyaan saya diapain? Nah, prosesnya kan saya bilang sama Kang Dito kan saya nggak mau berasumsi secara pribadi karena secara eksplisit di Alkitab itu semua digambarkan, nggak bisa nggak cara pembuatannya prosesnya saya nggak bisa menjabarkan itu karena itu biarlah Bapak yang lebih tahu bukan saya gitu loh. Boleh nimbrung Bang Kapas sebentar Bang. Ya, Bang Situmorang melengkapi kan, Bang? Boleh silakan. Bang Situmorang ini sama saya ini Kristen apa Islam dulu? Sebentar. Kristen apa Islam? Protestan, Bang. Oh, Protestan. Oke, silakan.
Iya. Jadi tadi agak mungkin karena mungkin udah kecapean mungkin Bang Kepas ya mungkin ya. Agak banyak Bisa beberapa jadi. ya kan. Jadi sebenarnya konsep Trinitas itu sudah ada, Tritunggal itu sejak dunia ini ada, sudah ada. Saya yang saya tahu saya dulu saya jelasin ya Bang ya, teman-teman semua ya. Iya, jangan klaim aja Bang, tunjukkan dalilnya. Sejak dulu berarti kita lihat di perjanjian lama, silakan. Oleh saya tunjukkan nanti, tapi apa garis besarnya dulu nanti Abang tanya-tanya di mana dalilnya, boleh-boleh aja kan gitu. Ya, Satu rangkaian. Sebelumnya saya luruskan dulu. Bentar, sebelumnya saya luruskan dulu. Si Kepas itu bukan kecapean. Si Kepas itu asbun, Bang. Asbun. Gimana Bang? Asbun dia itu, bukan kecapean. Udah, lanjut. Udah, jangan santang. Dia main dulu dulu. Silakan Bang. Diskusi bukan jadi kesimpulan nih Bang ya. Hanya sebatas Iya, ketahui aja kan gitu. Aman. Oke. Jadi Tritunggal itu konsepnya adalah Allah Bapa, Allah Anak sama Roh Kudus kan gitu. Bukan 3 Tuhan. Kan gitu. Jadi sebenarnya menurut keimanan kami Kristen bahwa ada 3 pribadi yang satu hakikat. Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ada perbedaan yang saya lihat kalau di Kristen itu Protestan, Firman itu ada 2 pemaknaannya ya, pesan, dan satu lagi pemaknaannya adalah logos, yaitu kecerdasan Allah. Jadi pada saat penciptaan, Firmanlah yang menciptakan ini melalui kuasa Allah Bapa, yang kita katakan sekarang sebagai Yesus. Sampai sini Bang, stop dulu sampai sini. Menurut Anda Trinitas itu kapan lahirnya? Gimana? Kapan ada Trinitas? Sejak dunia ini ada. Oke, baik. Allah itu ada. Jadi sebelum Bunda Maria mengandung sudah ada Trinitas? Sudah. Oke, baik. Oke. Apakah jasmaninya Yesus termasuk Trinitas? Jasmaninya? Ya. Jadi gini, jawab aja. Yesus kan punya jasmani dan rohani. Badannya itu loh Bang, saya tanya, apakah badannya Yesus termasuk Trinitas? Supaya jelas Bang, kita kan diskusi Bang, bukan untuk ini, bukan berdebat, kan gitu. Iya, jawab aja, apakah badannya Yesus jasmaninya termasuk Trinitas? Jadi firman itu, saya nggak nanya firman loh, menyerupai dia Allah Bapa itu. Saya nggak nanya itu Bang, saya waktunya mepet nih. Apakah jasmaninya Yesus termasuk Trinitas? Sebagai dagingnya enggak? Oh, dagingnya tidak masuk Trinitas. Ya, dia berupa daging. Yang satu hakikat dengan Allah Bapa. Jadi dagingnya nggak masuk. Jadi dagingnya Yesus bukan Trinitas ya? Iya. Oke. Jadi hanya rohnya saja. Ya, hanya rohnya Yesus adalah Trinitas. Oke. Ya. Jadi apakah rohnya Yesus bisa dikatakan putra? Gimana? Apakah rohnya Yesus bisa disebut putra? Rohnya Yesus? Bisa disebut putra tanpa jasad? Nah, kan 2 natur dia tadi. Daging dan sebagai ilahi. Ya, yang masuk Trinitas dalam diri Yesus itu jasmani. Dengerin dulu. Yang masuk Trinitas dalam diri Yesus itu jasmaninya kah? Rohaninya saja? Iya, rohaninya saja. Oke, berarti kalau rohaninya saja nggak bisa dipanggil putra dong Pak. Bapak roh dan Bapak roh, dengerin dulu. Tanpa jasmani Yesus tidak bisa dipanggil manusia Bang. Dia menyuruh. Dengerin dulu. Tanpa jasad, dengerin. Tanpa daging Yesus tidak bisa disebut putra. Jadi gini. Betul. Di saat Roh Kudus kita saya nggak nanya Roh Kudus, saya nanya Yesus doang gitu. Gini, menganalogikannya seperti ini. Roh Kudus itu sering sebagai merpati. Saya nggak nanya itu loh. Yesus ini yang kita bahas. Sering seperti api. Betul.
Yesus ini terdiri dari jasmani dan rohani. Menurut Anda, jasmaninya tidak masuk kategori Trinitas. Tapi penyebutan Trinitas adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra ini siapa? Putra ini siapa, Bang? Hah? Putra ini siapa? Putra ini anak Allah. Ya, Siapa namanya? Gelarnya tuh Yesus. Yesus ini ada jasmaninya nggak? Ada, sebagai manusia namanya Yesus. Apakah jasmaninya? Ya udah, apakah jasmani? Dengerin, apakah jasmaninya masuk kategori Trinitas? Tidak, Yesus itu bukan Trinitas, Tuhan Yesus yang masuk Trinitas. Jadi Bapak, dengerin, apakah Yesus bisa disebut putra tanpa ada jasad? Ya enggak, dia sebagai manusia. Kalau berarti Trinitas menurut Anda bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Roh, dan Roh Kudus. Betul? Gimana? Bapa, Roh, dan Roh Kudus. Kan sudah di menjelma dia sebagai anak Allah. Firman itu menjadi anak Allah. Saya nggak nanya itu. Yesus ini disebut putra karena dia punya daging berjenis kelamin laki-laki, makanya disebut putra, betul? Setelah diturunkan ke bumi, firman itu diturunkan ke bumi menyerupai manusia. Ya, oke. Namanya anak Allah. Apakah manusianya Yesus? Dulu sama-sama si Adam, Bang. Dengerin dulu lah. Allah itu belum ada. Ini lain. Saya nggak membahas Allah, saya nggak membahas Roh Kudus. Kita bahas Yesus dulu. Oke. Apakah Yesus ini disebut putra tanpa daging? Bisa disebut apa tidak? Gimana? Apakah Yesus bisa disebut putra tanpa dia punya jasad? Ya enggak dong. Enggak, baik. Setelah dia menyerupai enggak, udah dijawab. Enggak. Kalau udah dijawab enggak, ya sudah. Bro, kalau udah dijawab enggak, jangan dijelasin lagi, ngerti kita. Oke. Ah, itu. Pertanyaannya adalah, apakah jasmaninya Yesus, dagingnya Yesus termasuk Trinitas? Ya enggak. Berarti bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia kan sudah menjelma sebagai. Gimana sih ini orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia nih? Saya ulang kembali ya. Saya ulang nih. Dengerin baik-baik. Bisa nggak Yesus disebut putra tanpa ada jasad? Tidak bisa. Tidak bisa. Cukup. Apakah jasadnya Yesus termasuk Trinitas? Tidak. Terus siapa putra itu dalam Trinitas? Firman yang telah menyerupai manusia. Manusia ini punya jasad nggak? Jadi sekarang ini bingung kan? Kan kita bingung dia. Namanya bukan sebagai manusia. Bingung kita terus juga. Setelah dia turun menyerupai manusia, itulah disebut anak Allah. Di situ apanya? Kata kuncinya. Saya tahu arah pertanyaan abang itu kemana. Saya tahu. Lanjut. Tapi nggak jujur. Itu. Nah kemudian. Udah cukup bang. Kita udah paham. Kalau bisa dipersingkat jangan diperpanjang. Kita ini santai bang. Jadi kesimpulannya menurut abang sebelum saya serahkan Dito ya. Menurut abang badannya Yesus, jasmaninya Yesus, dagingnya Yesus tidak masuk kategori Trinitas, hanya rohnya saja. Dan ya, belum selesai. Roh itu tidak bisa disebut putra. Yang disebut putra adalah dagingnya. Jadi konsep Trinitas Bapa, Putra, Roh Kudus salah. Yang benar adalah Bapa, Roh, dan Roh Kudus. Itu baru benar Pak. Kok kan sudah disebut tadi. Benar nggak kan itu? Wujudkan anak Allah itu firman yang telah menyerupai manusia. Menyerupai apa menjadi? Berupa wajah perwajahan aja, wujudnya aja tanpa dagingnya. Menjadi apa? Seperti manusia menyerupai gitu. Nggak menjadi. Tidak menjadi, menyerupai. Wah ngarang ini, di mana tertulis itu menyerupai? Bukan mengarang, seperti itu dia memang. Tertulis menyerupai coba. Jadi yang disalib itu Tuhan itu tidak pernah mati.
Jadi yang mati itu apa? Yesus sebagai daging lah yang pernah mati. Oh, tubuh dan kemanusiaannya karena begitu ya. dia sebagai manusia suci, dia tidak berdosa, maka dialah sebagai manusia suci diangkat ke surga. Gitu. Jadi tubuh kemanusiaannya. Sehingga pada saat di kayu salib itu ada 7 seruan Tuhan Yesus di situ. Yesus sebagai manusia, Eli Eli lama sabachthani dan lain-lain. Enggak nanya itu bang, dengerin bang, dia kita sebagai ngomong daging kan nih diskusi. Ini abang ini nggak nyambung, nyerocos terus. Gimana sih bang? Supaya lengkap bang. Kita mau ngomong sendiri abang ini. Ya udah lanjut, nggak apa. Ya, satu poin, Anda sudah mengganti firman. Yohanes 1 nomor 18, firman itu menjadi daging, bukan seperti daging, bukan seperti manusia, menjadi manusia. Ini gimana sih dasar Kristennya? Gimana? 1 Yohanes 1 nomor 18. Firman telah menjadi manusia, bukan seperti manusia. Anda gimana sih ini? Yohanes berapa? Yohanes pasal 1 18. Yohanes 14 juga, Yohanes 1:14. Iya, 1:14 juga. 1:14 ya? Iya. Ya, firman seperti apa? Seperti manusia apa menjadi manusia? Jangan ngarang, Bang. Aku gini. Cara menafsirkan sesuatu itu gimana? Itu tertulisnya seperti apa menjadi, Bang? Ya. Jadi kalau dibilang anak domba jadi domba gitu. Itu teksnya firman menjadi manusia, Bang. Bukan ya, teksnya juga anak domba itu ada. Loh, anak domba itu kan perumpamaan. Gini aja pertanyaannya. Gini aja pertanyaannya. Anaknya Maria itu manusia atau seperti manusia? Menyerupai. Apa maksud menyerupai manusia? Ya dia sebagai perwujudan aja, sebagai bahwa. Jadi sebenarnya gini, Bang. Enggak, apa maksud menyerupai manusia? Apa maksud menyerupai manusia? Manusia beneran, B manusia siluman. Ya 100% sebagai manusia dan 100% sebagai Allah. Kan kita lanjut. Gitu. Makanya dua natur, bukan seperti ya Bang Hendy dua natur, Bang, 200% namanya, Bang. Kemudian tadi kan Bang Kepas tadi pertanyaan jebakan, ada 3 hari Trinitas itu kosong. Kan jadi ribet kita memahami itu. Memang ribet. Bukan sebenarnya enggak kalau kita paham. Kalau Kepas 3 hari kosong, kalau kamu kosong selamanya. Karena kamu tidak memasukkan badannya Yesus sebagai Trinitas. Jadi bukan putra namanya. Bapak dengerin. Ada banyak. Dengerin dulu. Bisa nggak Yesus dipanggil putra tanpa ada jasadnya? Bisa. Jadi rohnya Yesus adalah putra. Bukan daging yang menentukan dia sebagai Allah. Apa jenis kelaminnya rohnya Yesus? Apa jenis kelaminnya rohnya Yesus sehingga dikatakan putra? Tuhan Yesus. Iya, kenapa nggak putri aja? Emang rupanya Tuhan Yesus punya kelamin? Yang menentukan Yesus putra dan putri jasadnya atau rohnya? Gimana? Yang menentukan Yesus dipanggil putra jasadnya atau rohnya? Perwujudannya. Jasadnya atau rohnya? Citranya. Tepatnya lebih citranya. Apa itu citra? Ya bukan dari sifatnya, sifat cara berbicaranya, dia sebagai manusia, komunikasinya. Banyak laki-laki berbicara seperti perempuan. Dengar dulu pertanyaannya. Nah, Yesus dikatakan putra itu karena fisiknya berbentuk laki-laki atau rohnya yang berbentuk perempuan? Karena memang perwujudan sebagai manusia dia sebagai laki-laki. Ya, berarti dia laki-laki berdasarkan jasadnya, bukan rohnya, betul? Dengerin dulu. Dia disebut putra karena kita melihat fisiknya, betul? Iya. Oke, apakah fisiknya Yesus adalah Trinitas? Yesus bukan masuk Trinitas, Tuhan Yesus. Oke. Berarti bukan putra dong kalau begitu. Bapak, Roh dan Roh Kudus. Selesai.
Susah kau muter-muter terus. Lanjut kau. Ntar dijelasin nggak mau. Enak kali lah kalian dari tadi ngapain si Kepas ini. Ini yang suka kalian kan? Apanya? Iya, Cobalah. ada penyesatan. Maka ketahuan begini Pak Makanya Situmorang. saya naik. Pak Sehingga Situmorang. kalian berani bilang bahwa Tuhan Yesus itu apa namanya 3 hari tidak ini. Tuhan Yesus. Pak, lu kok malah curhat? Jangan curhat di sini, Pak. Begitu. Jadi nggak Jangan bermakna diskusi sekali mau masuk silakan. bahasa-bahasanya. Oke. Apa Pak? Selamat Pak malam, Situmor, pagi. Pak Situmor apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa Pak? Ada apa? Ya, Kepas lagi bosan. Bang Dito, aku izin dulu dong. Ini akun baru sehat kemarin. Minta di follow lagi dong. Oh, siap Iwan udah. Villa, please. Tadi Ya teman-teman, Iwan Villa semuanya di bawah bisa dibantu follow kita yang di atas semua ya. Walaupun cuma 2 gram cincin. Jangan lupa saya di follow juga biar bisa on cam. Kenapa cuma 2 gram ini apa ini? Diriku apa sih? Ada suara apa ini? Siapa ini yang nyanyi? Ini nih matiin aja. Ayo Iwan Jadi Villa. gini loh. 300 please. Bentar Kepas. Iwan Villa ayo kencengkan ikat pinggang kencengkan gas supaya amal jariahnya tersalurkan melalui dakwah guru-guru kita di sini. Kalau saya bagian share aja, tapi nggak apa-apa sama aja kan? Iya Terima sama kasih semua. Mantap Ya, Bun, ambil posisi masing-masing. Ambil posisi masing-masing benar. Jangan kayak Kepas. Jangan, Kepas pulas dari tadi udah lama nih saya udah Kayak tidur. gini ya. Tadi Masih aja sama. dibilang Bang Hendy masalah Trinitas tadi, ketika Yesus mati 3 hari ya, saya membiarkan siapapun berasumsi tentang Yesus. Saya biarkan, artinya gini, nggak mau saya gini loh, saya nggak mau ribut Termasuk gitu loh. Kepas yang berasumsi ya. Enggak. Sesama tukang asumsi jangan saling mendahului, intinya gitulah ya. Jadi tadi kan Laes itu orang tadi mengatakan mau si Kepas gini-gini. Saya gini loh, orangnya nggak mau ngotot gitu loh. Iya, saling memaklumi aja. Ngotot. Udah kalau Sesama memang pelaku kan itu cukup pada memang tahu aja gitu. bukan gitu juga Ustaz tadi bukan. Terus Jadi gimana? kalau Bang Hendy bernarasi begitu, ya silakan namanya Yaudah, beda coba pelan-pelan. keyakinan. Kepas pelan-pelan aja coba ya. Kepas meyakini juga Yesus punya 2 natur. Iyalah. Kan Yesus punya 2 natur. 100% manusia, 100% ilahi, kan gitu. Sangat benar-benar sekali. Oke. Coba saya tanya, Yesus yang 100% manusia ilahi atau bukan? Apa? Yesus yang 100% manusia ilahi atau bukan? Ilahi, ya kan Yesus itu kan ilahi. Kan 2 natur. Oke, Yesus yang 100% ilahi manusia atau bukan? Lah, kok malah jadi Pertanyaannya macet? kok berulang ya? Enggak gini loh, Ustaz tadi berulang itu aja pertanyaannya. Itu namanya dipisahkan tapi disatukan. Kau kan punya konsep Yesus 100% ilahi, 100% manusia. Kau kan bilang gitu. Saya tanya, Yesus yang 100% ilahinya itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti manusia itu 100% ilahi kalau gitu. Iya 100%. Berarti Tuhanmu 100% manusia kalau gitu. Memang tidak 100% ilahi, 100% manusia gitu loh. Lah iya, makanya aku tanya, kan ada 2 tuh, Satu, Yesus dikatakan sebagai 100% ilahi, Iya. berarti yang 100% ilahi bukan manusia. Yang 100% bukan manusia. Iya dong, kan udah 100% ilahi. Dan yang 100% manusia pasti bukan ilahi, kan ada 2 di Pada situ. tubuh Yesus, di dalam tubuh Yesus itu kedagingannya, keilahiannya kan nggak hilang. Lah, Kepas pelan-pelan. Yesus 100% manusia, 100% manusia, 100% bukan manusia. Iya, benar sekali. Nah udah,
Yang bukan manusia ini kan ilahi. Iya. Yang manusia ini kan Yesus. Yang manusia ini kan Yesus yang daging. Iya. Nah, makanya pertanyaan saya tadi nggak salah. Yesus yang 100% ilahi, dia bukan manusia. Dan yang 100% manusia, dia bukan ilahi. Karena ada dua natur. Saling silang. Loh, berarti Yesus yang 100% manusia itu adalah ilahi. Bingung kan? Bingung kan? Iya, kau sendiri yang lagi bingung dari tadi nggak punya jawaban. Dasar, aku pula yang dituduh bingung. Bingung kalau saya nggak bingung gitu loh. Oke, coba. Yesus yang 100% manusia ilahi atau bukan? Sekarang gini, siapa yang bertanya Ustaz Talib? Kan Ustaz Talib. Iya, aku bertanya dari tadi, kau satu kata pun belum memberikan jawaban. Yesus yang 100% manusia, dia ilahi atau bukan? Ilahi. Nah, berarti Yesus yang dikasih makan oleh ibunya itu ilahi. Iya. Berarti ibunya menyuapi Tuhan. Iya. Berarti ada Tuhan disuapin oleh manusia. Iya. Waduh, Mak. Nah, ketika Yesus masih bayi, ketika dia BAB, ketika dia pipis, berarti dia ada manusia yang nyebokin Tuhan. Iya. Iya, Paman. Bener, iya. Bener. Dan ketika dia mati di kayu salib, berarti yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan yang mati digantung di kayu salib. Enggak lah, Tuhan kan mana bisa mati, itu kan kedagingannya. Lah, dagingnya itu manusia apa Tuhan? Itu kan kedagingannya. Nah, mulai dipisah sekarang. Ya, dagingnya itu manusia atau Tuhan? Dagingnya ya manusia. Tuhan atau bukan? Keilahiannya tetap di sorga gitu loh. Ah, berarti bukan Tuhan kan? Oh my gosh. Siapa? Tuhan Yesus. Aduh, yang mati di kayu salib itu kan kedagingan Yesus. Oke? Iya. Ah, yang manusia kan? Iya. Yang mati digantung pada kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia lah kan kedagingannya. Ah, bukan Tuhan kan? Yesus itu Tuhan gitu loh. Berarti yang mati di kayu salib daging Tuhan, Tuhan yang mati digantung pada kayu salib yang berbentuk daging. Mana bisa Tuhan mati? Masa Tuhan berarti mati bukan hari? Ya, berarti bukan Tuhan yang mati di kayu salib. Itu Yesus, Tuhan Yesus gitu loh. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kepas. Alhamdulillah gue muslim ya. 1 detik langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Kepas, pelan-pelan. Yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Tep layar dulu, polo-polo dulu. Bunda udah seribu saya. Ada gak begitu saya? Kepas, kau kayak makan buah malakama. Dengar saya. Kau kayak makan buah si malakama. Kau jawab manusia, kau menuhankan manusia. Kau jawab bukan Enggak, gini loh, manusia, juga Bunda. jawaban beda. Ampun deh ya Allah. Udah saya jawab sesuai dengan pertanyaan Ustadz Alif. Itu loh Bunda. Ya. Complicated banget ya. Jawabannya itu. Makanya tadi kan pisah. Yesus yang 100% manusia pasti bukan Tuhan karena dia 100% manusia. Itu loh. Itu sederhana loh. Dan rata-rata orang Kristen sepakat yang 100% manusia dia bukan Tuhan karena sudah 100% manusia. Ngapain ribet kali jawabanmu, Kepas? Tapi dalam iman Kristen, diimani juga ada yang 100% sebagai Tuhan. Yang bukan manusia. Gitu loh, Kepas. Paham gak, Kepas? Konsepnya. Beda kan? Enggak, kalau konsep kami beda loh Ustaz. Nah, gimana coba? Maunya yang gimana coba? Kau beda terus sama Oten yang lain. Coba maunya yang gimana? Pemikiran Ustaz Alif itu beda. Ya coba gimana? Yang benar tuh gimana? Gitu loh. Yang benar gimana coba dalam iman Kristen? Yesus itu dua natur. Nah, ada dua kan? Yang mati itu kedagingannya, bukan Tuhan gitu loh. Oh, bukan Tuhan. Yang mati itu bukan Tuhan, berarti manusianya.
Masa kalah Tuhan sama iblis? Kalau Yang mati Tuhan itu bukan Tuhan kan menurutmu? Berarti yang manusianya, bener nggak? Iyalah kemanusiaannya. Nah, yang manusianya yang mati, yang Tuhan bukan mati. Saya tanya kalau gitu, Yesus yang 100% manusia, Tuhannya siapa? Bapak itu sendiri, Yesus itu. Nah, berarti Yesus yang 100% manusia bukan Tuhan. Tuhannya adalah Bapa. Bapak itu ya Yesus. Aduh, udah jadi wanes nih Kepas. Kepas udah jadi wanes. Kepas udah jadi wanes. Aduh, parah. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, Kepas kau ini tadi kau bilang Yesus itu manusia yang 100% bukan Tuhan, Tuhannya Bapa. Kau bilang Tuhannya Yesus itu sendiri. Kepas, ini yang salah HP saya atau isi kepalamu sih sebenarnya ini? Takutnya HP saya beda bunyinya gitu. Rukiah dulu. Kepas kau Rukiah dulu, mau nggak? Oke. Izin, Nasir Talil. Izin. Gak usah Kepas, gak usah. Izin. Gini, aku kasih 2 dalil pilihan Kepas. Mau ambil yang 1 Korintus 11:26 atau mau ambil yang Kolose 2:9. Silakan. Yang mana aja tentang bahwa Yesus bilanglah, udah tahu saya udah baca aja. Oke. Gitu. Yang 1 Korintus 11:26 itu kematian Tuhan, memberitakan kematian. Iya. Yang mati Tuhan. Yang mati Tuhan. Kalau Kolose 2 nomor 9, manusia itu ya Tuhan itu sendiri. Gimana? Iya, makanya udah tahu saya arahkan itu udah tahu saya ayat itu loh. Coba Kepas. Saya. Ikutlah saudara-saudaramu itu Kepas. Ikutlah saudara-saudaramu, aman kau, nggak pusing kayak gini. Sebenarnya yang pusing kan yang bertanya, Bunda, bukan saya. Saya kan udah tahu. Yang belum jawaban Ustaz Ali sama kan gitu. Ya kalau kau udah tahu berarti kau udah nggak jujur gitu aja. Gini loh kan Dito. Biasanya kalau orang yang bertanya itu kan yang belum tahu kan gitu. Jadi kalau sekarang kau udah jadi panas. Dari mana itu? Dosen-dosen itu bertanya, justru dia yang tahu. Kau murid yang nggak tahu. Mana sih? Jadi yang mati itu kedagingannya Kepas? Ya nggak jelas. Pas. Jelas. Yang mati. Kedagingannya yang mati. Berarti yang nebus dosa waris kalian itu daging. Enggak lah, itu kan darah Tuhan. Loh, kan yang mati kedagingannya. Itu darah Tuhan. Ya nggak bisa. Oh, berarti Tuhan punya darah. Oh iyalah. Oh, darahnya terpancar keluar. Iyalah kan ditombak. Berapa liter tuh yang keluar dari tubuh Yesus darahnya? Adalah 15 liter itu. 15 liter. Itu literannya diambil dari mana itu? Ya kan secara manusia kan kita kan ada hitungannya berapa liter. Kalau secara tubuh kita kan tahu kita berapa. Iya. Berarti darah Tuhan ada 15 liter ya, Kepas? Sekitar 15 liter, 20 liter. Oke, itu dikemanain tuh darahnya? Dikemanain kan jatuh, kan turun ke tanah. Oh, berarti darah Tuhan habis berarti ya, jatuh semua ya? Habis lah, makanya Yesus mati. Kalau makanya begitu ditombak kan Yesus mati. Kalau sebelum ditombak kan Yesus kan masih hidup. Setelah ditombak baru mati karena darah udah habis. Karena makanya dibilang di perjanjian lama itu kan darah adalah nyawa. Makanya udah habis. Nah kan bangkit lagi tuh Yesus tuh kan. Iya. Nah, itu donor dari mana itu darahnya? Namanya Elohim Yahweh, Tuhan Yesus ya. Dia bisa aja darahnya ada aja. Enggak donor itu? Ya enggak lah. Masalahnya dulu belum ada PMI. Belum bisa donor. Makanya kan dia bilang si Thomas. Oh, darah si Thomas. Bukan, si Thomas kan nggak percaya karena Yesus itu bangkit. Dibilang, peganglah aku, sentuhlah aku. Kan masih ada tanda paku yang di tangan Yesus itu bahwa dia, berarti memang benar udah bangkit Yesus. Artinya apa?
ketika Yesus bangkit, darah itu juga wujud manusianya juga udah ada lagi gitu loh. Jadi darahnya itu bukan dari darah manusia gitu loh. Darah dari mana itu? Sekarang gini loh Kang Santang, Tuhan itu bisa menjadi manusia, manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Manusia bisa jadi Tuhan. Manusia nggak bisa jadi Tuhan, Tuhan bisa Nah, jadi ini. manusia. Ini coba. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Yesus ketika hidup manusia atau bukan? Dia kan dari Bapa, Roh Kudus. Iya, Tadi Yesus ketika Yohanes hidup 1 dia ayat 1. manusia. Pengakuannya Dia kan Yesus dari Bapa, bukan dari manusia iya. jadi ke Bapa. Iya dari Bapa. Yesus ketika hidup dia manusia kan, mengaku dirinya sebagai anak manusia. Bener nggak? Iya benar. Nah, ketika ada manusia mustahil jadi Tuhan, bener nggak? Ini dia dari pertengahan, dari potong perjalanan Tuhan itu dari pertengahan. Kau sendiri kau bilang tadi manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Yesus ketika hidup dirinya kan sebagai yang dibilang manusia. Ustadz Alif kan ada pertengahan ini tentang Yesus ini. Oh ini ya, orang yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, orang itu antikris. Iya. Kan ada ayatnya tuh, bener kan? Iya. Nah, Iya. sekarang Yesus yang manusia ini bisa nggak dia jadi Tuhan? Memang dia Tuhan awalnya, Mbak, menjadi manusia. Katanya dia manusia. Iya, Tuhan bisa Berarti menjadi mustahil manusia. jadi Tuhan. Maka firman menjadi manusia kan gitu. Iya. Karena dia Tuhan. Setelah dia jadi manusia, ada nggak manusia bisa jadi Tuhan? Setelah Yesus nggak ada. Nah, berarti ada manusia yang bisa jadi Tuhan. Nggak ada. Yesus itu kan Tuhan dulu baru manusia. Dia udah jadi manusia kan? Jadi manusia dia. Ada nggak manusia bisa jadi Tuhan? Ya nggak ada lah. Ya udah, berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Panas kepalanya, panas. Bukan. Kan Yesus manusia, mustahil manusia jadi Tuhan. Kepas ya Allah. Sadarlah Kepas. Sebenarnya dia tuh tahu enggak, tapi dia nggak jujur. Dah itu aja lah poinnya. Bukan nggak jujur. Bukan nggak jujur. Kepas itu ingin ngambil posisi salah satu dari keluarga Nabi Nuh. Ada yang tidak mau diseru ketika suruh naik perahu. Dia itu mengambil posisi. Iya, itu pertama. Kedua, Kepas ini perlu dilestarikan karena perlu teman-teman Kristen yang perlu edukasi mendengarkan penjelasan teman Kristen bernama Kepas gitu loh. Oh ternyata begini, sadarlah mereka. Kepasnya biarkan kayak gitu karena yang lain belum tentu berani diskusi seperti ini. Berarti kalau gitu gini kali, kalau gitu pada mulanya Tuhan menjadi manusia dan manusia itu balik lagi menjadi Tuhan gitu berarti ya. Iya, circle-nya begitu tuh. Namanya Kepas itu sama nggak orang lain ya? Yang penghujat. Kan Kepas juga itu. Oh bukan, ada lagi yang baru namanya Kepas. Yang kurus-kurus itu loh, yang menghujat. Kalau ini kan baik dia kan. Kalau ini yang lawyer juga, kemudian dia juga botak gitu kan, hampir sama kayak Paulus, saudaranya banyak yang Muslim, dia baik dia. Iya benar. Teman saya kan 90% kan Islam semua. Kepas, kau kemarin janji sama saya, kau bilang kau mau belajar dulu Islamnya sedikit-sedikit biar maksudnya. Ini kan bunda kan belajar juga, bagian dari belajar ini. Ya tapi pusing, saya aja pusing yang nggak di situ apalagi ngikut, aduh. Gini loh bunda, saya udah di materai loh, masuk surga gitu loh. Ini bunda makanya kan peti mati saya aja udah dipesan, saya aja udah dipesan. Oke, izin masuk yang terlalu. Pakai peti nggak? Disapa dulu kalau enggak yang baru naik ini dari Muslim apa dari Kristen? Oh iya benar. Bang Royal, selamat pagi. Iya, selamat Islam apa Kristen? Saya dari Muslim. Muslim bang? Iya betul. Siap, saya dari Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin bang? Enggak bang, ya udah. Yang lain kalau mau naik nggak apa-apa. Oh oke, siap, baik abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Kepas, bro, tadi ngomongin udah dimateraikan, udah dijamin masuk surga dan ya pokoknya sudah dipatenkan lah jadi penduduk surga.
Pemahaman Bro Kepas sendiri tentang surga di kekristenan itu kayak gimana? Silakan. Nih, silakan. Perang naga. Ketika Yesus datang, ketika saya umur 18 tahun, dia mengatakan, aku Tuhan, aku berkenan kepadamu. Aku mau berkata dengan Yesus, aku mau berkata dengan Tuhan, tapi dia langsung pergi. Karena Yesus itu nggak mau dia langsung berinteraksi ngomong-ngomong kalau nggak penting. Yang penting kau sudah kutunjukkan wujudku dan aku berkenan kepadamu. Nah, karena itu aku sudah dimaterai. Karena kenapa aku sudah dimaterai? Karena nggak nyambung, kepanjangan nggak nyambung. Karena pertanyaanku. Iya, nanti ini mengarah surga kami gitu loh, Kang Dito. Kepanjangan lah, keburungan. Iya, makanya kan karena materai ini tadi, karena kita sudah dimaterai dengan darah Yesus. Itu. Materainya 3.000 apa 10.000 tuh ada yang nanya di bawah. Materainya 3.000 apa 10.000. Jadi kami masuk surga itu bukan karena kebaikan, tapi kasih karunia Tuhan Yesus gitu loh. Oh, berarti boleh berbuat jahat ya? Enggak boleh lah. Lah, tadi katanya bukan karena kebaikan. Makanya saya sendiri di rumah. Makanya kenapa ya nggak boleh lah, saya ngapain saya berbuat jahat lagi. Makanya saya begitu bangun minum air putih, minum teh manis, olahraga, terus dengar musik, dengar berita-berita, jadi curhat. Film. Jadi malah. Nah gini loh. Curhat. Kan tadi kan dibilang Ustaz Ali boleh dong berbuat dosa bukan karena kebaikan. Jadi kebaikan itu kan nggak ada nilainya di hadapan Tuhan kan? Ada. Oh ada. Berarti penting kebaikan itu di hadapan Tuhan. Nggak penting amat gitu loh. Oh jadi ada takarannya, nggak terlalu penting. Iya kan itu kan bagian dari misalnya ini komponen-komponen, misalnya komponen radio, komponen handphone ini kan banyak komponennya nih. Iya maksudnya kan gitu. Berbuat baik itu nggak terlalu penting di hadapan Tuhan gitu ya. Mau baik silakan, nggak baik silakan. Penting, tapi penting nggak? Jadi penting sekarang. Penting. Kan penting kan saya bilang penting. Jangan kita gini ya. Berarti perlu berbuat baik kalau gitu. Perlu. Kalau gitu berarti Tuhan menghendaki manusia berbuat baik. Tapi harus percaya sama dia bahwa dia itu juru selamat, sang Mesias kan gitu. Nah, kalau orang itu jahat tapi percaya Yesus juru selamat gimana? Percaya tapi tidak melakukan firman, masuk api neraka lah. Oh berarti nggak ngaruh percayanya, tetap harus berbuat baik. Yang gimana juga masuk? Kepas, belepotan. Kepas. Yesus ditunjuk jadi Tuhan itu dari hasil kebaikan apa hasil kejahatan? Apaan sih pertanyaannya kembali lagi? Enggak kembali. Ini pertanyaan baru. Yesus ditunjuk jadi Tuhan dari hasil kebaikan atau hasil kejahatan? Nggak ada ditunjuk-tunjuk. Yesus itu sudah ada sebelum ada dunia ini. Nggak ada ditunjuk-tunjuk. Namanya dia Tuhan gitu loh. Oh ya udah. Pertanyaan itu nggak tepat gitu loh. Yesus jadi Tuhan itu dari hasil kebaikan atau kejahatan? Yesus dari hasil kebaikan maksudnya apa sih? Pertanyaannya, narasinya kayaknya kurang pas deh. Itu udah pas, Kepas. Enggak lah, karena dituduh. Kalau nggak ada penyaliban, Yesus gagal jadi Tuhan, Kepas. Sebelum Yesus disalib, tunggu dulu. Sebelum Yesus disalib, Yohanes 13 ayat 13 dibilangnya, kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku, kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan, bukan guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Makanya sebelum Yesus disalib, Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas. Nah setelah Yesus disalib, masuklah Filipi 2, 5-11. Gitu loh. Tapi any question? Kepas, tapi kalau Yesus hamba Tuhan, kamu percaya nggak?
Dia memakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya. Iya. Benar, Yesus Kamu percaya kedagingannya. kalau Yesus hamba Tuhan? Kedagingannya. Nah, enggak, dia hamba Tuhan, kamu percaya enggak? Yesus itu Tuhan. Ya, kalau Yesus dipanggil hamba Tuhan, kamu percaya enggak? Enggak, Tuh, enggak ayam aja percaya. Nah, kamu percaya enggak? percaya. Hah? Mana ada hamba Yesus hamba Tuhan. Tuhan Yesus yang kami panggil. Banyak ayatnya, Yesus itu sebagai hamba Tuhan, banyak ayatnya. Matius 12 nomor 18, Yesus hamba Mas, Tuhan. jangan-jangan kau ini nggak pernah baca Bible, jangan-jangan masa? Kalau saya Bunda dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca, makanya saya nggak mau. Ustaz Arif Coba. sama Kang Dito kalau canggih sih. Coba contoh di dalam kitab Kisah 3 nomor 13, Yesus sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Kamu percaya nggak? Hati sebagai hamba Nyanyi lagi, yang ampun. taat dan Suaranya jelek padamu Bapa. Aduh. Kamu Iya, percaya kan nggak? ada itu lagunya. Kamu percaya nggak dia itu hamba Tuhan? Aduh, dia itu Elohim, dia itu. Aduh, nggak bisa saya. Enggak, ada ayatnya Yesus itu hambaku. Itu Yesus Elohim itu Yahweh. bukan, enggak, terserah itu imanmu kan. Tapi ayatnya ada bunyi Yesus hamba Tuhan. Kamu percaya enggak? Iya, itu ada tertulis. Tapi Yesus itu Elohim Yahweh gitu. Oh, berarti yang tertulis itu tidak penting buatmu. Penting. Nah, Itu berarti kamu percaya kalau dia hamba Tuhan? Makanya kan dia memakai rupa seorang hamba. Iya, Siapa iya, dia itu? Yesus sebagai Dia itu hamba Bapa. Tuhan. Kamu percaya enggak? Hah? Yesus sebagai hamba Tuhan, kamu percaya enggak? Kedagingannya. Iya, dia sebagai hamba Tuhan ketika hidup. Kamu percaya enggak? Iya, percaya. Ya udah, berarti hamba Tuhan ini adalah Tuhanmu. Ya keilahiannya kan itu Tuhan saya. Kepas, Yesus juga batu loh, Kepas. Lu percaya nggak Yesus batu? Semua anak yang bilangin batu. Lah emang iya, coba baca Wahyu. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh kuli bangunan. Iya, gua tahu. Batu itu. Berarti kau menyembah batu. Artinya itu Kepas Batu fondasi kau disembah, dasar Kristen. Arti namanya Kepas itu batu penjuru, itu nama saya. Iya, itu fondasi itu. Berarti kalian menyembah loh. batu fondasi. Dasar Saya penyembah umur- batu. Saya Iya, umur 6 Kepas. tahun udah tahu nama saya Kepas. itu artinya batu penjuru, Kepas gitu loh. Kepas. Berarti Tuhanmu adalah hamba Tuhan, bener kan? Bener nggak? Yesus itu Tuhan. Jawab, penyembah batu fondasi jawab. Iya, Yesus itu kan nama diseru saya. oleh Elohim. Kepas pelan-pelan ya. Yesus diseru oleh Elohim sebagai hambaku, sebagai hamba Tuhan. Berarti Yesus sebagai hamba Tuhan, bener nggak? Bener. Nah, Kepas Tuhannya adalah hamba Tuhan, bener nggak? Bener. Lalu hamba Tuhan ini Tuhannya siapa? Bingung kan? Bingung. Loh, kok jadi saya yang bingung ya? Coba Kepas, ya kalau kita runut ya, kalau kita runut mulai tadi dari 4 jam kita ngomong. Pertanyaan ini mungkin Kepas, sekali lagi saya tanya, Yesus sebagai hamba Tuhan kamu percaya atau tidak? dia Tuhan jadi hamba, jadi bingung kita. Ada bunyi ayatnya Yesus sebagai hamba Tuhan, kamu percaya atau tidak? Itu bunyi itu ada gitu loh. Iya itu ada, aku tahu, malah aku sebutin tadi ayatnya. Matius 12 nomor 18 ada bunyi ayatnya Yesus sebagai hamba Tuhan. Pertanyaanku, kamu percaya atau tidak? Percaya. Oh ya udah, kan selesai dari tadi. Nanya kayak gini perlu berapa menit sih sebenarnya, ya Allah. Nah, kalau kau percaya, kalau kau percaya berarti Kepas. Beda keyakinan, saya Trinitas, kalau Ustadz Alif Tauhid gitu loh. Iya, Kepas. Iya, kan lagi nanya tinggal jawab jujur.
Berarti Tuhannya Kepas itu adalah hamba Tuhan, kan gitu? Kedagingannya itu hamba itu. Allahu Akbar. Iya, daging itu kan ada rohnya. Ada rohnya itu manusia. Manusia itu namanya Yesus. Yesus yang sebagai hamba Tuhan adalah Tuhannya Kepas. Iya, Yesus itu Tuhan saya. Iya, yang hamba Tuhan kan? Hamba itu kedagingannya, itu nggak Tuhan saya itu kedagingan. Astagfirullahaladzim. Hamba daging itu ada rohnya nggak? Ada. Daging yang ada rohnya disebut manusia, benar atau benar? Benar. Daging yang ada rohnya, yang manusia namanya siapa? Yesus. Yesus itu tadi Sekarang hamba gini loh, Tuhan. Ustadz Alif, yang bingung itu saya atau Ustadz Alif? Itu aja pertanyaannya. Yang bingung itu yang bikin Bible, bukan. Itu kalau enggak tetangga saya yang bingung. Dah. Oke. Sekarang kau percaya kalau Yesus itu hamba Tuhan? Yesus itu Tuhan. Jadi nggak percaya kalau dia disebut hamba Tuhan? Gimana Pak? Ini ada yang baru kamu kita. Iya, Pak Dialog gimana? Yesus itu Tuhan dari mana? Tuhan kok nggak pakai baju? Lah. Ah, ini Muslim nih, kalau udah kayak gini narasinya udah Muslim nih. Udah Muslim. Ditanya dulu Kepas. Kepas Udah Muslim gak, atau Kristen? kalau dibilang nggak pakai baju, Kepas udah Kristen. nggak pernah Kristen gitu ngomong. Nggak mungkin ya bilang. Bukan. Pakai kancut. Kepas, seandainya ada Oten yang lebih cerdas, sebenarnya saya juga udah malas ngobrol. Ini pimpinan rokok ini yang ngomongnya. Gini lah. Cuman karena nggak ada lagi aja kamu nanti. Makanya lu Kepas. Stop menuhankan batu pondasi. Salah sembah. Saya apa dulu? Sigaret smoking dulu saya. Udah pusing dia sendiri. Sigaret itu marga apa sigaret? Ada juga margareta. Sigaret. Jadi makanya saya bilang penyesalan terakhir manusia itu bahwa dia menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan. Itulah penyesalan yang sangat menyedihkan. Astagfirullahaladzim. Di mana ayatnya? Kata Yesus. Bukan. Siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Ada itu. Roh Kudus kalau itu kan bagian Tuhan Yesus. Berarti yang menghujat diampuni. Ya, yang menghujat Roh Kudus berarti LAI ini. Disebutkan itu Maria, ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, coba bayangin diapain sama Roh Kudus itu kan? Waduh, bahaya itu Roh Kudus. Itu menghujat Roh Kudus LAI itu. Ayo, masa tiba-tiba Roh Kudus masa Roh Kudus menghamili Bunda Tuhan? Ayo, siapa Kepas yang menghujat Roh Kudus? Iya, Mas kebakar kebalik nyalain sigaretnya. Makanya kembali kepada pemahaman masing-masing. Itu Roh Kudus apakah kayak Sugiono Kepas? Nggak bisa lah gitu. Itu udah namanya menghujat itu. Kok menghujat? Iya, karena ada tulisan itu makanya manusia yang membaca itu menghujat. Berarti yang bikin menghujat Roh Kudus. Nah, itu siapa? Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Itu waktu Yesus ditombak sama tentara Romawi, darah yang keluarnya berapa liter? Ya 15 liter lah. Darah Tuhan 15 liter. Itu ke ini semua ya, ke lantai semua darahnya ya. Habis semua berhamburan di tanah itu, di bawah kayu tiang salib itu. Iya, darah Tuhan habis ya. Itu yang bikin kayu tiang salib itu siapa? Ya di sana kan ada itu panglong di sana. Oh, si Ombing namanya, si Ombing. Bukan kuli dari Jawa, bukan ya?
Bukan, di sana kan banyak tender, baju Romawi tender juga, perisai Romawi tender juga. Itu kan topi tentara Romawi tender juga. Itu pengadaan tender. pengadaan kayu salib yang menang siapa itu? Jadi pengadaan barang dan jasa itu diatur oleh undang-undang. Ya kan, pada waktu itu memang udah ada. Jadi tetap siapa yang dekat dengan kekuasaan Romawi, dia yang dapat tender itu, pengadaan barang dan jasa gitu loh. Itu kayunya dikirim dari mana kayunya? Dari Kalimantan lah, itu kan. Itu kayunya dari Kalimantan. Indonesia itu. Dibawa itu dari India, terus India masuk dia ke Yaman, masuk langsung ke Yerusalem. Berarti dari Kalimantan ya? Jauh. Jadi apa salib itu juga lama prosesnya itu dibuat itu. Berapa itu kira-kira harganya sebatang itu kayu? Bayangkan aja berapa kubik. Kalau hanya sih nggak mahal lah, palingan 1 juta lah atau 1.500.000, nggak mahal. 1.500.000 kayu. Iku paku-pakunya. Oh, pakunya itu yang bikin di material mana itu? Ya di sana juga lah. Di sana kan udah ada di Yerusalem kan udah ada itu material itu. Ya ada pedang, kan ada pedang perisai. Kayaknya itu yang jual pakunya itu material Cina kayaknya ya. Oh nggak ada. Kalau di sana nggak ada Cina. Santang. Adanya apa tuh, Batak? Di Yerusalem sana nggak ada. Ya orang Yahudi juga lah. Orang Yahudi, bukan material ya, orang Yahudi ya. Iya, yang menyalibkan Yesus kan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam. Yahudi. Tapi gue curiga nih, Kepas, gue curiga jangan-jangan yang mengukir kayu salib itu orang Jepara loh. Enggak lah. Enggak ya? Emang di sana ada mengukir? Di sana alih-alih otaknya cerdas-cerdas, ngukir segala macam, makanya Indri. Kan ditulis ada ukiran Indri. Bukan orang Jepara ya? Ya enggak lah. Itu kira-kira yang ngukir kayu salib agamanya apa itu? Yahudi. Ada Kristen nggak? Ya belum lah. Kristen kan belum lahir. Oh, Kristen belum ada. Berarti Yesus nggak kena Kristen dong? Yesus kenal Kristen ketika murid-muridnya menyebarkan tentang penyaliban Yesus gitu loh, kebangkitan Yesus gitu loh. Oh, setelah disalib baru ada Kristen gitu. Iyalah. Oh, yang menjalib Yesus itu Kristen bukan? Itu kan orang-orang Yahudi, tentara Romawi. Tentara Romawi agamanya apa, Pas? Tentara Romawi kan agamanya kan dewa, keyakinan mereka kan dewa. Oh. Jadi yang menjalib Yesus, yang membunuh Yesus itu dewa. Yang membunuh Yesus itu kan tentara Romawi, iblis. Yang disuruh iblis si Yudas Iskariot menjual Yesus. Yudas Iskariot menjual petinggi agama. Emang laku Yesus dijual ya, Pas? Laku lah, makanya di jual beli Tuhan. Udah Kak Dito, lanjut ah. Ada jual beli Tuhan, guys. Kenapa nggak berani bilang jual beli patung Tuhan gitu? Kenapa nggak berani bilang begitu? Takut kalau dikatain Tuhanmu ternyata berhala gitu. Nggak boleh lah patung. Nah iya kan, makanya kenapa nggak berani bilang jual beli patung Tuhan? Di sini juga ada salibnya, ada salib sama saya, ada patung. Memang kalau sebelum berdoa saya cium dulu Tuhan Yesus. Alamak, cium patung. Jadi berarti ibadah lu cium berhala ya? Itu gambaran gitu loh. Inilah gambaran Yesus kan gitu, di kayu tiang salib kan gitu. Makanya kalau saya berdoa sama Tuhan Yesus kan, saya kan nangis gitu loh. Udah, kita sapa tamu dulu. Pengikut Kristen. Selamat pagi.
Iya, selamat pagi sang penghujat. Sang penghujat. Yang menghujat itu LA Bagaimana sang Ibu. penghujat? Yang menghujat itu terjemahan Biblosmu. Masa dibilangnya Sadari dulu Maria omongan mengandung kamu itu, dari Roh kawan. Kudus. Coba kau baca Sadari tuh. dulu omongan kamu itu, kawan. Coba, makanya kau baca saja Matius 1 nomor 18 itu. Ia mengandung dari Roh Kudus. Coba macam mana kau bisa mengeksplor? Ayo. Iya, Yang menghujat itu Bible-mu. Kok malah nyalain yang menghujat orang? itu kamu nggak mengerti tentang Bible itu. Makanya Coba kamu kau yang menghujat mengerti, kamu. Sekarang jelasin. saya tanya Kau sama yang kamu, mengerti, Allah kamu itu jelasin. ada Coba, nggak? coba. Sekarang saya Coba tanya sama kamu, kau yang Allah kamu itu ada mengerti, nggak? jelasin. Enggak, sekarang saya tanya sama Ia kamu, Allah mengandung kamu dari itu Roh ada nggak? Kudus. Nah, diapain sama Roh Kudus rupanya? Sekarang saya bertanya sama kamu, Allah Iya, kamu itu Roh ada Kudus nggak? itu ngapain kok sampai hamil, sampai mengandung Bunda Maria? Jawab dulu, Allah kamu itu ada nggak? Ada, wujud, itu bahasa Arab, artinya ada. Apa lagi? Buktikan Allah kamu itu ada. Membuktikan Ya udah, Allah sekarang itu gini, ada. gua balikin juga. Buktikan kalau Bapak itu ada. Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Mana ada? Nggak ada. Oneness. Sekarang saya tanya sama kamu, di akhir zaman Oneness nanti bidat, yang turun kau yang bidat datang ya, siapa? kau bidat ya. Saya tanya sama kamu, di akhir Kau zaman bidat nanti ya? yang turun siapa? Yang Kau datang bidat di ya? akhir zaman siapa? Jadi yang Jawab. tadi dikandung dari Yang Roh Kudus itu turun di rupanya akhir Tuhanmu. zaman nanti itu siapa? Jawab. Nabi Isa, Gimana sih? Nabi Isa. Jawab dulu. Yang Nabi turun di Isa. akhir zaman itu siapa? Nabi Isa, Kenapa bukan Nabi Isa. Allahmu? Kenapa bukan Allah Terguncang kamu yang semuanya ternyata Roh Nabi Kudus Isa itu yang tidak datang, Nabi Isa. bertanggung Kenapa? jawab. Kenapa bukan Allah kamu yang turun? Nabi Isa. Kenapa bukan Allah kamu yang turun? Nabi Kalau Isa memang yang turun. Udah. Kalau memang ada Allah kamu itu, kenapa bukan Allah kamu yang turun? Ayo. Gitu sajanya. Kenapa kejang-kejang? Makanya hal yang paling fundamental, kalian itu jangan melihat kami yang ngomong. Bible itu kalian baca atau cuma dikempit diketek gitu loh. Matius 1 nomor 18 yang menghujat Roh Kudus itu terjemahan Bible kalian. Kenapa kau lempar batu sembunyi tangan? Jelas-jelas di situ tertulis tuh. Ia mengandung dari Roh Kudus. Kok bisa-bisanya kalian tuduh kita yang hujat? Emang nggak boleh menghujat Roh Kudus, tapi Bible-mu menghujat Roh Kudus. Betul? Coba revisi lagi nanti. Betul ya Kepas ya? Direvisi aja itu. Atau kalau perlu dihapus saja udah. Jangan gini loh. Ini sudah ada tulisan begitu gitu kan. Jangan gini loh. Ini sudah ada tulisan begitu gitu kan. Jangan gini loh. Ini doubling dia. Suaranya doubling nih. Aku izin promosi lagi dong. Ikhwan Villa, masa 1230 yang follow? Oh mungkin udah pada follow ya kali kemarin-kemarin ya. Padahal ini baru sehat nih akun. Ayo dong. Ayo bantu amal jariah buat ini lagi, buat apa namanya, buat dakwah lagi. Ada Chris di bawah. Ya Iwan Villa, teman-teman semuanya yang Muslim maupun yang Kristen di follow gitu ya. Kita diskusikan sesuatu yang ada, bukan asumsi, gitu loh. Bukan pula kita itu tendensi menyerang kepada kalian, tidak. Kami memberitahukan gitu loh. Kalau bagi kalian menghujat Yesus itu biasa, menghujat Bapa biasa, menghujat Roh Kudus tidak boleh. Tapi Bible-mu itu muncul begitu gitu loh. Kenapa susah sekali? Hilangkan nama Allah. Terserah tuh. Selesai kita. Hilangkan istilah-istilah Saya bingung, keislaman. Selesai itu. Iya. Bingung loh saya tadi dengan jawaban si Kepas. Padahal itu darah Tuhannya itu daripada mubajir ya, berserakan di tanah, kenapa nggak didonorkan aja ya? Kan bagus itu darah Tuhan itu.
Ya, ini adik Grace mau naik nggak nih adik Grace? Ada Grace di bawah. Ini lop oranye, diklik ya teman-teman lop oranye ya, biar nanti ini akun baru Akang ya, akun baru, akun gedenya pada kena tombak. Yang satu apalagi ada pelanggaran sampai mau diblokir tuh sama TikTok. Ayo Iwan Villa, ayo kencangkan, yuk gas. Di ini ya, lop oranye ya, lop oranye. Firly kenapa di ini di apa? Itu cuma 1 poin. Privat. Ayo Iwan Villa yang belum follow, yang masih bangun. Apa ini sisanya Oten semua? Mungkin tidur ya. Pada tidur. Jam berapa sih di sana? Pagi kan? Itu akun saya kena blokir permanen. Gimana itu ya? Bisa nggak itu lagi diperbaikinya? Kepas kalau lu kena banned, kena blokir, kena report, jangan takut Kepas. Jangan takut. Kalau lu kena report jangan takut. Karena apa? Tuhan lu sendiri aja di report, di kick dari dunia. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya padahal follower saya udah 26.000 loh. Udah nggak apa-apa. Tuhan lu aja di kick, di report dari dunia. Diem aja dia. Udah diam gitu. Jadi gak ngantuk gua. Tadinya udah ngantuk, udah lep-lepan tadi tuh. Sema Israel. Tuh, Bang Handi yang mana? Ke Pental atau ke report dia? Enggak, dia tidur. Nah itu tuh bagus tuh, kayak pas Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad ya. Bukan Adonai Elehuni, Adonai Trinitas. Tapi Ehad. Kan langsung terbungkam. Bukan, saya merasa bersyukur Elohim Yahweh itu datang gitu. Bukan, yang saya heran tuh Kristen apa hubungannya lah sama ini ya, sama apa Yahudi. Coba. Yahudi itu kan ibu kandung Kristen, mana bisa kami terpisah. Yahudi ibu kandung Kristen. Yahudi itu malu punya anak Kristen loh. Itu yang bikin akunmu diblokir permanen. Ngadi-ngadi aja suka ngomong gacor nggak jelas. Oke pas, teman saya akun saya yang lama Kang Dito. Ya pas, teman saya Rabi di sini banyak loh. Nggak ada yang bilang Kristen sama Yahudi sama. Yang ada. Beda lah, itu kan beda. Kalau kita kan ibu kandung kita kan Yahudi. Kenapa bisa ngaku-ngaku orangnya sendiri nggak mau ngaku, udah Tuhannya diambil ya, kami kan Yahudi aja tiap lewat ke gereja ngeludahin. Gimana sih? Coba acara Easter di sana panggul-panggul panggul-panggul salib. Oh, habis. Udah pernah kan di sana? Coba bikin acara di dekat ratapan itu, wall ratapan itu. Habis. Sepertinya tahun depan aku udah ke Yerusalem nih. Ayo, barengan yuk. Pengen tahu gue. Iya, Bunda, dari HKBP, gereja HKBP, rombongan. HKBP di sini jemaatnya cuma tinggal 5. Selesai. Iya, saya mau berdoa di sinagog, tembok ratapan. Emang boleh, nggak boleh lah diusir lu nanti. Iya boleh lah. Maya aja bisa, tapi dia nggak berdoa. Maya Estianti itu, yang artis itu, karena dia Islam ya, dia nggak berdoa di tembok ratapan. Dia hanya di masjid itu dia sholat. Kan tempat turis itu. Nggak apa-apa tempat turis. Datang orang Islam juga boleh datang situ. Iya nggak apa-apa, berdoa pun nggak apa-apa. Gini, mau berdoa, berdoa. Salah satu persyaratan masuk ke sinagoge itu harus suci, harus bersih, harus disunat. Kalau kayak lu berkulup, wah lu diusir di sono. Diperiksa dulu. Beneran. Makanya kan berarti Kang Santang nggak dengar mulai tadi. Saya kan mau sunat di rumah sakit Pak Mawati. Itu loh. Baru maunya, belum sudah.
Kalau baru mau jangan ngomong dulu. Ini formulirnya udah ada, Kang Dito. Ini ada, nanti saya kalau bisa saya on cam saya video ini formulirnya, saya mau dioperasi. Ya bagus, kalau lu mau disunat bagus, gak apa-apa. Cuman ada syaratnya satu. Ada syaratnya kayak pas. Syaratnya kurub lu harus dibikin cincin. Nah, Kepasnya mau login. Makanya sekarang bertahap dia sunat dulu. Enggak Bun. Saya sunat karena tahun depan saya mau ke sinagog Yerusalem gitu loh. Dan saya juga mau melihat Masjid Al-Aqsa. Karena kan dekat. Apalagi ke masjid lo. Kaki lu tuh najis, apa namanya, gijak ke masjid itu. Belajar wudhu dulu sama saudara yang muslim. Belajar wudhu dulu. Itu kan ada sejarahnya itu, Kang Santang. Masjid Al-Aqsa bersejarah berdirinya. Itu loh, Utsmaniyah. Ya. Lu disunatnya emang mau laser atau gimana, Kepas? Ya nantilah tuh pakai apa, kayak yang di apa. Tapi ada yang bagus loh, sunatnya ada yang bagus loh. Kalau lu pengen cepat sembuh, ya jangan dilaser ya pas. Lu minta digigit sama si Agatha. Agatha gigitin dong, gua mau disunat nih. Nah, digigit tuh sama si Agatha tuh. Kok ketawa lu? Agatha itu misionaris, dia udah banyak membuat dia apa lo, banyak tercerahkan, jadi banyak masuk Kristen, Bang. Agatha itu misionaris loh. Pas kalau mau ke Masjidil Aqsa, belajar wudhu dulu sama saudara-saudara yang muslim. Pasti kau merasa